Ya, Izin. lanjut. Di dalam nomor 33-nya dikatakan Tauratku. Perjanjian baru itu Taurat. Buka, makanya gini bang, sebelum abang ngomong, abang buka dulu Bible abang. Kan abang ada Bible depan. Apa salahnya buka Bible? Tidak, kalau secara dalil, secara yang tertulis perjanjian baru itu Torah. Tak ada satupun dalil dari Matius sampai Wahyu itu disebut perjanjian baru. Nggak ada. Coba kecuali abang mau koreksi saya bersedia untuk dikoreksi. Dari mana datanya Matius sampai Wahyu disebut perjanjian baru? Ini dasar nih, mendasar, basic gitu. Kalian kan dicocoki, ini perjanjian baru loh. Nah, sekarang di mana dasarnya Matius sampai Wahyu perjanjian baru? Kalau hanya milih diksi bisa disebutkan ini perjanjian aneh. Kenapa? Karena di dalam Matius sampai Wahyu plus surat-surat Paulus itu pernyataan-pernyataan yang tidak pernah dikenal. Contoh. Yesus takluk kepada hukum Taurat. Galatia pasal 4 nomor 4. Hukum Taurat. Paulus katakan di Efesus 2:15 membatalkan hukum Taurat. Ini perjanjian baru atau perjanjian aneh? Perjanjian aneh. Kecuali teman-teman bisa menunjukkan kepada kita bahwa Matius sampai Wahyu itu adalah perjanjian. Kang Chan, ini datanya dalilnya. Matius sampai Wahyu ini disebut perjanjian baru. Kalau secara data bahwa di dalam Yeremia 33:31 Tuhan akan mengadakan perjanjian baru dengan siapa? Bukan dengan Yunani, bukan dengan Kristen. Apalagi Kristen nggak tahu, nggak dikenal. Dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka, perjanjian lama. Lalu demikianlah, santai dulu. Aku Tuhan akan menaruh Taurat. Ini datanya saudara. Menaruh Tauratku dalam batin mereka. Taurat perjanjian baru. Sekarang pertanyaan saya, di mana dari Matius sampai Wahyu disebut perjanjian baru? Udah ada. Udah Kang Janjan. Saudara, ini basic, ini prinsip saudara. Paham Bible ya. Makanya Bang, Anda sudah naik, Anda silakan mau ngasih poin, mau bertanya silakan. Ada Ustaz Alif, ada Guru Zuma. Saudara, Anda bertanya. Pak Mantap Anda bertanya. Silakan. Ya oke, sekarang saya bertanya Ustaz Alif, monitor Ustaz Alif. Kita enak aja Ustaz Alif pada monitor teman-teman. Kita ngelemparin aja. Silakan. Kalau mantap bertanya silakan. Sepuasnya. Oke. Saya bertanya ya. Di Quran menyatap pelengkap sempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Ya kan? Ya kan? Ya benar nggak? Ada di Quran kalian? Salah. Waduh. Ini kan saya tunggu. Saya bertanya dulu. Saya selesaikan pertanyaan saya dulu. Pertanyaannya dibenerin, salah itu pertanyaannya. Salah ya. Berarti Islam tidak mengakui kitab-kitab sebelumnya. Taurat dan Injil. Siapa yang ngomong? Tunggu jawab dulu Bang, bukan siapa yang ngomong. Ya gas Tad. Tunggu Bang Jan. Sebenarnya saya tanya sama Kang Chan. Saya tanya sama Kang Chan. Enggak, pertanyaannya aja yang salah. Lanjut Tad. Sekarang saya balik. Ada Ustaz Alif. Baik. Pak Lumantau, dengar. Ada Ustaz Alif bisa dijawab. Cuman ketika Anda dikoreksi pernyataan Anda dikoreksi, Anda harus siap gitu. Silakan Ustaz. Mana Kang Chan? Sejak tadi kamu kok ada masalah apa dengan saya? Harus Alif di atas. Ditanya balik. Nggak mau jawab. Saya nggak pernah. Udah, gini aja deh. Ya silakan pertanyaannya. Saya catat. Nanti apa yang salah saya koreksi. Jadi gini, saya mau nanya sama Kang Chan, bukan sama Kian Sandang dan Bang Suma dan host dan Alif. Kok takut ya dengan guru-guru saya? Takut dengan guru-guru saya, ngejar saya. Justru yang takut kalau bilang aku takut sama. Ayo udah coba. Isi Ustaz Alif ya sebentar ya. Tapi setelah ini langsung ke atas ya. Coba silakan. Pak Lumantau apa? Di Quran ada nggak mengakui kitab-kitab sebelumnya? Oh iya, mengakui, beriman, bahkan nggak boleh tidak beriman kepada Taurat yang turun kepada Nabi Musa, kepada Injil yang pada Nabi Isa, Yesus. Yang diakui Quran itu kitab-kitab apa ya? Tadi saya sebutkan Anda belajar mendengarkan Taurat kepada Nabi Musa, Injil kepada Nabi Isa, Zabur kepada Nabi Daud. Kitab-kitab apa? Jawab saya. Kitab Taurat. Pertanyaan kitab apa? Jawabannya kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur. Apa lagi? Zabur. Dan Suhuf kepada Nabi. Oke, Suhuf lah itu. Oke, terus pertanyaannya apa lagi?
Kenapa kenyataannya kalian tidak mempercayai kitab tersebut? Saya percaya kok. Saya gini, manifest atau bukti kalau saya mempercayai Taurat adalah saya menolak kejadian, bilangan, imamat, ulangan. Nah, saya tolak semua. Bukti saya mempercayai Injil, saya menolak surat-surat Paulus, buku Markus yang tidak pernah ditulis oleh Markus, buku Matius yang tidak pernah ditulis oleh Matius, buku Yohanes yang tidak pernah ditulis oleh Yohanes. Iya benar. Saya percaya bang, kenapa ditolak bang? Apa yang saya menolak Yohanes, Markus, Matius, Lukas karena dia bukan penulisnya. Apa saya tidak menolak Injil? Kayak kitab-kitab sebelumnya. Iya, saudara. Oke, Pak Lumantov gini, kalau diskusi dengan saya Anda harus ada Bible. Pak Lumantov, dengar. Pak Lumantov. Anda tanya, Anda mau diskusi dengan saya. Itu masuk di kitab mana? Sekarang saya tanya. Kitab aneh. Apakah kitab sebelumnya atau kitab sesudahnya? Kitab sebelumnya itu ada di Markus 1 nomor 14. Kalau Anda diskusi dengan saya, Anda harus siapkan Bible. Ada Bible depan Anda? Tunggu bang. Lumantov. Anda request diskusi dengan saya. Dengar. Saya dengarin kamu bang, gimana ceritanya bang? Markus 1:14. Sekarang dengar dulu saya bang. Kan di Quran menyatakan bahwa kitab-kitab sebelumnya. Sekarang saya tanya. Iya. Kitab Matius, Markus itu terdapat Itu di mana, bukan Bang? kitab sebelumnya. Bukan itu, saudara. Markus, Matius, Lukas, Yohanes itu dia kodifikasinya abad 16. Sudah Al-Quran ya. Abad 16. Namanya Textus Receptus. Bukan sebelum Quran, setelah Quran. Abad 16, 1000 tahun setelah Quran. Gimana bisa kitab sebelumnya? Setelah Quran. Setelah Quran abad 16, coba cari. Kalau abad 16, baru kemarin abad 16, 1000 tahun setelah Quran disebut Textus Receptus. Textus artinya naskah, Receptus artinya diterima. Naskah yang santai dulu, saudara, saya jawab. Anda bertanya, saya jawab. Santai, saudara, dengar. Naskah yang baru diterima. Dengar. Lumantau, nggak begitu cara diskusinya. Anda bertanya, Anda ngajak diskusi saya. Anda bertanya, saya jawab. Mendingan tawa aja sini mah. Gimana? Dengar dulu. Nah, kalau selama tidak ada yang menerima, belum jadi Bible. Jadi baru abad 16 disebutkan Textus Receptus, naskah yang diterima. Iya. Naskah yang diterima dari mana, Bang? Dari gelimungan berbanjir naskah, banyak bernaskah. Baru ada abad 16, jadi setelah Quran. Sekarang lo mantau, santai dulu. Lo mantau. Anda Bible dengan depan Anda. Ada Bible nggak? Datanya dari mana? Naskahnya itu diterima dari datanya dari mana, Bang? Ini pengetahuan Anda terkait Bible ini sangat minim sekali. Tidak tahu Textus Receptus. Sekarang Anda ada Bible nggak? Karena juga kan kalian bilang kami orang Kristen menuhankan. Saudara, lo mantau. Anda ada Bible tidak? Lumantov, Anda ada Bible depan Anda? Lumantov. Diskusinya nyambung. Lumantov. Anda ada Bible? Buka Markus 1:14 coba. Buka Markus 1:14. Coba bacakan saya, Bang. Buka. Silakan. Anda ada Bible depan Anda? Bacakan saja, Bang. Sok. Markus 1. Markus berapa, Bang? Markus 1 nomor 14. Markus 1 nomor 14. Markus 1:14. Bacakan yang keras. Ini penyakit Kristen itu tidak tahu Bibalnya sendiri tuh. Markus 1:14 coba. Markus, Lukas. Allah di absen pula. Sudah Yohanes disangka. Markus coba bacakan. Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Tunggu, Bang. Markus berapa, Bang? Di mana Injil Allah itu? Itu yang saya yakin itu. Markus 1:14. Markus Baru dicari dah. Nah. Saya bacakan ya. Yang keras. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberi Injil Allah. Terus? Di mana Injil Allah yang diberitakan Yesus? Jawab. Itu yang saya yakin itu. Di mana Injil Allah yang diberitakan Yesus? Jadi gini, Mana? Perintah Tuhan. Iya. Saudara, yang saya tanya di mana Injil Allah yang diberitakan Yesus? Saya tidak tanya Injil Markus, bukan Injil juga itu. Markus, Matius, Lukas, Yohanes. Yang saya tanya Injil Allah yang diberitakan oleh Yesus di mana?
Keluaran Injil 20, Allah, Keluaran 20. Injil Allah yang diberitakan Yesus itu, lihat data sejak dia lahir sampai dia meninggal sampai dia. Saudara, di mana Injilnya sekarang? Injil lah yang diberitakan Yesus di mana? Keluaran Di? 20 di Keluaran 20. Kita lihat Pak. konteks ceritanya, Bang. Yesus Yang mana? Berdasarkan konteks atau berdasarkan keluaran? Mana? Mana di antara kalian yang benar? Cinta Tuhan. Coba buka, silakan. Cinta Allah. Mantap, ngerti nggak? Sebentar, sebelum ke Ustaz Alif, kalian mungkin dengan Ustaz Alif, ngerti nggak yang terjadi? Yang Anda lakukan itu, Anda minim literasi terhadap Bible. Anda lakukan hanya ngoceh, dan itu tidak memberikan pelajaran apa-apa, tidak punya nilai. Akan lebih baik Anda rubah mode Anda tanya dengan cara baik-baik. Di sini ada Ustaz Alif, ada Guru Zuma. Bang, mode saya. Iya, Anda santai. Dan Anda berlaku seperti manusia biasa. Anda tanya, Anda dengarkan. Kalau ada yang perlu diinterupsi, koreksi sewajarnya. Bisa lakukan itu nggak di waktu-waktu ke depan? Siap, Kang. Oke, Ustaz Alif, monitor Ustaz Alif. Kita nggak enak juga kalau ada guru-guru di atas ngomong. Aku meminyak. Iya, silakan Pak Kaleb, Pak Lomantov, lanjut ya. Bicara apa? Bertanya, silakan. Saya bertanya keimanan kalian. Tapi jangan dipersekusi. Aduh. Saya orang Manado. Berikutnya nanti ke sana. Bertanya Gimana? kita dipersekusi. Halo? Yang dipersekusi itu di kitab Anda itu Yesus. Kan kenyataannya kan kami mengcounter kalian. Terus kami dipersekusi. Contoh kejadian Nggak ada. kemarin. Nggak ada yang mempersekusi. Dari tadi kami tertib. Lanjut aja diskusi, lanjut. Oke. Sekarang saya bertanya ya, bisa ya bertanya keimanan kalian. Saya bertanya keimanan dari teman agama seberang Islam. 10.000 satu pertanyaan. Ya kalau begitu diturunin aja, soalnya saya nggak punya uang, Bang. Ya kelihatan. Saya Sama mau kayak. bertanya keimanan kalian, bisa nggak? Ya dari tadi lu bertanya tapi bertanyanya kagak. Lu gimana sih? Udah tanya aja. Sekarang saya bertanya, apakah tentang 72 maaf ya 72 bidadari di surga itu memang tertulis di Quran atau di hadis? Di hadis. Oke. Terus gini sebelum jawab, sementara Quran menjelaskan bahwa Quran itu kitab sempurna dari pelengkap. Kenapa ada hadis? Nah, pertanyaan pertama, benar nggak tertulis di Quran atau hadis? Oh, pertanyaan pertama itu udah 2 pertanyaan ngehe. Oke, jawab dulu pertanyaan saya Nah pertama. gitu. Jawab Tad, silakan. Lu mute. Baik. Diam. Baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Kisah tentang 72 bidadari itu adanya di hadis Rasulullah SAW. Dan itu dikabarkan kepada mereka yang pejuang di jalan Allah, para mujahid, terutama yang berperang di jalan Allah. Karena mereka itu diperintahkan dan diajak untuk menegakkan hukum Tuhan, hukum Allah di muka bumi ini. Maka yang gugur di jalan Allah itu, mereka akan disambut oleh 72 bidadari. Itu dalam hadis Rasulullah SAW. Lalu ketika ditanya bahwa apakah Al-Quran tidak cukup jelas untuk menjelaskan, loh Al-Quran itu sangat jelas. Nah, bagaimana kita memahami Al-Quran? Kita dengarkan penjelaskan dari yang menerima wahyu Al-Quran tersebut. Siapa? Ya Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah menjelaskan, maka disebut sebagai hadisnya. Hadis yang berkaitan, hadis yang menjelaskan tentang ayat Al-Quran. Yang menjabarkan itu adalah penerima wahyu tersebut. Makanya Al-Quran menyebutkan wahyu kitab wal hikmah. Di semua yang ada di nah 22 yang apakah itu nah memang itu adalah yang tidak pernah disentuh oleh seorang laki-laki pun, yang tidak pernah disentuh oleh manusia manapun.
Itu benar, bagus. Justru akan bermasalah Apakah nanti. itu berlaku waktu yang berjuang waktu itu, atau masih berlaku sampai sekarang, Nah, atau sudah tidak lagi? yaitu untuk orang yang gugur jihad di jalan Allah. Seandainya kami dapat, ya alhamdulillah. Terdapat di Makanya kami hadis ya, Bang, berjihad. atau di Al-Quran? Betul. Sebentar dulu ya. Itu yang dijelaskan. Nah, jadi di dalam Islam itu ada seperti itu. Lalu bagaimana dengan keyakinan lain? Kan gitu ya. Kami sih tidak menemukan. Contoh, mohon maaf kalau kita bahas di sini karena lintas agama dengan teman-teman Kristen, kami tidak menemukan penjelasan Yesus memberikan hal demikian, kan gitu. Tapi kalau Dulu, saya Bang, jangan buka, sampai ke situ, Bang. Nanti tolong jangan ke situ. dengarkan Kan dulu saya pertanyaan dulu menjawab. yang pertama. Iya, dengarkan dulu. Saya harus komprehensif tentang- menjawabnya. Sabar ya. Saya tadi menyimak mendengarkan pertanyaan Anda Ya. dan tolong Anda juga dengarkan jawaban saya. Nah, ketika kita mendengarkan, melihat pengajaran, saya tidak akan menyinggung Kristen Indonesia, tidak. Sekali lagi saya katakan tidak. Karena gini, saya membuka kitab terjemahan yang menggunakan bahasa Arab yang diajarkan oleh Yesus. Ternyata di situ Yesus menjanjikan 100 kali lipat pasangan istri nanti di surga. Itu Kristen Arab. Ketika saya buka terjemahan menggunakan bahasa Inggris di Eropa, ternyata di situ juga mendapatkan 100 kali lipat pasangan istri. Dan juga ada yang dalam versi bahasa Yunaninya. Ternyata Yesus menjanjikan ketika mendengarkan pengajaran Yesus, mengikuti dakwah Yesus, berjihad bersama Yesus, dalam konteks mengajarkan ajaran ya, mereka mendapatkan 100 kali lipat. Tapi semua itu di luar Indonesia, di luar LAI. Saya tidak akan menyinggung Kristen Indonesia. Karena Kristen Indonesia dalam terjemahan kata istri itu dihapus. Makanya nggak dapat Kristen Indonesia. Kita harus pakai timer sih sebenarnya. Saya lagi menjawab. Jawaban itu harus lebih lama daripada pertanyaan. Tolong dengarkan dulu. Sekarang, Bang, Anda saya nggak tanya usah, dulu, Anda nggak usah Harus bingung. jawab dulu, Bang. Sebentar. Jawab dulu pertanyaan saya. Saya Kenapa sudah jawab. Sudah menjalar Saya ke sudah jawab. Kristen? Kan Saya tidak menanyakan menyinggung Kristen itu. Indonesia loh. Saya sedang menjawab yang di luar. Itu sudah berkali-kali saya katakan. Oke, kalau ke Indonesia paling nanti saya bertanya. Saya tuh kasihan sama Kristen Indonesia. Kenapa ketika Yesus menawarkan dalam bahasa Yunaninya ada kata gunaika, dalam bahasa Arabnya ada kata imro'atuhu, dalam bahasa Inggrisnya ada kata wife, dan mereka akan mendapatkan 100 kali lipat. Tapi untuk Indonesia kenapa ditolak? Kenapa dihapus? Apakah karena kalian diajarkan tidak mendapatkan 100 kali lipat pasangan sehingga kalian bertanya kepada Muslim? Mau minta bagian satu? Nggak mungkin dikasih. Nggak mungkin. Kalian itu diajarkan untuk jomblo abadi. Tapi versi terjemahan bahasa Indonesia. Gitu. Makanya kalian bertanya kepada kami. Mintalah jatah kepada mereka tuh yang di Eropa yang dapat 100. Oke, terima kasih. Lanjut. Oh, udah nggak ada ya? Oke. Kabur. Ya. Boleh saya menanggapi, Pak? Silahkan. Apa yang mau ditanggapi? Ya, di Keluaran 20, Pak. Di Keluaran 20 itu kan 10 perintah Tuhan. Karena kan saudara-saudara nih membuka Alkitab kan. Jadi saya coba bacakan di Keluaran 20 ya. Ini adalah, Bapak dari Kristen ya? ya, saya Kristen. Ya. Kan saudara-saudara kan pada buka Alkitab nih. Pada membahas Alkitab. Oke, kita bahas Alkitab ya. Saudara-saudara setuju ya? Silahkan. Ya. Setuju ya? Oke. Tujuan kita diskusi ini kan untuk mencari kebenaran, bukan mencari pembenaran ya. Nah, di dalam 10 perintah Tuhan, Ya, tadi mengungkap kebenaran. betul, kita mencari kebenaran. Dan kita menemukan kebenaran sehingga kita menemukan Tuhan yang benar. Kan tujuannya ke situ, saudara-saudara ya. Nah, tadi kan dikatakan Yesus mengabarkan Injil Allah. Nah, Injil Allah ini apa sih? Sebenarnya adalah 10 perintah Tuhan. 10 perintah Tuhan, yaitu satu perintah yang pertama, jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Nah, ilah lain di hadapanku itu apa sih? Ilah lain di hadapanku itu adalah Allah lain di hadapan Tuhan. Jadi Allah itu pengertian dari di dalam kekristenan adalah pencipta. Nah, Tuhan itu adalah pasti wujudnya manusia. Gurunda masuk. Ya. Kalau Tuhan itu pasti wujudnya manusia, kalau Allah itu
Dia adalah pencipta. Pencipta itu maha segalanya, maha besar, maha kasih, maha penyayang, maha adil, maha bijaksana. Nah, kalau Tuhan itu wujudnya manusia. Nah, kalau kita baca menampakkan dirinya sebagai manusia, yaitu dia pernah menampakkan dirinya kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Itu ada di Keluaran 6 ayat 2. Nah, di 10 perintah Tuhan, salah satunya ialah jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan memberi kesaksian dusta terhadap sesamamu, terus jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, hambanya laki-laki atau perempuan, lembunya atau keledainya ataupun milik sesamamu. Nah, ini bagian daripada 10 perintah Tuhan yang diringkas oleh Yesus di dalam Perjanjian Baru itu menjadi 2, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Dan yang kedua adalah kasihi sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, ini yang Tuhan nyatakan, sehingga Alkitab ini dikatakan adalah pernyataan Allah, pernyataan kasih Allah kepada manusia. Jadi kalau pernyataan kasih Allah kepada manusia, kalau kita membaca dari Kejadian sampai Wahyu, kita akan melihat benang merahnya bahwa dia ingin menyelamatkan kita dari keberdosaan. Nah, Allah itu adalah Maha Esa. Esa itu apa sih? Kan seringkali kan Pak, izin Pak, biar nanti guru kami menanggapi. Bapak poinnya kemana ini Pak bicaranya? Kok perasaan kemana-mana ini? Oke. Bingung saya. Sebenarnya poinnya adalah penginjilan, Pak. Penginjilan. Penginjilan. Anda mau membahas 10 perintah Tuhan. Iya. Ten Commandment itu. Betul. Nah, ya dibahaslah satu-satu kita bahas. Gitu loh. Oke. Jangan ke sana ke sini bikin orang makin bingung jadinya. Oke, Mungkin di gereja itu biasa seperti ini. Jadi semakin jemaat menyimak, semakin bingung dia mendengarkan. Oke, mungkin guru kami mau menanggapi dulu. Bang Zuma Kan sudah pembibelan Ustadz. Lanjut Gurunda. Baik. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada hal menarik di sini ya, teman-teman sekalian. Ketika saudara Kristen kita mengatakan cakupan daripada penginjilan Yesus, yang menggelikan itu mereka saudara Kristen mengambil 10 hukum, dan 10 hukum ini dikatakan salah satunya jangan ada ilah lain. Jangan ada ilah lain artinya ilah yang benar hanyalah ilah yang disembah oleh Yesus. Berarti ilah yang disembah oleh Kristen itu enggak masuk, yaitu yang bernama Kristus itu. Jangan ada ilah Kristus yang bernama Kristus, karena Tuhannya Yahudi memang tidak pernah bergelar Kristus. Kristus itu artinya manusia yang diurapi Tuhan. Tuhannya Yesus yang disembah Yesus, jangan kau ganti dengan manusia yang diurapi Tuhan. Itu katanya. Saya hanya meluruskan ya. Kemudian ketika saudara berbicara bahwa Injil yang diajarkan Yesus adalah 10 hukum Taurat, maka Kristen itu harus dikubur dalam-dalam. Jangan ada lagi Kristen di atas muka bumi ini. Kenapa? Karena Yesusnya mengatakan jangan ada kalian menghapus Torah sedikit pun. Di dalam Yohanes 12:49 nomor 50, sebab Taurat itu perkataan Tuhan itu adalah hidup kekal. Nah, sedangkan agama Kristen didoktrin kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Bahkan dikatakan dalam Galatia 2 nomor 16 gini. Kamu tahu bahwa tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman kepada Kristus Yesus. Sebab itu pun kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Jadi, kalau penginjilan Yesus yang benar, Kristen harus dikubur dalam-dalam. Tapi kalau Kristen yang benar, penginjilan Yesus harus dikubur dalam-dalam. Karena dua ajaran yang bertentangan.
penginjilan Yesus meneguhkan hukum Taurat, sedangkan ajaran Kristen menghapuskan hukum Taurat. Mana yang betul? Neraka sudah semakin dekat, kematian ente sudah semakin di ambang pintu. Saatnya Anda gunakan akal, jangan doktrin, jangan menjual kebohongan di sini. Kalau Yesus mengajarkan Injil, berarti Yesus tidak mengajarkan Kristen. Kalau Yesus mengajarkan Kristen, berarti Yesus tidak mengajarkan Torah, Injil. Mana yang betul? Yesus mengajarkan Injil atau Yesus mengajarkan Kristen? Kristen anti Injil, Kristen anti Torah. Kalau Injil adalah Torah, berarti Kristen anti Injil. Nah, memang Kristen bukan penganut Injil memang. Jadi begitu, saudara. Coba tegas dulu. Yesus mengajarkan Taurat atau Yesus mengajarkan Kristen? Itu dulu, karena Kristen itu sama dengan anti Torah. Torah sama dengan anti Kristen. Karena Kristen adalah bukan hamba Tuhan, hamba Yesus Kristus yang datang kepada Paulus. Anda menggantikan ilahnya Yesus dengan ilahnya Roma yang bernama Kristus itu, yang datang keluar dari kubur, dilantik menjadi Tuhan di abad ketiga, di abad keempat. Itu, saudara. Jangan ada ilah lain. Tendang itu si Kristus. Tidak boleh kalau Anda mengikuti itu. Jangan Anda di sisi lain, jangan ada ilah lain. Tapi Anda perlukan dengan Kristus. Itu Tuhan untuk angkatan jahat. Coba Anda baca tuh Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Yesus yang kau bunuh itu telah dilantik menjadi Tuhan dan Kristus untuk angkatan jahat. Coba Anda baca Roma 14 nomor 9. Untuk itulah Kristus mati agar dia bangkit untuk menjadi Tuhan bagi Kristen. Itu Tuhan baru itu. Tuhan yang dilantik oleh Roma untuk kerajaan Roma. Itu Tuhan baru, buatan Roma, bukan Tuhannya Yahudi. Jangan ada ilah lain, berarti nggak boleh. Hanya kepada yang maha suci, hanya kepada yang maha tinggi. Yang orang benar harus mengilahkan diri, yaitu Subhanahu wa ta'ala. Jangan kepada Kristus makhluk kuburan. Jangan. Silakan Anda tanggapi. Ya. Boleh. Silakan. Ya, silakan. Kalau kita baca di Keluaran 6 ayat 2. Saya bacakan ya. Keluaran 6 ayat 2. Aku telah menampakkan diriku kepada Abraham, Ishak, dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa, tetapi dengan nama Tuhan, aku belum menyatakan diri. Nah, seperti tadi seperti yang saya sudah terangkan, bahwa Allah itu adalah Esa. Yesus itu anak Allah yang tunggal. Nah, beda Esa dengan tunggal, kalau pengertian saya, saudara-saudara ya, Esa itu adalah seperti air, seperti udara, terus seperti ya negara, seperti macam-macam gitu ya. Yang termasuk diri kita sebenarnya juga bisa dikatakan Esa, karena kan banyak sekali zat-zat yang di dalam tubuh kita. Nah, tetapi di sini Allah ini Maha Esa. Jadi pada saat Tuhan menampakkan diri, pasti dia menampakkan diri sebagai manusia. Nah, di Keluaran 6 ayat 2 dikatakan, aku telah menampakkan diriku kepada Abraham, Ishak, dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa, tetapi dengan nama Tuhan aku belum menyatakan diri. Nah, menyatakan diri dengan nama Tuhan siapa sih? Nah, itu Tuhan Yesus Kristus. Nah, Allah itu siapa yang pernah melihat Allah? Yaitu tidak seorang pun pernah melihat Allah. Dan itu juga dikonfirmasi dengan semua manusia pasti tidak pernah melihat Allah. Kenapa? Karena Allah itu adalah, kalau di dalam Alkitab dikatakan roh. Nah, tetapi kita meyakini dia adalah Mahanya Esa. Kalau Mahanya Esa artinya apa? Dia melebihi ciptaannya, dia melebihi cakrawala, sehingga hanya dengan kerendahan hatinya, dengan kerendahan dirinya, dia mau menjadi manusia dalam bentuk Yesus Kristus. Dan itu sudah diwujudkan. Dia menyatakan diri kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Itu yang di dalam perjanjian lama. Nah, di perjanjian baru dikisahkan bahwa Yesus Kristus datang sebagai anak Allah yang tunggal. Nah, anak Allah yang tunggal artinya apa? Kalau dia dikatakan utusan, artinya apa? Dia berasal dari surga.
Bukan seperti kita ini keturunan Adam. Kita ini anak dari bapak kita. Nah, kalau kita ini anak dari bapak kita kan otomatis kita harus dengan sendirinya kita punya keturunan karakter untuk kita berbuat dosa. Nah, kenapa kita dikatakan punya karakter berbuat dosa? Ya, karena pada saat Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, di situ putuslah hubungan manusia dengan Allah. Nah, tetapi dia tidak meninggalkan kita sendiri. Di Kejadian dikatakan bahwa dia Bang Kaleb, mau ada menolong. dosa warisan, udah ada dosa warisan. Iya, dia mau menolong kita supaya kita bisa selamat. Yaitu melalui keturunan perempuan, bukan keturunan laki-laki. Kalau kita ini keturunan laki-laki, jadi tanpa sperma kita tidak akan lahir. Nah, tetapi menurut di Kejadian itu dikatakan bahwa ya dia mau lahir, dia mau datang. Ini kemana-mana ya. Pak Caleb, mungkin perlu digarisbawahi tadi pertanyaan Bang Zuma, apakah Kristen itu menyembah Allah lain, sementara di dalam Sema dikatakan itu zaman Yahudi pada waktu Musa itu menyembah Allah yang satu, yang Esa, Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Iya. Tapi bagaimana dengan Kristen yang sekarang? Apakah menyembah Yesus itulah Allah. Allah yang sama atau yang berbeda? Allah yang Itu sama. maksudnya. Sobek otak. Karena begini loh, Pak. Oneness, dia oneness ini. Bukan oneness, bukan. Jadi gini, Gini, saudara terlalu panjang. kembali Anda kepada habitatnya. Apakah dia masih dikatakan satu gelas air? Bang Caleb gantian. Bang. peluk dengan pencipta, katanya tadi Tuhan itu Betul. tunggal. Dia melebihi dari itu, Bang Zuma. Dia melebihi dari itu. Anda dapat ilmu itu dari mana? Dari membaca Alkitab. Oke, tolong tunjukkan ucapan Yesus kalau dia itu adalah hakikat Tuhan yang nuzul menjadi manusia. Karena yang tahu tentang Yesus adalah Yesus, bukan ente. Di Tunjukkan Yohanes. ke saya. Di Yohanes. Di mana? Di mana di Yohanes dia mengatakan dia adalah Tuhan yang turun menjadi manusia? Aku dan Bapa adalah satu. Apa pula? Aku dan Bapa adalah satu. Firman dia menjadi firman. Enggak, yang saya minta pengakuan Yesusnya, sebagaimana kegamblangan Anda mengarang cerita Yesus itu adalah Tuhan yang satu itu yang jadi manusia, itu ilmu Anda kan Anda katakan dari Bible. Tuhan Tolong memberitakan tunjukkan itu, Bang Zuma. dari Yesusnya Bang, dari Yesus. Yesus yang punya hak untuk menyampaikan siapa dirinya, bukan Anda. Coba silakan, Yesusnya yang saya minta. Yohanes 14, bentar. Ada datanya di kitab kami. Tunjukkan. Nih. Mau sampai robek otak kalian itu tidak akan pernah bisa Yohanes menunjukkan 14 itu. ayat 15. Jika kamu Yohanes. mengasihi aku, kan? Yohanes Ya. 14 ayat 15. Jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintah-perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan Minta kepada Bapak. Gimana ceritanya? Yang saya tanya, dalil pengakuan Yesus kalau dia adalah Bapa yang nuzul jadi manusia. Nah, Itu kan jelas itu Bang. Itu hanya ada di dalam konsep bisikan Kristus kepada Paulus dalam Filipi 2 nomor 6, Kolose 2 nomor 9. Tapi kalau dari Yesus yang manusia ini, yang nabi untuk Bani Israel ini, itu nggak ada. Tapi kalau dari Kristus kalian yang keluar dari kubur, itu ada. Jadi sekarang ini Anda pada posisi beriman kepada Kristusnya Paulus, tetapi Anda sedang memperjuangkan manusia Yesus untuk menjadi Kristus kalian. Beda itu. Itu Anda terlalu memaksakan. Kalau Anda mengatakan Kristus Tuhan kami menjadi manusia, itu dalilnya ada di Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8, Kolose 2 nomor 9. Baru ente dikatakan betul. Tapi jangan seret nabi kami Yesus, jangan. Nabi yang kami imani yang datang kepada Bani Israel itu hanya manusia rasul untuk menyelamatkan Bani Israel. Jangan Anda seret ke dalam kekristenan saudara. Karena jatah saudara ada di Filipi, ada di Kolose, ada di Galatia. Itu yang dibisikkan Kristus yang keluar dari kubur itu kepada Paulus dan teman-temannya. Jangan ente seret-seret Yesus kami, jangan.
Boleh saya jawab? Tapi kalau Anda memaksakan, silakan Anda tunjukkan. Ketika Yesus penginjilan, Anda membawa Yohanes 14. Ingat Bung, kalau cuma comot sedikit dari ucapan-ucapan Yesus, nih tak kasih. Yohanes 17 nomor 8. Kata Yesus apa? Semua firman yang Bapa berikan kepadaku, semuanya telah aku sampaikan kepada muridku, dan muridku telah menerimanya semua. Tidak comot-comot, tapi semua. Dan setelah murid-muridku telah terima semuanya, mereka percaya. Tuh, percaya apa? Yesus utusan Tuhan. Titik. Ente cuman modal Yohanes 14, Yohanes 13 nomor 13, Yohanes 10 nomor 30, Yohanes 14 nomor 16, itu doang. Sedangkan Yesus berkata, seluruhnya dari A sampai Z telah kuberikan kepada pengikutku, pengikutku telah menerimanya, dan mereka percaya bahwa aku adalah utusanmu. Anda terlalu memaksakan Yesus yang nabi dan rasul, seakan-akan dia inilah yang kalian sembah itu. Beda. Kristus yang keluar dari kubur, yang datang kepada Paulus, yang datang kepada pengarang kitab Wahyu itu Yesus yang beda. Jangan Anda rangkum semua menjadi satu. Dua sosok yang dua ini serakah itu namanya. Kalian akan kelimpungan menghadapi kami yang lebih paham. Yesus untuk Bani Israel dan sosok penyesat yang mengaku untuk seluruh bangsa itu adalah dua pribadi yang berbeda, tapi sama-sama menggunakan nama yang sama, Yesus Kristus. Sampai sini paham? Sudah? Boleh saya jawab? Sudah. Silakan. Ya. Oke. Di Yohanes 14 lagi, Pak. Ya, ayat 9. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama kamu, namun engkau tidak mengenal aku. Siapa yang telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkan Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang tinggal di dalam aku. Dialah yang melakukan pekerjaan-pekerjaannya. Cukup jelas, Apa Pak? yang Anda Iya jelas di situ. Yesus dan Bapa adalah dua. Apa yang kau dengar daripada aku itu bukan dari aku, tapi dari Bapa yang ada di dalam aku. Dialah yang melakukan nabi. Yesus disebut rasul, disebut anak, orang yang intim kepada sang Bapa, sang Tuhan. Ya, Justru tapi dalil itu menguatkan, saudara. Jangan nyebrang ke situ. tolong lihat di ayat 9-nya. Data 9-nya kenapa dia Yesus mengatakan, dikatakan gini, Filipus, bonyok. Sudah sekian lama aku bersama dengan kamu. Di mana-mana kamu lihat berdoa kepada yang di langit. Di mana-mana kamu lihat aku sujud kepada yang di langit. Di mana-mana kau melihat aku menghambakan, memohon, meminta, mengharap, berlindung kepada yang di langit. Dan di mana-mana aku mengajarkan Bapa itu di langit. Tak ada yang pernah melihatnya, suaranya pun tak bisa kau dengarkan. Lu minta gue tunjukkan, banyak lo. Siapa yang melihat aku sama melihat Bapa. Jadi lihat aja aku, karena Bapa itu tak akan pernah bisa kau lihat. Aku berkata-kata bukan dari diriku, yang kukatakan dari Bapa. Jadi kalau kau ingin mendengarkan Bapa, dengarkan saja aku. Apa yang aku kerjakan bukan dari diriku. Pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan apa yang diperintahkan Bapakku untuk aku kerjakan. Yohanes 4 nomor 34. Jadi kalau kamu ingin melihat Bapak bekerja, lihat saja aku. Karena sang Bapa tidak akan pernah bisa kau lihat. Kamu hanya bisa melihat aku sebagai utusannya, wakilnya, dutanya. Yohanes 14 nomor 24 Anda baca di situ. Firman yang kau dengar dariku itu bukan dari aku, tapi dari Bapa yang telah mengutus aku. Jika ente ingin mendengarkan suara Bapa, dengarkan saja suaraku. Siapa yang mengasihiku, sama mengasihi Bapakku. Itu maksudnya. Alamak, makanya saya katakan, jangan saudara paksakan Kristus yang keluar dari kuburan, yang datang kepada Paulus, yang mengajak semua manusia menjadi pengikutnya, dengan Yesusku, Yesus kami yang datang hanya untuk saudara Bani Israel. Jangan Anda gabungkan menjadi satu. Udah nggak saman.
Itu dulu sebelum ada apologet Islam. Anda sapu ratai. Sekarang jangan. Anda harus cerdas memilah. Yesus yang datang kepada Bani Israel, meminta Bani Israel agar waspada akan datang Yesus palsu. Di mana Yesus palsu itu akan menyesatkan banyak orang. Dan ente pade adalah banyak orang yang telah disesatkan itu. Sebagai korban, saudara pasti mengatakan, oh kami pengikut Yesus yang ada untuk Yahudi. Pasti Anda mengatakan itu. Gak mungkin Anda mengatakan, kami adalah pengikut Yesus yang datang kepada Paulus, yang ngaku-ngaku sebagai orang yang teraniaya. Tidak mungkin Anda independen mengaku itu. Anda harus menyeret, karena Yesus mengatakan apa? Mereka akan memakai namaku. Mereka akan mengaku akulah Mesias. Padahal mereka adalah penyesat. Mereka adalah serigala buas. Itu saudara. Jadi camkan, yang Anda akui ini adalah Yesusnya orang Yahudi, bukan Yesusnya orang Romawi. Anda pengikutnya Yesusnya orang Romawi, tapi seakan-akan Anda ingin menjual ke kami kalau Anda adalah pengikutnya Yesus Yahudi. No, kalian itu adalah pengikut Yesus Romawi, bukan Yesus Yahudi. Silakan. Ya. Ya, tadi kan Bang Juma udah katakan bahwa Yesus itu adalah manusia gitu kan. Nah, pengertian dari di dalam Alkitab, Allah itu adalah Bapa, dan tidak seorang pun bisa melihat Bapa, yaitu tidak seorang pun bisa melihat Allah. Dan di sini kan dikatakan, telah sekian lama aku berkata kepadamu Filipus, siapa yang telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Artinya apa? Yesus ini kan dalam bentuk manusia, Pak. Seperti di Keluaran 6 ayat 2 dikatakan, aku telah menampakkan diriku kepada Abraham, Ishak dan Yakub, tapi dengan namaku sebagai Tuhan aku belum menyatakannya. Dan di dalam Yohanes ini Yesus menyatakan bahwa dia adalah Tuhan kepada Filipus muridnya. Jadi ini adalah penggenapan daripada Keluaran 6 ayat 2. Jadi Alkitab ini berkesinambungan, Bang Zuma. Dia kalau kita baca itu ada benang merahnya. Jadi, berarti isinya gini, isinya gini, isinya gini. Kita nggak bisa punya persepsi sendiri, sehingga kita harus meminta bimbingan daripada Roh Kudus untuk mengerti Alkitab ini, Bang Zuma. Ya, Saudara, hikmat daripada Tuhan itu yang berjalan. Judulnya asik, siapa penyesat itu? Ya. Saudara, kalau Anda mengatakan Yakub, Ishak, ya melihat Tuhan, lemparkan kitab Yohanes itu ke jamban, lemparkan, bakar, karena di situ tertulis tidak seorang pun yang pernah melihat Tuhan, tidak ada seorang pun. Melihat Dan Allah, memang yang melihat Bapak, tidak seorang pun yang bisa melihat Bapak. jadi yang datang kepada Yakub itu Bapak atau bukan? Tuhan yang datang kepada Bapak atau bukan? Tuhan. Bapak atau bukan? Dalam bentuk manusia, Pak. Dalam bentuk manusia itu ya harus Yesus. Bapak atau bukan? Yesus. Ini kenapa jadi Yesus? Kan dia belum menyatakan diri sebagai nama Kenapa Tuhan. jadi Yesus, saudara? Bapak, Kenapa baca jadi Yesus? Kenapa Keluaran jadi? Keluaran 6 ayat 2. Coba Bapak tolong baca deh. Ya saya tahu. Aku menyatakan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Tapi tentang namaku, aku tidak menyatakan diri. Ini Tuhan sedang menyatakan diri dengan menciptakan alam semesta ini. Tuh Tuhan sudah menyatakan dirinya kalau Tuhan itu ada. Nama Tuhan. Astagfirullah. Nama Tuhannya itu apa? Itu kan yang itu. Kalau misalkan sekarang gini, kalau misalkan saya belum tahu Bang Robe Juma, otak. saya kan kasih nama. Sudah. Saya kasih gelar Abang. Jadi menurut saudara pencipta langit dan bumi itu namanya Yesus, gitu? Ya kan jelas. Kita, Pak. Iya. Ilmu dari mana lagi ini? Mari kita Nama coba Tuhan kita pencipta lihat. langit dan bumi kok Dia kan Yesus? Allah yang menjadi firman, menjadi manusia. Mari kita. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Ya Allah ya Karim.
Kok Allah jadi firman ya? Gimana ceritanya? Dia kan menjadi firman. Kenapa saudara bisa kayak begini? Kenapa? Karena Yesus sudah menubuatkan, Yesus palsunya akan menyesatkan Terus, banyak Bang orang. Suma, menurut Ini Bang pola Suma, yang firman Anda bawa, itu pola siapa? penyesatan. Firman menurut Bang Suma, firman itu siapa? Firman itu siapa? Kok Menurut Bang apa Suma ini? itu firman itu siapa? Firman itu kok siapa? Alamak. Firman itu perkataan. Yang menjadi firman yang menjadi manusia itu siapa, Bang Suma? Firman yang menjadi manusia itu adalah yang firman menjadi perkataan. manusia menurut Bang Firman Suma, perkataan itu siapa, Bang Tuhan. Firman perkataan Jawab dulu, Tuhan Bang yang Suma. menjadi manusia. Firman yang menjadi manusia itu siapa, Bang Suma? Firman yang adalah ucapan Tuhan yang Tuhan menjadi itu manusia. siapa? Tuhan itu pencipta langit dan bumi, Sang Khalik, Tuhannya Yesus. Tuhan itu pencipta langit dan bumi yang menjadi firman terus menjadi manusia itu siapa? Di mana itu polanya kau dapatkan? Di siapa itu? Itu Tuhannya pagan. Itu Tuhannya paganisme. Tuhannya paganisme menjadi kata-kata Bang Suma, lalu menjadi jangan manusia. dulu tanya di mana polanya. Bahlul, Jangan dulu ditanya kau jangan polanya bawa di mana. data-data Tuhannya Menurut Yahudi, Lul. pemahaman Diam, daripada kumaki kau karena ketololanmu, kau baca Filipi 2. Tidak ada Tuhannya Yahudi jadi manusia, kucluk. Yang menjadi manusia itu Tuhan lo. Baca Filipi 2, nomor 6, nomor 7, nomor 8. Jangan kau nyebrang ke ajaran Yesus. di mute, kenapa aku di mute? Iya, karena kau bonyok, otakmu bernanah, berkarat otak kau itu. Yang kau harus bawa ketika kau membawa panji kekristenanmu, surah-surah Paulus, jangan kau bawa pernyataan-pernyataan tentang firman jadi manusia. Kalau firman jadi manusia, itu dalilnya di dalam Mazmur 33 nomor 9, saudara. Itu dalilnya di Yesaya 55 nomor 11. Dianiaya Nenekmu karena kiper. membela nama Tuhan. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Inilah akibat kalau percaya kepada Kristus yang keluar dari kubur. Begini, Jangan kau sapu ratai semua ajaran orang, kau ngambil semua, kau telan semua baik-baik. Seakan-akan kau itu adalah pengikutnya. Saya sampaikan kepada saudara, Yesus yang kau tuhankan itu adalah Kristus yang keluar dari kubur, berbeda dengan Yesus yang datang kepada Bani Israel. Itu dua pribadi yang berbeda. Jangan kau paksakan Yesus yang adalah nabi untuk Bani Israel seakan-akan Theos yang datang jadi manusia. Filipi 2 nomor 6. Beda. Tolong dihargai itu. Yesus berkata kepada Yahudi, Yahudi, waspadalah kepada Yesus palsu yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Yesus. Waktunya sudah dekat, jangan kamu ikuti. Itu kata Yesus. Nah, kamu muncul belakangan, saudaraku Kristen. Kalian menjadi pengikut Yesus yang muncul setelah Yesus asli pergi. Itulah yang kau sembah hari ini. Dan seakan-akan kamu tidak mau peduli bahwa Yesus yang kau sembah itu adalah Yesus yang datang melakukan penginjilan kepada Israel. Padahal itu adalah dua Yesus yang berbeda. Saya boleh ngomong nggak? Oh, Iya, tapi tolonglah yang terarah bicaranya gitu loh. Jangan otaknya ini pecah. Silakan. Oke, sekarang secara menanya kembali, mengcounter kembali. Ya, silakan. Satu-satu. Bicara dulu ya, sebentar. Pak Lumintang sebentar ya. Saya bicara dulu. Tidak ada ya. kopi kah? Belum. Lanjut Bang, lanjut. Kopi nih, Bang. Saya kalau suara saya keras itu berarti saya melawan ngantuk. Lanjut. Ya berarti kan semangat mencari kebenaran. Ya, Bang Kaleb lanjut. Iya, Ini Sumanto semangat diam dulu. menguraikan kebenaran, bukan mencari. Udah ditemukan kebenaran itu. Lanjut. Karena gini, Bang Zuma. Silakan. Kan yang Tuhan, bukannya kita. Iya, makanya jangan dibuat-buat sembarang. Betul. Jadi gini Bang Zuma. Ya. Pada saat kita mencari Tuhan dalam agama, itu kan kita nggak bakal bisa dapat Tuhan di dalam agama. Kenapa? Di situ banyak sekali distorsi.
di situ banyak sekali penyimpangan-penyimpangan. Jadi kita harus bertanya, Tuhan, pernyataan Engkau sebenarnya apa sih? Kalau kita mau ketemu Pak Prabowo, apakah dengan kehendak kita bisa ketemu Pak Prabowo tanpa Pak Prabowo memberikan kesempatan untuk ketemu kita? Kan pentingnya gitu, Pak. Jadi pada saat Tuhan menyatakan dirinya, di situ kita ketemu Tuhan. Tapi pada saat kita mencari Tuhan dan Tuhan tidak kita paksakan sesuai persepsi kita, nggak mungkin kita ketemu Tuhan, Pak. Ya, astagfirullahaladzim. Oh, ini Anda mendudukkan Tuhan itu seperti makhluk yang harus dicari, digeledah, di puskesmas, di posyandu, di dukcapil. Tuhan itu ada. Alamak, tidak perlu dicari Tuhan itu. Tuhan menyatakan diri dengan cara menciptakan kita. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Tuhan itu bukan makhluk. Jadi Tuhan menyatakan diri dengan cara menciptakan alam semesta ini. Maka orang yang berakal sampai kepada Tuhan. Nah, karena Tuhan itu tidak bisa kita lihat, maka Tuhan turun melalui ajarannya, melalui perantaraan duta-duta, yaitu para nabi, termasuk Yesus. Seluruh rangkaian ajaran Yesus, Bang, dari A sampai Z, itu untuk membuktikan kalau dia adalah utusan Tuhan. Tidak ada Yesus mengajarkan dirinya Tuhan. Berbeda dengan Kristus yang ngaku-ngaku Yesus. Mengajarkan dirinya memang Tuhan karena dia memang mau disembah. Di dalam Lukas 4 nomor 6, si Yesus ini pernah datang kepada Yesus yang asli. Hei Yesus asli, kata Yesus asli, apa Yesus palsu? Kalau kau sembah aku, maka seluruh kemegahan langit bumi akan aku berikan kepadamu. Yesus asli menolak. Kata Yesus palsu, sebab aku berkuasa memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Makanya ketika ada manusia pengkhianat yang mati kemudian dikutuk oleh Elohim, bangkit pada hari ketiga, si Yesus palsu merasukinya dan keluar dari kubur dan berkata, kepadaku telah diberi kuasa baik di langit dan di bumi, pergilah jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Itu si palsu. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Bang Suma, saya bisa boleh bertanya Bang Suma tentang Boleh. Yesus asli dan Yesus palsu. Boleh, Tentang Yesus asli dan Yesus palsu. boleh. Datanya dari mana ya Bang? Pertama, Yesus Yesus asli. berkata di dalam, Datanya dari Yesus mana, yang Bang? asli. Oke, Yesus yang asli. Anda lihat apa yang diterangkan malaikat dalam Lukas 2 nomor 11. Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat, Yesus Kristus Tuhan di kota Daud. Kristus Tuhan di kota Daud. Apakah Apa itu maksudnya Yesus itu? asli atau palsu Bang? Itu asli, itu asli. Yang palsu di mana Bang? Yang palsu baca di dalam Di mana, Kisah Bang? para Rasul 2 nomor 36. Jadi orang Israel harus tahu bahwa Yesus yang kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Kristus dan menjadi Tuhan. Bagi siapa? Bagi angkatan jahat. Itu baru dijadikan Kristus. Itu palsu. Yang keluar dari kubur itu yang dimaksud disalib. itu Bang, Kristus yang dimaksud itu apa ya Bang? Penebus atau apa ya Bang? Kristus itu manusia yang diurapi dalam Tuhan. konteks Yesus palsu. Begini saudara. Dalam konteks Iblis- Yesus palsu. Kristus yang dimaksud tersebut Oke, dalam oke, konteks oke. Kristus palsu. Sebelum Anda Mana, bertanya, Anda harus memiliki wawasan dulu. Tak kasih nih, wawasannya gini. Apakah Anda percaya bahwa Yesus mengatakan akan muncul Yesus palsu? Percaya atau tidak percaya? Jawab dulu Bang, pertanyaan saya yang Yesus palsu Enggak, Bang. untuk menjawab pertanyaan saya uji wawasan Anda. Gimana? Kalau kan kita harus ke pertanyaan, jangan menguji wawasan Bang. Oke, saya minum Harus, wawasan Bang. karena Saya jawaban minum saya wawasan. nanti,
Karena Jawaban apa, Bang? saya Selama nanti, Bang Suma menjelaskan, jawaban tidak pernah saya menanyakan nanti apakah Anda Bang bisa Suma terima tergantung dari mana Anda. Apakah bisa Anda memahami atau tidak memahami tergantung dari wawasan Anda. Itu maksudnya. Host, Itu maksud jangan saya. gitu dong, host, di mute Bang, selalu Sekarang di mute. apakah Nggak Anda fair percaya? Ini host nggak fair. Kian Santang nggak fair. Apakah Anda Jangan di percaya? mute dong, jangan di mute. Apakah Anda percaya? Mampus. Masih mau datang besok. Harus Anda percaya dulu bahwa Yesus yang asli berkata akan datang Yesus palsu mendatangi muridnya. Kalau dasarnya aja Anda sudah tidak percaya, mau sampai Anda kemudian memiliki 3 mulut, tidak akan Anda percaya penjelasan saya. Karena dasarnya memang Anda sudah tidak percaya. Sekarang, apakah Anda percaya ucapan Yesus yang berkata akan ada Yesus palsu yang mendatangi muridnya dan berkata, akulah Yesus? Percaya enggak kepada nubuatan itu? Percaya. Berarti harus ada Yesus palsu yang datang mengaku Yesus. Betul? Betul, betul. Gitu dong. Nah, ini yang saya khawatir nih Bang, gimana nih? Palsunya jangan-jangan gitu. apa, Bang? Apanya? Yesus palsunya jangan-jangan Bang gimana? Berarti otak Anda itu robek, retak. Berarti retak otak Anda. Karena Yesusnya mengatakan, sabar Bung. Sabar. Iya, saya juga santai. Saya santai, tapi kena. Otak Anda memang retak berarti. Karena Yesus berkata, ketahui dulu supaya ilmu saya sampai ke Anda. Ketahui dulu. Iya. Oke, udah. Udah. Oke. Silakan. Yesus berkata kepada muridnya, Yesus palsu itu datang kepada muridnya. Saya hidup di abad 21. Yesus punya murid hidup di abad pertama. Apa maksud logika Anda saya ada pada abad pertama? Yang dimaksud di situ adalah Yesus yang palsu datang di abad pertama, datang menyesatkan murid yang menerima nasihat Yesus. Begitu, itu terima dulu, dudukkan dulu itu perkara pada tempat yang sesungguhnya, baru tertawa. Nah, Anda percaya enggak ketika Yesus berkata begini, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia, waktunya sudah dekat, jangan kamu percaya, jangan kamu ikuti dia. Kalau Anda menggunakan akal sehat, Yesus sedang menasehati muridnya. Sebab akan ada Yesus datang tapi palsu mengaku Yesus kepada muridnya. Kalau Anda percaya Yesus, apakah hal itu akan terjadi? Kalau terjadi, berarti Yesus benar. Kalau terjadi, berarti ada Yesus palsu yang datang kepada murid Yesus. Sekarang permasalahannya adalah, siapa Yesus palsu yang mengaku Yesus ini? Yang datang kepada murid Yesus. Boleh saya jawab, Pak? Silakan. Matius 28 ayat 19. Karena itu Nah, itulah Yesus palsunya. Itulah Yesus palsunya. Baptislah mereka dalam nama Bapa. Itulah Yesus palsunya. Itulah Yesus palsunya. Ayo, baca nomor 17-nya. Dia mendekati nomor 17-nya, coba Anda baca. Coba. 17-nya, ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu. 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 Menyembahnya, tetapi ada ragu yang ragu. Kan? Ragu. Nah, sekarang permasalahannya adalah nasihat Yesus yang tadi. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu. Yang ragu ini yang waspada. Yang menyembah ini yang tidak waspada. Ayo. Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu. Dia datang dong. Maka ketika dia datang, sebagian ragu. Yang ragu ini yang waspada. Yang menyembah, dialah yang kena kemudian disesatkan. Pergilah ke seluruh dunia. Jadikanlah seluruh bangsa. Menurut Bapak nih, Yesus palsu apa Yesus asli Pak yang bicara ini, Pak? Itu yang palsu tuh, yang keluar dari kubur tuh. Itu yang palsu. Itu palsu. Ada yang bisa keluar dari kubur lain nggak selain Yesus, Pak?
Tidak ada. Itu keluar dari kubur pada hari ketiga itu adalah tanda untuk angkatan jahat. Baca Matius 12 nomor 38 sampai nomor 40. Angkatan jahat ini, orang Farisi ini minta satu tanda, dan tidak akan diberikan tanda kepada angkatan jahat selain tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan. Demikian juga anak manusia akan berada dalam perut bumi 3 hari 3 malam. Berarti bangkit pada hari ketiga adalah tanda untuk angkatan siapa? Jawab. Tanda untuk angkatan Yang jahat. yang jahat. Kristen percaya enggak kebangkitan hari ketiga? Percaya. Berarti Anda adalah angkatan Kok angkatan apa? Apa? Mau ngomong apa? itu untuk menuntut Yesus ya? Bang Zuma. Masolan generasi. Bang Zuma ini Saudara, bicaranya penyesatan loh Bang. Hati-hati loh. apa yang saya sesatkan? Yesus berkata, angkatan jahat diberi tanda bangkit hari ketiga, betul atau tidak? Iya, betul. Nah, terus kenapa Anda mengatakan saya penyesat? Hei, kenapa Anda mengatakan saya penyesat? Yesus kan bangkit di hari ketiga. Itu tanda untuk siapa? Yesus kan bangkit. Saya tidak tahu Yesus bangkit. Yesus yang asli berkata, anak manusia akan bangkit dari hari ketiga. Itu tanda Yunus. Dia tidak mengatakan aku akan bangkit. Dia mengatakan anak manusia. Ya anak manusia kan mengatakan dirinya sendiri. Dia kan anak manusia. Itu menurut Anda. Itu menurut Anda. Itu menurut Anda. Sekarang coba Anda lihat khotbah Petrus di Kisah Para Rasul 2 nomor 29, nomor 30, nomor 31, nomor 33, 32, 33. Kisah Para Rasul. Apa yang di 2? Sebentar. Kisah Para Rasul. Itu khotbah Petrus. Kisah Para Rasul 2 ayat 29 sampai nomor 40. 29. Saudara-saudara, aku dapat berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud bapa leluhur kita. Ia telah mati dan dikuburkan, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Namun ia adalah seorang nabi dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan sumpah bahwa ia akan menurunkan seorang dari keturunan Mesias. Daud, ya, sendiri di atas tahtanya. Karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias. Berarti kan dia dibangkitkan, Pak, di hari ketiga. Bangkit dari mana dulu? Jangan dulu. Jangan Anda bilang bangkit itu berarti kubur. Tidak selamanya bangkit itu artinya. Itu masa Yesus datang adalah masa keterpurukan Yahudi. Yahudi bangkit dengan diutusnya Yesus. Itu maksudnya. Dia dibangkitkan, kepada mereka dibangkitkan Mesias untuk keterpurukan mereka bernama Yesus. Tetapi lagi-lagi ditolaknya. Bukan berarti bangkit dari kubur. Ada-ada aja ente. Nah, Lanjut. Lanjut. ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati. Dan jasadnya tidak mengalami Dan tubuhnya tidak mengalami kematian. Kebinasaan, Pak. Tuh. Iya, betul. Kebinasaan, bukan kematian. Binasa itu mati. Alamak. Itu Ya. binasa itu mati, Bung. Dia mati 3 hari tapi dia tidak binasa. Binasa itu mati kekal. Gimana, Cer? Kematian Bagaimana kekal itu ceritanya? binasa. Saudara, di situ jelas sekali dikatakan bahwasanya jasadnya tidak mengalami kebinasaan, artinya jasadnya itu tidak mati, tidak ditinggalkan di dunia orang mati. Oke? Betul, tidak ditinggalkan di dunia orang mati benar, tetapi jasadnya mati terus? dan bangkit. Tidak ada kalau jasadnya mati berarti dia binasa, sedangkan Ayat jasadnya di 31, situ Pak. diceritakan tidak binasa. Ayat 31, karena ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias. Ya. Berarti kan dia bangkit nih, Terus? Pak. Dia Bahwa bangkit. Ya. bukan bangkit dari kematian. Inilah kalau orang Kristen memperbodoh diri. Bangkit itu bukan berarti dari kubur. Astagfirullahaladzim. Tidak mengalami kebinasaan. Binasa itu mati kekal, Pak. Itu terjemahan Anda.
Di situ dagingnya, daging, Bung, daging tidak binasa, daging tidak binasa. Astagfirullah. Kalau daging tidak binasa berarti daging tidak ditinggalkan oleh roh, berarti dia tidak mati. Dalam bahasa Yunaninya SARS. Dia tidak binasa, dagingnya itu tidak busuk, tidak mengalami kebinasaan. Diaptora itu artinya bonyok, membusuk, atau apa itu istilahnya ya? Ya lenyap. Iya, Terurai. dagingnya tidak binasa. Dia tidak terurai. Tidak terurai jadi tanah. Dagingnya itu tidak binasa, maksudnya tidak binasa, dagingnya itu tetap hidup. Astagfirullahaladzim. Jadi kan bangkit. Hei, yang dikubur 3 hari itu binasa atau tidak? Mati, Menurut Pak. Alkitab binasa, mati. Binasa. Sedangkan yang dinubuatkan Daud, Bukannya binasa. jasadnya tidak binasa, berarti jasadnya masih tetap bersama dengan rohnya. Kucluk. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Itu nubuatan Daud. Makanya ketika Daud mengatakan, karena itu Daud melihat ke depan dan Daud telah berbicara tentang kebangkitan seorang Mesias. Ketika Daud berkata bahwa dia Mesias tidak ditinggalkan di dunia orang mati. Itu Yesus yang dikubur itu dunia orang mati atau bukan? Dunia orang Yang kau mati. sembah itu ditinggal dikuburkan. Nah, berarti beda. Ini yang dinubuatkan Yesus, saudara. Saya sampai merinding loh. Ini Bible kalian loh. Daud menubuatkan bangkitnya seorang Mesias. Mesias tidak ditinggalkan di kuburan. Dan dagingnya tidak terpisah dengan rohnya, tidak binasa. Berarti yang dikatakan dalam Al-Quran dia langsung terangkat itu betul. Sedangkan di sisi lain, coba Anda baca nomor 36-nya, lanjut di 36-nya. Maka dari itu orang Yahudi harus tahu bahwa Yesus yang binasa, Yesus menjadi Tuhan dan Kristus untuk siapa? Untuk angkatan jahat. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Saya baca data Bible kamu aja itu aku merinding loh. Yesus, coba Anda baca, lanjut ke data nomor 33. Tuhan kemudian, tangan kanan Tuhan mengangkat dia ke atas. Saya mau tanya nih. Ia ditinggikan tangan kanan Allah, Pak. Tangan Ya, kanan Allah. memang tangan kanan Tuhan yang Allah, mengangkat Pak. Allah, Yesus bukannya ke langit. Tuhan. Tangan kanan Allah. Udahlah, suka-suka kau lah. Tuhan terlalu banyak soalnya. Ini tertulisnya kanan Allah yang saya baca. Allah di situ apa? Theos. Theos itu Tuhan. Itu sudah bonus. Theos itu dewa sebenarnya, tapi nggak apa-apa, bonus. Malam ini bonus khusus untuk Anda. Jadi pengertian Allah dengan Tuhan itu harus dibedakan. Bang Suma, Ya, pokoknya maaf Bang ini. Bang Caleb. Ya silakan. Bang Kaleb gantian dulu Bang Kaleb ya. Ya, silakan dulu. Hancur min. Ini biar jangan Biar salah nggak paham. robek itu otaknya Bang Kaleb ya. Gini, tadi kan yang dibawa angkatan jahat ya. Tentang angkatan jahat ini bukan maksudnya apa yang menerima pemberitaan Injil yang sekarang disebut angkatan jahat, bukan seperti itu. Jadi angkatan jahat bukan berarti khotbah melihat Petrus itu baca nomor kebangkitan, 40-nya. Alamak, tetapi karena menolak, alamak. karena menolak percaya walaupun sudah melihat, begitu loh. Aduh, ini parah lagi nih, lebih parah lagi nih. Saudara, maaf nih, bukan saya mengecilkan saudara. Justru coba Anda lihat angkatan jahat Anda lihat di dalam khotbah Petrus itu yang tadi. Apa kata angkatan jahat ini? Begini. Ketika ditanya, gini, di data nomor 37-nya. Ketika mereka mendengarkan hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus. Ini angkatan jahat nih yang bertanya kepada Petrus. Dan kepada rasul-rasul yang lain. Apakah yang harus kami perbuat saudara-saudara? Ini kepada yang menyalibkan Yesus nih. Apa kata Petrus? Bertobatlah. Dan hendaklah kamu masing-masing diberi untuk dibaptis. Dalam nama Yesus Kristus. Untuk pengampunan dosa kamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu dan janji anak-anakmu. Bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan kita. Dan dengan banyak perkataan ini,
Apa katanya di sana? Dan dengan banyak perkataan ini, sorry, tolong dibaca di situ apa bacanya? Dan dengan banyak perkataan, dia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam, menasihati mereka dan berkata, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan jahat ini. Tuh, yang menyalibkan Yesus, yang dijadikan Kristus kepada mereka, itu adalah angkatan jahat. Jadi kebangkitan, dan dikatakan oleh itulah orang Yahudi harus tahu bahwa Yesus yang kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan dan Kristus untuk kalian angkatan jahat. Lalu mereka bertanya, apa yang harus kami lakukan? Bertobatlah dan berilah dirimu diselamatkan dari angkatan jahat ini. Itu justru yang percaya, yang dijadikan bagi mereka Yesus yang disalib itu sebagai Kristusnya, itu adalah angkatan jahat. Jadi kalian yang percaya kebangkitan, percaya kepada penyaliban, kalian adalah angkatan jahat. Makanya dikatakan apa? Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh. Dan kalau Anda mendengarkan apa yang kami sampaikan malam ini, maka itulah yang dikatakan sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan kita. Kalau Anda meninggalkan angkatan jahat, Anda menjadi mu'alaf, berarti Anda adalah salah satu yang dibuatkan untuk menjadi orang yang dipanggil oleh Tuhannya Yahudi. Itu maksudnya. Tinggalkan, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan jahat ini. Sebab angkatan jahat telah diberikan Kristus, telah diberikan Tuhan, yaitu yang mereka salib. Sedangkan yang kalian anggap yang disalib itu diangkat oleh tangan kanan Elohim, jasadnya tidak ditinggal rohnya, dan dia tidak dibawa ke alam kubur. Beda. Beda oknum. Oke Bang Suma. Jadi berhubung Bang Suma juga percaya terhadap khotbah Petrus. Ya. Di dalam khotbah Petrus saya mungkin kutip sedikit ya. Memang betul Petrus berkhotbah ya. Pasti dipelintir ini. Tengok aja. Enggak. Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis. Sampai seterusnya, dan di akhir khotbah Petrus berkata, lepaskan dirimu dari angkatan yang jahat ini. Siapa tadi yang dikasih Ya. Tuhan kan? Berupa Kristus. Jadi Petrus memang memberi peringatan bagi mereka yang menolak percaya meskipun sudah melihat mukjizat dan pengajaran Petrus. Ku bilang Dan Petrus pasti juga bisa menyerukan. Pasti kemana-mana perginya. Caranya lepas dari angkatan jahat ini gimana? Caranya meninggalkan. Saudara-saudara dengarkan. Orang Yahudi harus tahu bahwa Yesus yang kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan dan Kristus. Telah dijadikan menjadi Tuhan dan Kristus. Untuk siapa? Untuk angkatan jahat. Siapa suruh? Maka ketika ditanya apa yang harus kami lakukan, Petrus kasih solusi. Selamatkan dirimu dari angkatan jahat ini. Tinggalkan. Jangan kau sembah. Meskipun dia sudah dijadikan Kristus untukmu, tapi jangan kau sembah. Bertobat dari pekerjaan kalian. Itu maksudnya. Datangi ente malah menyembah. Tapi bukan begitu yang diajarkan Petrus, Bang. Ini saya bacakan aja. Justru. Nanti dinilai sendiri, Pak. Silakan. Saya sudah nilai kok. Saya sudah tahu endingnya. Ya, Sebelum oke. Anda bicara, saya sudah tahu pasti Anda lari ke situ. Ya, nanti bisa dinilai lah. Ini saya bacakan yang Sekarang begini, saudara. Sebelum Anda mengurai itu, saya ingin bertanya beberapa poin. Oke? Oke. Yesus yang disalibkan itu dijadikan menjadi Tuhan, dijadikan menjadi Kristus untuk siapa? Dijadikan menjadi Kristus. Ya, untuk siapa? Ya, untuk dunia toh. Nah itu ya, pelintir. Masolang generasi. Inilah aku bilang. Inilah aku. Kalau berdasarkan Alkitab untuk dunia, kalau berdasarkan kisah para rasul yang mau saya Allahu baca, Akbar. Allahu yang mana Akbar. nih? Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu di sini siapa? Yang kamu Israel, Yahudi. Yahudi lagi.
Astagfirullahaladzim. Kamu di situ adalah mereka yang berkongkol dengan orang Yahudi yang menyalibkan oknum yang disangka Yesus, padahal bukan Yesus. Itulah makanya dijadikan Tuhan. Lo makan lo, seakan-akan Tuhan makan nih sekalian lo, jadikan nih Tuhan kau lo. Ini Tuhan lo, sembah nih. Aku jadikan dia menjadi Tuhan untuk lo. Makanya mereka bertanya, apa yang harus kami lakukan? Tinggalkan angkatan jahat itu. Datang Kristen tidak ninggalkan, malah rangkulan, malah benar-benar dijadikan Tuhan. Ini yang disinggung hampir betul Bang Suma. Memang Apakah sudah yang betul. harus kami perbuat? Ini. Al-Quran Kan saya Petrus mengatakan, Al-Quran surah Al-Araf, Al-Quran surah Al-Araf ayat 27 dan ayat 30. Apa kata Tuhan? Karena mereka mereka selalu mengingkari kemudian ayat-ayatku, maka aku jadikan iblis itu menjadi Tuhannya. Itulah makanya, karena kau sudah selalu saja melakukan penyesatan, maka Tuhan menjadikan oknum yang kau salibkan itu menjadi Tuhanmu. Mampus. Itu Boleh maksudnya. Saya tambahkan di sini. Ya belum. Bentar Bang, belum beres sama Bro Admin. Nanti kalau Bro Admin udah nyerah, baru Abang naik ya. Satu-satu dulu Bang. Di mute dulu Bang. Silakan Bro Admin lanjut dulu. Hai. Di kamar. Ya. Jadi aku baca aja nanti bisa dinilai sendiri ya. Apakah Dibaca yang harus apa kami? dipelintir? Enggak, ini kan aku cuman Biar baca doang. Tadi betul apa yang dikatakan Bang Suma. Kita kembali ke konteks kisah para rasul. Iya. Yang tadi dikatakan sedang kongko. Ya. Nah, ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah, dan hendaklah kamu masing-masing memberimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Ini pengajarannya Rasul Petrus, Bang Suma. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang-orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi satu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Ya, jadi caranya untuk diselamatkan yaitu bertobat, memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosa. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Itu yang diajarkan Petrus di dalam kisah para rasul, Bang Suma. Ya, itu tafsiran saudara kan? Bukan, ini aku baca doang di kisah para rasul yang pasal 2 ayat 38. Saya ngerti. Nomor 38-nya itu kan jelas sekali dikatakan seperti itu. Orang-orang ini, jawab Petrus, bertobatlah. Kan disuruh bertobat tuh. Kenapa disuruh bertobat? Betul. Padahal sebelum dia disuruh bertobat, dia sudah diberi Tuhan nggak? Ada nggak Tuhan diberikan kepada mereka? Ya, bertobat dari pergaulannya itu. Ini kan tadi Bang Suma udah menerangkan sendiri. Tadi Mereka kan dia bergaul sudah dengan angkatan jahat. Saudara, tadi kan dia sudah punya Tuhan, yaitu yang disalib itu kan Tuhan mereka, iya kan? Harus disuruh bertobat. Kalau jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Tuhan telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Terus kenapa harus bertobat? Kalau yang dia salib itu sudah menjadi Tuhan dan Kristus, kenapa harus bertobat? Kan sudah jadi Tuhannya. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus, tuh, justru kaget. Harusnya mereka senang. Yeay, kita berjasa. Akibat karena kita menyalibkan dia, dia menjadi Kristus, dia menjadi Tuhan. Harusnya mereka senang. Tapi itu hinaan, itu hujatan, itu kehinaan bagi mereka yang telah menyalibkan oknum itu. Maka Tuhan mengatakan, karena kau telah menyalibkannya,
maka aku jadikan dia Kristus, aku jadikan dia Tuhan. Untuk siapa? Untuk angkatan jahat. Alamak, makanya dikatakan ketika mendengarkan itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul lainnya, apa yang harus kami perbuat saudara-saudara? Itu pengakuan pertobatan itu. Maka jawab Petrus, bertobatlah. Kenapa harus bertobat? Bukankah upah dari pekerjaan mereka menjadikan Kristen memiliki Tuhan? Harusnya mereka menjadi pahlawan. Anda adalah pahlawan yang telah dinubuatkan bahwa Tuhan akan datang mati untuk menebus dosa. Kalian adalah pahlawan. Lo kok disuruh bertobat? Piye toh? Bang Juma, boleh dijawab? Bertobat, kau lagi. Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis. Apa artinya dibaptis? Yohanes 17 nomor 3. Pembaptisan mengakui tiada Tuhan selain Bapa yang mengutus Yesus dan Yesus adalah utusan Bapa. Bukan malah dibaptisnya Yesus itu adalah Tuhan. Sebab bagi kamulah, nah ini, sebab karena ulah kalian maksudnya. Kamu yang telah menyalibkan dan gara-gara kamulah maka janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan kita. Dan dengan banyak perkataan lain dari ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh. Dan ia mengecam, Petrus mengecam dan menasehati mereka. Katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Artinya disuruh meninggalkan pemahaman bahwa Yesus itu adalah Kristus dan Tuhan. Bertobat, tinggalkan angkatan jahat itu. Itu maksudnya. Berarti orang yang masih menjadikan Kristus dan Yesus itu Kristus dan Tuhan, itu adalah angkatan jahat yang tidak bertobat. Alamak, kok jadi nggak coba bisa boleh paham. saya bicara? Bentar, Bang Admin udah dulu Bang ya, biar Admin, muter ya. Ya, Gantian ya. sedikit ya. Gantian. Tapi jangan kemana-mana, diam aja. Iya. Biar muter, nggak monoton. Ya, tadi kamu berbicara tentang dibaptis. Yesus di dalam Yohanes 3 ayat 3 dia katakan, aku berkata kepadamu, jika engkau tidak dilahirkan kembali, engkau tidak bisa masuk dan melihat kerajaan Allah. Jadi syarat untuk ke surga harus dilahirkan kembali, dibaptis. Ya, tentang penyalipan, ya. Matius 16, 21 sampai 23. Yesus katakan bahwa yang menolak penyalipan itu iblis, ya. Yang menolak penyalipan. Yesus katakan iblis. Makanya dia datang ke dunia, misi Yesus ke dunia di dalam Matius 20 ayat 28. Ya, dia katakan anak manusia datang bukan untuk dilayani dan melayani, melainkan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi udah jelas Yesus datang ke dunia untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan banyak orang. Itu kata Yesus. Udah gantian, mau selamat, Bang. Udah Yohanes 3 gantian, ayat Bang. 3. Makanya dikatakan Gantian. Lanjut Gurunda. Ini saudara, saya ingin belum tahu. bicara 1 menit udah di mute, udah takut Saya ingin tahu. ya? Saya ingin tahu dari saudara, kenapa Petrus disebut iblis? Di Matius 16. Dia menolak penyalipan kan? Karena bukan Dia menolak memikirkan penyalipan. apa yang dipikirkan manusia, bukan apa yang dipikirkan Tuhan. Coba. Ketika Yesus datang ke sana, apa yang terjadi terhadap Yesus yang dipikirkan oleh manusia? Yesus akan Kan dia memikirkan apa yang dipikirkan manusia, bukan apa yang dipikirkan Yesus. apa yang dipikirkan manusia? Matius 16 ayat 21 sampai 23. Kamu baca tuh. Saya bertanya samamu, saudara. Loh, kan kamu menolak Apa yang- penyalipan. Makanya Yesus bilang iblis itu menolak penyalipan. jangan sampai Anda kumaki loh. Anda kumaki nanti kalau Anda Iblis tidak itu berakal di menolak sini. penyalipan. Itu iblis. Ya. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Iblis menolak penyalipan. Ya kamu itu menolak Astagfirullah. penyalipan. Allahmu menolak penyalipan. Sekarang saya tanya samamu. Gitu, Ketika- itu caranya ya. Jadi Yesus sudah memberi gambaran bahwa orang-orang yang menolak. Boleh nggak saya bicara, monyet? Nggak bisa diskusi itu Gurunda. Keluaran 23 nomor 7 nomor 8 yang menolak penyaliban di situ siapa? Tuhannya Yahudi iblis gitu. Dasar pemakan ilmu nggak ada. Hei,
Amsal 6:16, 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan, bahkan 7 kekejian di dalam hatinya, yaitu menombak orang, menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Berarti kau katakan Tuhan itu iblis, karena Tuhan menolak. Tuhan tidak mau orang benar itu ditombak, orang benar itu disalib. Bonyok. Dasar lu penyembah toples. Dongoknya minta ampun. Yang dipikirkan manusia adalah ketika Yesus membiarkan dirinya untuk ditangkap, itu sama dengan membiarkan dirinya disalib. Itu yang dipikirkan manusia, kampret. Makanya Yesus mengatakan, "Enyalah sibilisis, engkau satu batu sandungan bagiku." Tuhan punya rencana. Bukan kehendakku, bukan kehendakmu, tapi kehendak Tuhan. Sekuat apapun manusia berencana untuk menyalibkan aku, Tuhanku punya rencana lain. Koclok. Tuhanku tidak akan membiarkan aku mati. Kena panu aja Tuhanku nggak rela. Ada wae. Makanya Yesus seakan-akan mengatakan, "Hei Petrus, engkau iblis. Engkau hanya memikirkan manusia. Aku datang ke sana, aku disalib. Itu pikiranmu. Tapi Tuhanku tidak memikirkan itu. Bukan itu yang dipikirkan Tuhanku. Tuhanku memikirkan apa? Hah? Tuhanku memikirkan apa? Aku akan mengutus malaikatku agar menatang engkau di jalanmu. Aku adalah perlindunganmu. Aku adalah batu sandaranmu. Tidak akan kubiarkan kemudian panah, penyakit, sampar menyentuh kemahmu. Aku akan melindungi di setiap jalanmu. Meski 1000 orang rebah di kirimu, di kananmu, engkau hanya menyaksikan pembalasan terhadap orang yang fasik. Aku akan mengutus malaikatku untuk menatang engkau di tangannya agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Dengan panjang umur akan aku kenyangkan engkau. Itu yang dipikirkan Tuhan. Jangkrik. Memang yang kita pikirkan, aduh jangan Yesus, aduh kalau kau kesana kau mati sus, please, no, jangan kesana kau akan mati. Itu pikiran manusia, bahlul. Tapi Tuhan tidak memikirkan itu. Tuhan punya rencana. Tuhan di dalam Amsal 21:18, orang fasik dipakai tebusan kepada orang benar, pengkhianat sebagai ganti orang yang jujur. Itu yang dipikirkan Tuhan, kampret. Dasar bahlul. Bisa juga kau buat saya marah ya? Udah capek saya ngajarin kalian. Yang dipikirkan oleh manusia, Yesus datang mati. Tapi Tuhan tidak mengatakan, tidak begitu. Kalau kau datang, yang kau tangkap bukan Yesus, yang kau tangkap orang yang kuserupakan. Masih mau kau datang besok? Hah? Aku paksa lidahnya penyesat itu mengaku, akulah Yesus, akulah dia. Sehingga itu yang kau salib. Dan itu nanti yang engkau tuhankan. Makanya Al-Quran mengatakan apa? Sabar. Al-Quran saya mengatakan apa? Ya bani Adam, la yaftinannakumul syaitan kama akhraja abawaikum minal jannah dan seterusnya. Ayat itu jelas mengatakan itu. Inna ja'alna syayatin awliya'a lilladzina la yu'minun. Wahai anak Adam, wahai cucu Adam, wahai keturunan Adam, janganlah sampai kamu tertipu oleh setan. Sebagaimana halnya dia, setan telah mengeluarkan bapak ibumu dari jannah, dari surga. Sesungguhnya apabila kamu mengikuti setan itu, maka aku menjadikan setan itu sebagai Tuhanmu, sebagai pimpinanmu bagi mereka orang-orang yang tidak beriman. Makanya dikatakan Petrus, Yesus yang telah kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan bagi kalian, angkatan jihad. Itu. Makanya Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Dia akan menyesatkan banyak orang. Susah kali saudara-saudaraku ini. Boleh saya tanggapi, Pak? Boleh.
Kaget saya. Aduh, guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Guru Dasuma. Waalaikumsalam. Samgian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bercanda bang, bercanda. Bercanda. Oke, Tapi tadi saya Bang memang Zuma- selalu dulu saya sering dibasis jadi biasa pakai metode gitu. Silakan lanjut. Gimana dek? Tadi Bang Zuma tadi ngomong jangkriknya luar biasa, jangkrik. lanjut. Silakan, saya bikin kopi campur masaku dulu. Silakan. Oke, ya pertanyaannya gini, kalau misalkan Yesus itu diserupakan, berarti ada yang dikorbankan, Pak ya? Iya, betul. Kan sudah dikatakan Amsal 21:18. Apa kata Yesus, Bung? Di dalam Lukas 24 nomor 44. Harus digenapi semua perkataan tentang aku yang tertulis di dalam kitab nabi-nabi. Oke? Nah, di Amsal pakai sebagai ganti. Pas orang fasik dipakai sebagai tebusan untuk orang yang benar. Nah, ketika kemudian orang-orang bersekongkol ingin membunuh orang benar, membunuh orang yang jujur, yaitu Yesus, Tuhan menggantikannya dengan orang fasik. Siapa yang fasik? Ya makan suap. Siapa yang terkutuk? Ya makan suap. Mana dalilnya? Coba Anda buka di dalam Ulangan 27 nomor 25. Terkutuklah orang yang menerima suap untuk menyerahkan orang benar agar dibunuh. Siapa yang mati dikutuk? Orang yang menerima suap karena menyerahkan orang benar untuk dibunuh. Nah, di antara Yesus dan Yudas, siapa yang menerima suap? Itulah yang menggantikan dia. Makanya saya katakan, yang Anda sembah itu bukan Yesus, tetapi sibilisis yang masuk ke dalam tubuh seseorang yang disalib itu. Begitu dia keluar, akulah Yesus, akulah Yesus. Padahal itu bukan Yesus. Dia menggunakan jasad tersebut. Coba Anda baca Yohanes 6 nomor 70. Bukankah aku yang memilih engkau yang 12 dan satu di antaramu adalah iblis? Siapa itu? Yudas. Astagfirullahalazim, ya Allah ya Karim. Sukran Nayumi Izumi. Barakallahu fikum. Sahabat di YouTube. Begitu saudara. Boleh saya Jadi tanya bukan. Bung Ya Zuma? silakan. Ya, jadi itu keadaan terjadi pada masa itu. Al-Quran hanya menarasikan, menjelaskan keadaan yang sesungguhnya. Silakan. Berarti Allah itu ya apa? Jadi nggak ini dong ya, nggak fair ya? Amsal 21:18 itu loh. Al-Quran saya cuma menjelaskan, saudara. Yesusnya mengatakan legitimasinya, validasinya. Harus tergenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab Amsal. Lukas 24 nomor 44. Jangan tolak itu. Nah, di situ tertulis apa? Di Amsal 21 nomor 18. Amsal 21. 18. Ayat 18. Orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar dan pengkhianat sebagai ganti orang jujur. Ini kan perkataan Amsal kan. Lebih baik tinggal di padang gurun daripada tinggal dengan perempuan yang suka bertengkar dan pemarah. Ini nggak ada hubungan ya. Loh, kok nggak ada hubungan? Enggak, maksudnya Orang fasik, orang 19. fasiknya dipakai. Kalau Anda nggak percaya Amsal 11. Mau Orang nyambung, yang Bang. jujur, kok nak nyambung? Yesus yang mengatakan mengutip, giliran Yesus mengutip kitab itu, Anda bilang nggak nyambung. Mau nyambung bukan? Iya, Kok mau sabar. nyambung? Amsal 11 nomor 6. Orang yang jujur dilepaskan oleh kebenarannya, tetapi pengkhianat tertangkap oleh hawa nafsunya. Pengharapan orang fasik pengkhianat gagal pada kematiannya, dan harapan orang jahat menjadi sia-sia. Orang yang benar diselamatkan dari kesukaran, lalu orang fasik menggantikannya. Itu dalil. Yesus yang mengutip itu, bukan aku. Yesus. Belum lagi kalau kita Yesus mengatakan, dan harus pula tergenapi apa yang tertulis tentang aku di Mazmur. Mazmur mana? Mazmur 37. Apa yang dikatakan di Mazmur 37 terkait dengan Yesus? Dikatakan begini, Tuhan mencintai hukum dan Tuhan tidak meninggalkan orang yang dikasihinya.
inilah anakku yang kukasihi. Yesus adalah orang yang dikasihinya. Sampai selama-lamanya dia akan terpelihara. Tetapi anak cucu orang fasik, pengkhianat akan dilenyapkan. Orang benar akan mewarisi negeri di mana dia akan tinggal senantiasa. Mulut orang benar mengucapkan hikmat dan lidahnya mengatakan hukum. Taurat Elohim ada di dalam hatinya, langkah-langkahnya tidak goyah. Orang pengkhianat mengintai orang benar dan berniat membunuhnya. Itu dalil. Kemudian 39-nya, orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Dia adalah tempat perlindungan orang benar pada waktu kesesakan. Tuhan menolong orang benar dan meluputkan orang benar. Tuhan meluputkan orang benar dari tangan pengkhianat dan menyelamatkan orang benar sebab orang benar berlindung kepadanya. Lukas 24:44, semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab Mazmur harus tergenapi. Yesus orang benar, Yesus orang dikasihi, harus tergenapi. Itu berbicara mengenai Yesus. Karena dia Tuhan. Yesus yang Tuhan itu yang keluar dari kubur. Cak Ayu, kau jadikan beda Yesus yang datang ke Bani Israel dengan Yesusmu. Kalau Yesusmu yang keluar dari kubur itu Tuhan, mari kita bahas. Itu memang Tuhanmu. Saya juga akui. Yesus yang keluar dari kubur itu Tuhannya Kristen. Coba Anda baca tadi tuh Kisah Para Rasul 2 nomor 36 kawan. Yesus yang kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Kristus dan Tuhan. Baru dilantik jadi Tuhan. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Untuk itulah Yesus mati agar hidup kembali untuk menjadi Tuhan. Jadi syarat untuk menjadi Tuhannya Kristen adalah mati dulu. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Selamat malam. Menurut Juma Ya. tadi kan Juma mengatakan Yesus kami gitu. Saya mau bertanya nih, menurut Ya. Juma atau pertanyaan saya Ye. adalah menurut Adalah. Muslim kisah Ya. Yesus ini bisa nggak diceritakan dari Al-Quran atau dari hadis gitu? Bisa nggak tanpa Alkitab kalian menceritakan kisah Yesus? Oh, bisa banget, bisa banget. Di Islam, Kalau begitu Isa yang kalian kenal itu berasal dari suku mana? oh itu tidak diceritakan dari suku mana, bukan buku biografi karena Nabi kami bukan wartawan. Kenapa? Tidak Kalau saya tanya diceritakan. juga seperti kalau bertanya juga Lalu dari- seperti pertanyaan Anda gimana? Boleh nggak? Saya Enggak. bertanya yang sama. Boleh? Tenang dulu. Kan kalian mengklaim ada Yesus kalian. Gini loh, Juma. Kalian kan mengklaim Justru ada Kristen ini tidak memiliki sebenarnya hubungan dengan Yesus yang asli, nggak ada hubungannya. Ya nggak masalah. Yesus asli itu tak ada hubungannya dengan Kristen, nggak ada. Apa hubungannya Kristen dengan Yesus? Coba. Saya tanya dulu. Adik, saya tanya dulu. Apa hubungannya Yesus yang asli dengan agama Kristen? Coba benang merahnya di mana? Iya, tapi setelah saya jawab, kamu jawab pertanyaan saya ya. Iya, saya Yesus jawab ini pertanyaan kan dia saudara. seorang tokoh yang diikuti, yang ada pengikutnya ya, pengikutnya yang ini percaya kepada dia sebagai Mesias, sebagai Juru Selamat disebut. Enggak, sebagai hubungannya antara Yesus yang diutus kepada Bani Israel dengan agama Kristen itu apa hubungannya? Di mana benang merahnya? Ya. Yesus ini kan dari suku Yahudi kalau menurut Kristen ya. Ya, Kalau di hubungannya Islam dengan kan nggak Kristen ada, apa? nggak ada keterangan. Iya, saya mau jawab. Tidak ada keterangan, tidak ada kronologi dia hidup bagaimana, hidup di bawah perintah, kan tidak ada. Berartinya kan Islam ini Juma ini selalu Kenapa harus lari ke Israel, Koclo? Pemakan kucing. Yang saya tanya hubungan Yesus dengan Karisteng ini apa? Iya. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Udah kau turun, kau cebok san cebok. Kalau kau sudah haid taruh di mangkok haidmu minum biar kau bisa waras. Saya tanya hubungan antara Yesus orang Yahudi dengan Karisteng pemakan kucing itu apa hubungannya? Larinya ke Islam. Kalau Islam jelas hubungannya dengan Nabi Isa. Wa isqala Isa bin Maryam ya Bani Israel inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayhi minat Torah. Dan seterusnya diceritakan Ahmad.
Nabi Isa menjelaskan tentang Nabi kami Muhammad. Tapi Yesus tidak pernah bercerita tentang Paulus. Gak ada. Di mana Yesus ketika penginjilan menyebut Paulus? Gak ada. Ada baik. Gimana ya Bang Zuma? Oke. Pengkelep, aku tak izin nyambung. Bang Suma, izin nyambung ya. Biar Silakan. ganti suasana. Saya bikin kopi lagi. Silakan adik-adik Siap, sekalian. Cuma, kalau Isa itu lahirnya di mana ya? Astagfirullahaladzim. Al-Quran bukan buku biografi, bukan buku wartawan yang mencari kemudian data-data. Al-Quran hanya turun diwahyukan oleh Allah untuk membantah kemudian orang-orang kafir yang telah mendudukkan kemudian oknum ini sebagai setara dengan pencipta langit dan bumi. Itu aja. Bukan sedang ingin bertanding. Wah, dia lahirnya di Nazaret, kita bikin yang lebih keren yuk. Lahirnya di Tokyo. Ada-ada aja ini. Pertanyaan yang kayak apa itu? Karena gini Bang Zuma, kan Yesus itu kan lahir kan di Nazaret, di Bethlehem. Itu menurut kitab wartawan kan? Oke. Terus kalau menurut Bang Zuma kan Isa itu lahirnya kan di bawah pohon korma, Pak. Ya, nah itu lebih dekat secara histori kepada Bibelnya orang Yahudi daripada lahir di kandang binatang. Karena gini, saya tanam pohon korma depan rumah kok nggak ada Yesus, Pak? Nggak ada Isa ya? Nah, itu karena kau gila berarti. Saya bacakan kamu dalil. Kubacakan kamu dalil ya Bang. Ya, supaya kamu sedikit agak waras, jangan gila permanen. Nih, saya bacakan samamu. Ini berbicara mengenai tempat kelahiran Yesus nih. Di dalam Ulangan 34 nomor 4. Oke? Saya katakan samamu. Atau kita ambil di data yang lebih maju lagi, di dalam Pengajaran Hakim-Hakim 1 nomor 16. Keturunan Hobab ipar Musa orang Keni itu maju bersama-sama dengan Bani Yehuda. Ingat, Yesus berasal dari keturunan Yehuda. Ingat, bukan dari keturunan orang Bugis atau orang Makassar. Dari kota pohon kurma di padang gurun Yehuda. Tuh, orang Yehuda itu dikenal orang yang hidup di padang gurun yang disebut dengan kota pohon kurma. Tolong kau tunjukkan literasi Yesus lahir di kandang kambing dengan ada data di dalam kitabnya orang Yahudi bahwa kota Yehuda adalah kota kandang binatang. Mana dalilmu? Ada? Gak ada. Hakim-Hakim 3 nomor 13. Rek menjadi sekutunya. Lalu majulah ia dan memukul orang Israel kalah. Kota pohon kurma diduduki oleh mereka, yaitu kota tempat kediaman orang Israel. Tempat kediaman orang Israel disebut kota pohon kurma. Di mana kota orang Israel zaman dulu disebut kota kandang bembe. Lanjut, Hakim-Hakim 4 nomor 5. Dia biasa duduk di bawah pohon kurma Deborah antara Rama dan Betel di pegunungan Efraim. Pegunungan Efraim ini baca di dalam Yohanes 11 nomor 54. Yesus bersembunyi di pegunungan Efraim. Berarti apa yang diterangkan Hakim-Hakim 45 itu menyinggung tempat pohon kurma tempat Yesus bernaung. Dan orang Israel menghadap dia untuk berhakim kepadanya. Oke? Tolong tunjukkan di mana pegunungan Efraim disebut tempat pemukiman kandang-kandang kambing. Gak ada. 2 Tawarik 28 nomor 15. Dan orang-orang yang ditunjuk dengan disebut namanya bangkit, lalu menjemput para tawanan itu. Semua orang yang telanjang mereka berikan pakaian dari rampasan itu. Orang-orang itu diberi pakaian, kasut, makanan, minuman, mereka diurapi dengan minyak. Dan semua yang terlalu payah untuk berjalan diangkut dengan keledai. Dan dibawa ke Yeriko, kota pohon kurma. Anda cek di Google sekarang, Yeriko itu disebut kota kurma. Dan itu daerah mana? Yeriko tidak disebut bagian daripada area itu sebagai kota kandang bembe. Paham? Terakhir, Nehemia 8 nomor 16. Dan bahwa ia semua kota mereka di Yerusalem harus disampaikan berita dan pengumuman yang berbunyi, pergilah ke gunung, ambillah daun pohon zaitun, daun pohon minyak, daun pohon murad, daun pohon kurma, daun pohon kurma, daun pohon kurma. Tidak ada dikatakan pergilah ke Yerusalem, ambil kemudian atap kandang bembe. Nggak ada, kucluk, cangkrek. Ini semua data-data di kitabnya Yahudi yang menandakan bahwa
Maria atau Miriam itu melahirkan anaknya di bawah pohon kurma karena dia berada di sekitar kota kurma, bukan berasal di kandang bembe. Belajar secara histori Bible, Anda belajar biar Anda sehat, jangan menjadi Kristen, mati dalam keadaan Kristen, jangan. Demikian, saya bikin kopi dulu dari tadi ini. Lanjut. Bang Juma masih pede ya? Kan bukannya udah... Mantap Gurunda. Masya Allah, keren. Luar biasa loh, Gurunda ini Luar biasa. Ini langsung saya buka di data saya Gurunda, di Hakim-Hakim 4 nomor 5. Saya catat semua nih. Hakim Amsal 21:18. Tadi yang orang fasik Hakim-Hakim 4 nomor 5. Yohanes 11:54. Kemudian 2 Tawarik 28:16. Kemudian kota Yeriko. Kemudian Nehemia 8:15. Luar biasa loh Gurunda. Harusnya kalian tuh bersyukur loh kepada teman-teman muslim termasuk Gurunda Zuma. Kalian dikasih tahu loh. Bersyukur matamu suwe. Apa cok? Malu-malu. Apa cok? Kak terima. Dia enggak, kemarin saya sempat nonton video dia dikatakan Edis gini. Kamu kalau begitu Loh, kalau belajar Bible ke Gurunda. Semua bilang mungkin Belajar Bible ke Gurunda. itu keolotan kalian lah. Belajar Alkitab atau Bible, belajar Kristen ke Gurunda. Banyaknya. Gitu Apalagi Leo, Man. Ardi. Bang Leo udah dikasih tahu sama Aki Tanya-tanya Kores. kalian nggak pernah jawab. Cuma ini Loh, kalau gini Bre, kalau Islam nanyanya ke Edis, kalau Bible nanyanya ke Gurunda gitu loh. Kalian menafsir Kenapa sih? kitab orang. Aki Kores Gimana? Kan Islam udah dijelasin sama Edis katanya. Jadi kalau Bible nanyanya ke Gurunda gitu loh. Kalau Bible nanya ke Gurunda sama RK. Iya, kan Islam nanyanya ke Edis nanyanya. Sama Iya enggak? Udah kalah. Kemarin sama Loh, Bible nanya ke Gurunda, RK bahas apa dia? Kemarin sama Edis itu Edis kan bahas ini, bahas Islam. Ke Edis nanyanya. Al-Quran itu menjiplak Bible ya. Terus cuma jawab, iya mungkin itu ada videonya, malu-maluin. Nah sekarang kalau misalnya Edis bilang kayak gitu, Ternyata olot. tapi kalau misalnya Edis bahasnya kayak gitu, kenapa Edis nggak berani mengatakan baptis jiplak Yunani? Kenapa? Karena Edis belajarnya Islam bukan Kristen. Makanya kamu nonton si RK. Kristen itu bukan menjiplak Yunani, tetapi Loh, kenapa ada baptis? Kenapa ada baptis? Ada data yang menyebutkan bahwa memberi izin Apa? itu debat RK sama. Iya, kenapa ada baptis gitu? Kalau bukan menjiplak Yunani, ini baptis datang dari mana, Leomat? Sesat. Datang dari mana? Kalian itu malu-maluin lah, bangga-banggain. Loh, kalau malu-maluin kita ada baptisnya dong kalau malu-maluin. Sudah saya udah nonton loh. Gitu dia. Malu. Aki Kores. Aki Ya. Kores. Kalau saya udah malu Antum bukan bilang kau nggak? kau semua. Loh, kalau malu disalib dong kalau malu. Udah kalah berkali-kali loh. Loh, kalau malu disalib lah. Gimana sih? Bohongnya banyak. Malu disalib dong kalau malu. Saya itu udah kumpul data-data semua. Aduh, Lah kalau misalnya udah kumpul data-datanya Gurunda gitu, harusnya lu Islam. Kan udah dikasih tahu pohon korma itu adanya di Israel. Gitu. Aki Kores. Aduh, emosian dia. Apa? Aki Kores. Aku Di bilang dalam ilmu psikologi, orang yang banyak Aku mulut bilang itu sebenarnya tongkat. Sama gue juga. Tapi Hilang dia. Hilang. Aki Kores lanjut. Bapak sebelum lanjut, ini aku kasih tahu ikhwannya telah resmi dan telah lahir bagi kita. Acara Milad Api kedua seperti yang kalian doakan itu jadinya di Jakarta Tebet ya. Ini save the date-nya ya. Gua ngumumin sekarang. Milad Api kedua akan ada di Jakarta di Masjid Al-Ittihad Tebet dari Badaduhur sampai jam 9. Save the date-nya tanggal 13 September hari Sabtu. Tanggal 13 September hari Sabtu, HTM-nya 100K, silahkan kalian transfer ke rekening Api dan konfirmasi ke nomornya Kores Ikhwan ya. Sampai jumpa di sana dengan seluruh jajaran Api Pusat. Selamat menikmati acara yang akan ada. Gitu Ikhwan. Lanjut. Semua boleh ikut. Rayakanlah. Jakarta 13 September. Nanti yang kepingin ketemu Gurunda Zuma, yang pengen foto-foto sama Gurunda Zuma, insya Allah antum semua bisa melakukan hal itu ya teman-teman ya. Boleh, silahkan. Di situ ada Aki Kores, ada Bang Zuma, ada semua di sini, termasuk Ustadz Alif ya. Gitu teman-teman. Betul begitu ya Aki Kores ya?
Iya betul banget, dan kita batasin ini untuk venue itu 400 ya. Jadi kalau misalnya udah beli tiket 400 tutup itu. Kalian nonton di YouTube aja, jangan datang. Karena nanti kepenuhan itu masjidnya. Gitu ikhwan ya. 2 bulan lagi siapin cuti, siapin sama barang-barang keluarga gitu, karena biasanya acara api itu heboh dan megah ikhwan gitu. Buat umum yang penting bayar tiket. Tiket berapa tuh? Tiket 100 Kak sekarang. 100. Tapi untung ya hari Sabtu ya, Bang Gores ya. Untung hari Sabtu tuh. Iya hari Sabtu dibikinnya gitu. Untung gitu kan. Kalau hari Minggu, aduh, kasihan juga kan. Oh iya, nanti sebelah sepi ininya. 100. Gitu ya Ikhwan ya. Bukan 400, 100. Kok 400? 100. Itu 100 untuk Parsmanan. Kuotanya ya, 400 kuotanya orang. 400 gitu. Kalau sudah 400 orang yang daftar, maka nggak bisa daftar lagi temen-temen, nggak nampung gitu loh. Iya nggak nampung, kalau lebih banyak lagi kita nggak nampung gitu ya. Jadi 400 tutup, kalian nonton di YouTube sisanya. Harus muslim apa? Dan kalau Kristen mau hadir gas. Iya Bro Admin kalau mau hadir gas. Aki Kores, misal pas waktu milad api ada teman-teman Oten yang datang terus kemudian nantang debat gitu, gimana? Iya, bayar tiket aja, baru nanti disambut. Oh gitu, tetap bayar ya? Kalau ya? Tetap bayar tiket. Jadi kalau bayar tiket lu nantang debatnya di dalam venue. Kalau nggak bayar tiket lu teriak-teriak aja di luar buat nantang debat gitu. Gimana kok nantang debat ya nggak tahu. Bro Admin mau datang? lihat nanti. Nggak apa-apa. Itu Kores. Buat Kristen yang nantang debat nanti saya kasih jatah prasmanan sama kursi. Nah. Iya, jadi debatnya di tempat makannya, gitu, tempat makan VIP. Sambil makan. Ini ada yang nanya cara daftarnya gimana, cara beli tiketnya gimana. Kalian transfer ke rekening API, udah pada tahu lah rekening API di mana. Lalu kemudian si bukti transfernya kirim ke nomor Kores, gitu. Kirim ke nomor Kores ya. Gitu aja, cuma gitu doang. Nanti nyampe di registrasi kalian dikasih tiket kupon makan di sana, gitu. Di website ada nggak nomor rekeningnya Apologet Islam Indonesia Aki Kores di website? Website nggak tahu, siapa urus website? Di website kita ada ya. Jona, lihat dulu Bang Jona. Ya, teman-teman di bawah barangkali nanti nggak ngerti. Aduh, siapa sih ini? Di-mute dulu dong, baru naik oi. Oke. Boleh banget, yang penting bayar tiket. Nomornya Bang. Nomornya 0813 ya, 0813. Bukan nomor rekening, salah, bukan nomor HP. Oh, nomor rekening. Yang tahu nomor rekening silakan di chat di bawah ya, Ikhwan ya. Ferah dia bilang nggak mau. Blokir itu Tahir. Gua lagi ngurusin event, suruh diem. 5 kali, ya 7-nya 5 kali. Saya ya lanjut. Kalau di atas nggak bisa ngetik ya. 75 kali 51770, iya. Kalau saya kok ke ini, kalau di atas nggak bisa. Tuh udah ada itu di bawah tuh. Nah itu kalian screenshot ya, tiketnya 100K, udah bisa kalian pesan sekarang gitu. Udah kita buka untuk tiketnya. Selamat sampai jumpa di acara Ikhwan. Nanti setiap live kita akan sounding gitu. Yoks lanjut lagi berdialog. Ya apa? Lanjut. Yuk Kaleb mau nanya apa Kaleb? Ya, kalau saya boleh jawab. Aku mau nyambung dikit dong dari tadi minggu ini. Oh boleh Bro Admin, tunggu Kaleb. Bro Admin kenapa? Kaleb diem dulu. Silakan Bro. Sebentar, aku nyambung tadi kan sudah sempat banyak juga nih yang disampaikan sama Abang Suma tentang Amsal ya. Yang katanya menggantikan itu loh. Orang fasik menggantikan orang benar. Itu memang benar sih, tertulis begitu di dalam Amsal. Tetapi masalahnya adalah yang terjadi pada peristiwa di Matius 16 itu, ketika Petrus dihardik oleh Yesus dengan perkataannya lah iblis, bukan sedang mengajarkan atau sedang justru kebalikannya. Karena di Alkitab tertulisnya begini, di ayat 16:21, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan, dan pihak tua-tua, imam-imam, kepala ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya,
Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tidak akan menimpa engkau. Barulah Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Jadi waktu itu Petrus bukan sedang melakukan atau menerapkan amsal, sekalipun benar apa yang ada di dalam amsal itu. Orang fasik menjadi pengganti orang benar. Tapi dalam konteks ini justru yang menolak peristiwa Yesus akan ditolak sampai menderita, sampai wafat, itulah yang disebut sebagai nyala iblis yang di hati Yesus. Begitu, terima kasih. Oke, ini aku tanggapinya Bro Admin. Nanti Gurunda kalau udah ini masuk ya, atau Alif atau Aki Ardiansah. Jadi kenapa disebut enyahlah iblis si Petrus ini? Karena Petrus nggak sopan. Yesus lagi khotbah, ditarik-tarik tangannya ke pinggir gitu. Ini sama aja kayak pendeta lagi khotbah di gereja gitu kan. Terus ada jemaat di barisan depan, dia tarik ke pinggir tangannya, "Pak, kalau ngomong kayak gitu salah, Pak. Bapak ini kan pendeta, masa ngomong kayak gitu?" Pasti marah pendetanya kalau lagi ngomong khotbah gitu ditarik ke pinggir, nggak sopan. Lebih ke sana sih, gitu. Ya, terbantahkan. Lanjut. Oh iya, ini berarti beda lagi nih Bang Gores nih persepsinya sama Bang Suma. Oke, ini dua persepsi nih jadinya. Yang Iya, satu nggak sopan, yang satu nggak sesuai amsal. Ditarik ke pinggir kan? Ya betul, memang ditarik ke pinggir sih. Gitu. Cuman berarti berbeda sama tadi persepsinya Bang Suma. Nah, kalau Oke, Gurunda itu lebih ini lagi, lebih advance lagi gitu kawanku. Ya, oke. Sip. Yo Kaleb, silakan Kaleb. Iya, menyambung yang tadi kan Petrus menarik tangan Yesus. Jangan seperti itu. Kenapa? Karena yang kita maukan kan dia bukan sebagai juru selamat dunia. Yang dia Petrus fokusnya adalah dia menjadi raja di Israel. Raja di Israel. Dia sudah menyatakan sebelumnya di ayat sebelumnya kan dikatakan bahwa engkau adalah anak Allah yang tunggal. Engkau yang menjadi Petrus menyatakan itu di mukanya. Tetapi pada saat Yesus menyatakan, "Iya benar, aku anak Allah, aku berasal dari surga." Nah, pada saat Yesus menyatakan visi misinya, Petrus menarik tangannya. Jangan begitu. Itu sopan nggak? Sopan nggak itu? Bukan masalah sopan enggaknya. Masalah gini, Pak Pra. Iya. Saya panggilnya Pak Pra ya. Iya, Pak Kaleb. Nah, kalau misalkan Bapak adalah sahabat saya. Jadi pada saat Bapak bilang, "Saya ini harus keluarin duit nih, 10 juta buat si A." Terus saya tarik tangan Bapak, "Jangan Pak." Gitu. Kenapa? Dia udah punya dana sendiri. Sahabat ditarik, oke. Kalau guru lagi ngajar ditarik, sopan nggak? Posisi dia kan lagi bicara dengan murid-muridnya, termasuk Iya, yang narik tangannya guru Yesus ini siapa? Sahabatnya atau muridnya? Muridnya. Sopan nggak itu? Bukan masalah konteksnya sopan. Dijawab, sopan nggak? Membela Yesus. Dia sedang membela Yesus. Jangan seperti itu. Dia sopan nggak gitu? Guru lagi ngomong, ditarik tangannya ke pinggir, sopan nggak? Oke, kalau misalkan Bapak ini sebagai guru saya. Iya. Nah, pada saat Bapak bilang nih, saya Enggak, kenapa kok lama sih, sopan atau enggak? Tinggal jawab sopan atau enggak. Kenapa susah gitu loh? Ini bukan masalah etika, Pak. Loh, ini masalah etika. Karena kita sudah bicara masalah etika. Loh, sopan atau enggak kesimpulannya? Iya, ditanya itu dijawab dulu. Dijawab, sopan enggak? Masalah sopan atau tidak? Mau jawab enggak? Gitu aja enggak apa-apa. Ini mau jawab enggak ini? Ya, kalau nggak mau jawab, ente diem. Tidak sopan. Ah, ya udah, nggak sopan lagi kok. Nah, kalau nggak sopan, pantas nggak dibilang nyahalang kau iblis? Pantas nggak? Nggak pantas. Nggak pantas. Kenapa? Karena yang berbicara itu dia gitu. Kalau misalnya nggak pantas, jangan narik gitu. Karena nggak sopan kayak gitu. Orang lagi ngomong, ini Yesus lagi apa? Dia sedang memberitakan firman Tuhan. Tangannya ditarik ke pinggir gitu kan. Langsung ngomong berdua gitu. Ini kan merendahkan martabat seorang guru.
Makanya dihardik, nyala engkau iblis. Tadi Dibilang di kayak ayat gitu. berapa, Pak Bro? Ya, Tadi di ayat berapa yang itu yang Yesus itu ditarik tangannya ke pinggir? Beramin. Berapa itu? Kasih paham ya kawan Kristennya. Bro, 16. Lanjut Gurunda. Matius 16 itu. Sekarang begini aja saudara bro admin. Tolong tunjukkan di mana di kitabnya Yahudi Tuhan memikirkan atau Tuhan berfirman akan menyerahkan orang benar untuk dibunuh demi untuk menyelamatkan orang fasik. Kalau berbicara tentang pikiran Tuhan berarti berbicara tentang firman Tuhan. Tunjukkan di mana firman Tuhan tertulis Tuhan menginginkan kematian kepada orang benar demi menyelamatkan orang pendosa. Pikiran Tuhan nih. Karena apa yang tertuang di dalam kitab-kitab terdahulu itu adalah pikiran Tuhan. Weh Musa, ajarlah kemudian umatmu melakukan persembahan domba kami. Itu pemikiran Tuhan yang Tuhan tuangkan melalui kalam, perkataan. Itu pikiran Tuhan. Maka kalau ente mengatakan harus melakukan firman Tuhan, mana? Di mana tertulis firman Tuhan di kitabnya orang Yahudi bahwa Tuhan menginginkan kematian terhadap orang benar demi untuk menyelamatkan orang-orang pendosa? Pikiran Tuhannya tertuang di mana itu? Tunjukkan. Kalau ada, berarti saya panjang lebar tadi itu keliru. Tapi kalau tidak ada, berarti pikiran Tuhannya adalah Keluaran 23 nomor 7 nomor 8. Silakan bantah pikiran Tuhan dalam Keluaran 27 itu, 23 itu, bantah. Silakan. Kejadian 3, Pak. Kalau yang persis gitu sih enggak ada, Bang. Kejadian 3 itu tak ada hubungannya, Bung. Aku akan menjadikan engkau bermusuhan keturunanmu dan keturunan itu enggak ada hubungannya. Itu justru adalah tantangan bagi kita karena ada surga ada neraka, maka harus ada penggocoh. Penggocoh ini yang akan membuat kita lebih dekat kepada Tuhan atau semakin jauh dari Tuhan. Tidak ada hubungannya itu. Coba tunjukkan kepada saya pemikiran Tuhan agar manusia yang berdosa ini diselamatkan dengan Tuhan mengorbankan orang benar di tangan para pendosa. Itu tertulis di mana keinginan Tuhan itu? Pikiran Tuhan begitu. Silakan. Tadi Matius 14 ya. Kalau yang persis nggak ada. Paling-paling yang terangkat itu Yesaya. Yesaya 5:35 itu. Kalau yang persis nggak ada. Iya, pemikiran Tuhan. Kan dikatakan engkau adalah batu sandungan. Kan Tuhan sudah merancang. Sampai iblis mengatakan apa coba? Ketika Yesus dicobai. Lu jika benar lu itu adalah anak Tuhan, lu buang diri lu ke bawah. Sebab ada tertulis firman Tuhannya bahwa Tuhan akan mengutus malaikat menatang engkau di tangannya agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Kalau engkau adalah anaknya, turun lu. Apa kata Yesus? Jangan kau mencobai Tuhan. Jangan kau cobai perkataan Tuhan itu yang mengatakan aku akan mengutus malaikatku. Jangan. Artinya bahwa pemikiran Tuhan, iblis pun tahu bahwa Tuhan tidak menginginkan adanya celaka, sifat sial, keadaan naas terjadi terhadap Yesus. Iblis pun tahu kalau engkau anak Tuhan, coba buang coba dirimu ke bawah. Kalau memang kau itu anak Tuhan, ada tertulis toh bahwa kalau kau itu anaknya, tidak nabiarkan kau itu celaka. Nah utus malaikatnya untuk narangkul kau supaya kakimu tidak kena batu. Buang coba kakimu ke bawah. Itu maksudnya. Artinya bahwa kalau Anda menyadari itu, silakan Anda membaca Mazmur 91 dari nomor 1 sampai nomor 16. Bagaimana Tuhan telah memikirkan rancangan matang penyelamatan terhadap Yesus. Kok justru Islam ini yang menginginkan keselamatan kepada Yesus?
Justru kalian kok kayak iblis, pingin kali Yesus itu celaka. Kenapa? Nah, kalau Anda mengatakan saya salah, oke, mungkin saya salah. Tapi tolong tunjukkan di mana Tuhan mengatakan aku akan menjadikan orang benar sebagai penebus dosa-dosa orang yang bersalah. Rubah Keluaran 23. Bohong jangan kau hemburkan, jangan kau biarkan, jangan kau hambur-hamburkan bohong itu. Dusta itu jangan kau sebar-sebarkan. Orang yang benar jangan kau bunuh, orang yang tidak bersalah jangan kau bunuh. Sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Apa maksudnya itu? Yesus orang benar tidak akan dibunuh untuk menyelamatkan Kristen. Itu maksudnya. Saya jawab ya Pak ya. Iya, silakan. Matius 16 ayat 21 Pak. Apa? Matius 16 ayat 21. Tadi kan sudah kubaca itu, saudara. Itu tadi sudah kubaca itu, Matius 16 nomor 21 itu. Baca. Sejak waktu itu nyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Ini ucapan siapa? Yesus. Itu ucapan, bukan ucapan Yesus. Itu penulis Matius yang kita tidak tahu siapa orangnya. Terus ayat 22-nya kenapa dia ditarik Pak? Sama Yesus, sama Petrus. Ditarik karena menurut pemikiran Petrus, kalau Yesus ini dibiarkan dia akan mati. Tapi Yesus mengatakan, kamu memikirkan pikiran standar lemah, yaitu standar manusia. Tapi Tuhan memikirkan yang jauh lebih besar daripada itu, yaitu Tuhan akan mengutus malaikat untuk membantu menolong aku. Tadi kan sudah Mazmur 91 itu, Bang. Matius 16. Jadi cuman ini aja nih Pak, apa? Kalian kan begini saudara, coba ya saudara ya. Ini saya mengajak kalian itu kemudian untuk berkalam, apa dalam ilmu kalam umum itu, filsafat umum itu dikatakan begini. Ketika satu narasi dibangun, maka kita coba untuk menyandarkan narasi itu kepada logika yang sederhana. Nah, coba lihat. Yudas, kenapa menarik Yesus? Apa yang ada dalam pikiran Yudas? Petrus, Pak. Bukan Yudas, Pak. Petrus, sorry. Kenapa menarik Petrus? Apa yang ada dalam pikiran Yudas? Dalam ilmu filsafat berpikir, karena Petrus berpikir kalau Yesus dibiarkan pergi, maka dia akan dibunuh. Betul nggak? Betul nggak? Oke. Pemikiran Yudas itu sama nggak dengan pemikiran kalian? Sama dengan manusia, Pak. Ya, berarti sama dengan Kristen kan? Bahwa Yesus akan disalib. Sama kan? Iya. Sama enggak? Itu Anda dikatai iblis sama Yesus. Enyahlah Kristen, Kristen iblis. Yang mengatakan aku ini bakal disalib. Kamu itu iblis. Aku tidak akan disalib. Aku yang berlaku padaku adalah apa yang direncanakan Tuhan. Jadi kalian itu kalau dalam ilmu filsafat bagiku, kenapa dia dikatakan engkau batu sandungan bagiku? Iya, karena Yesus sedang ingin melaksanakan apa yang Tuhan rencanakan. Yaitu kematian disalib kan? Bukan, justru yang kau pikirkan itu adalah kematian disalib. Itu pikiran manusia. Astagfirullahaladzim. Makanya aku bilang, ayo mari kita berkalam. Dalam ilmu kalam, dalam ilmu berfikir, ilmu mantik, mendudukkan perkara pesan berdasarkan dengan standarisasi logika yang sangat sederhana. Yesus mengatakan setan iblis kepada Petrus karena yang ada dalam benak Petrus itu adalah Yesus akan disalib. Itu pikiran Petrus. Jadi kalau ente ada bersama dengan Petrus, langkah demi langkah menuju Yesus menuju kepada orang-orang Yahudi yang ingin menangkapnya, kalian akan mengatakan, ya dende, ditangkap, disalib, disalib, 1, 2, disalib. Ternyata apa? Tuhan langsung datang, tidak jadi disalib.
Kalian yang menginginkan salib, kalian yang memikirkan dia disalib, kata Yesus, iblis yang harus enyah dari Yesus. Kenapa kalian tidak menggunakan logika sederhana? Dalam ilmu mantik itu logika yang paling rendah, pemikiran bukan paling rendah, paling standar, menelaah pesan yang kita baca, yang kita dengar, yang kita rasakan dengan standarisasi logik yang paling sederhana. Jadi Kristen berpikir, Yesus disalib, Yesus disalib, dia pergi ke sana untuk menyerahkan dirinya untuk disalib, untuk diniaya. Itu pemikiran manusia. Perkataan Petrus apa, Pak? Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Itu dengarkan. Ketika kemudian Petrus mengatakan ini, Tuhan, kiranya Tuhan menjauhkan hal itu. Hal yang mana? Hal di mana dia disalib, hal di mana dia dibunuh, hal di mana dia teraniaya. Iya kan? Hal itu sekali-kali akan menimpa engkau. Iya, makanya itu pikirannya Petrus. Pikiran Petrus, ditariknya Yesus, ditegurnya Yesus supaya dia tidak dibunuh, supaya dia tidak disalib. Kali-kali takkan menimpa engkau. Ya kan? Iya, betul. Kamu jangan ke situ. Petrus kan takut Yesus disalib. Benar, karena kalau dia pergi di situ, dia disalib. Benar kan? Betul. Nah, itu pikiran kalian kan? Ayat 23 kan, maka Yesus berpaling kepadanya. Itu pikiran kalian kan? Dengar, itu pikiran kalian kan? Setelah kalian membaca Matius, katanya seperti itu, Pak. Iya, itu pikiran kalian kan? Saya nggak pakai mikir. Oh, memang karena kalian Kristen. Anda mengarahkan tadi kita langsung kita tangkap. Kita nggak pakai mantik-mantik. Nyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan manusia. Artinya apa? Petrus kan nggak setuju Yesus disalib. Itu pemikiran Petrus. Pemikiran Petrus. Bonyok. Pemikiran Petrus, Bonyok. Kalau dia pergi ke situ, dia bakal disalib. Betul. Itu pemikiran siapa? Dia harus pergi ke situ. Oke. Berarti pemikiran Petrus harus bertentangan dengan pemikiran manusia kan? Pemikiran Petrus sejajar dengan pemikiran manusia, jangan sampai disalib. Nah, tapi Tuhannya mengatakan tidak akan disalib loh, Petrus, diam aja kau. Kutampar nanti mulutmu, Petrus. Enggak usah, tenang aja, biarkan, percayakan kepadaku. Meskipun 1000 orang di kirimu, di kananmu, celaka tidak akan menimpa engkau, sebab aku Tuhan adalah tempat perlindunganmu. Betul, Yesus itu tempat perlindungan kita. Tapi manusia berpikir ini bakal disalib nih, selesai nih Yesus nih, innalillahi nih. Itu pikiran manusia kan? Nah, pikiran Tuhannya apa? Pikiran Tuhannya apa? Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Enggak, bukan itu yang kumaksud. Tadi di ayat 24-nya kan diterusin, Pak. Iya, oke. Engkau suatu batu sandungan. Ya, setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya. Apa maksudnya tuh memikul salibnya? Masing-masing orang nanggung dosanya. Jangan kau serahkan kepada Yesus. Memikul salibnya bukan memikul dosa masing-masing, Pak. Bukan. Lah, apalagi kalau bukan? Bukankah salib itu adalah tujuan menurut kalian adalah untuk menebus dosa-dosa kalian? Kata Yesusnya ya, hendaklah kalian itu memikul salibnya. Ayat 25 coba teruskan, Pak. Jangan sepotong-sepotong. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Itu udah betul itu. Ya. Yesus rela mati demi murid-muridnya. Nah, ketika Yesus kemudian direncanakan oleh orang kafir untuk dibunuh, Tuhan inginnya apa? Tuhan inginnya apa? Dibangkitkan. Tidak mengalah. Udah kau ke gereja sana, udah kau ke gereja. Tuhan menginginkan keselamatan bagi Yesus. Di dalam ajaran Yesus, Yohanes 8 nomor 29,
Tuhan tidak akan membiarkan aku seorang diri, sebab Tuhan senantiasa berkenan kepadaku, sebab aku selalu melakukan apa yang berkenan dalam hatinya. Tuhan tidak membiarkan dia seorang diri. Ini orang lucu. Orang-orang Kristen itu berpikir dengan Yesus datang ke sono, Yesus pasti mati. Itu pikiran kalian. Sehingga kalian menganggap Yesus betul-betul mati. Tapi pikiran Tuhan tidak begitu. Meskipun kamu berusaha membunuh Yesus, aku Tuhan tidak akan mengizinkan. Yesus itu berdoa, biarlah cawan ini berlalu, tetapi atas kehendak yang terjadi. Bahkan Ibrani 5 nomor 7 apa? Sebagai manusia Yesus mempersembahkan doa yang sungguh-sungguh kepada Tuhannya, kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari kematian, dan atas kesolehannya doanya dikabulkan. Apa doa Yesus? Diselamatkan dari kematian, bukan dimatikan. Saya mau bikin kopi lagi, silakan. Kopi saya belum jadi tadi. Lanjut. Ya, ini ada Edi. Selamat malam Edi. Selamat malam Bang. Ya, dari Kristen apa Oten? Krismati ya, Kristen. Oh, Kristen. Baik. Silakan kalau mau ikut diskusi ya, berarti dari Kristen ya, bukan dari Oten ya. Dari Krismati. Kristen ya. Krismati ya, betul. Silakan mau bertanya atau mau diskusi, temanya ini, siapakah penyesat itu Bang? Oh iya, saya mau bahas itu aja ya, tema ini ya. Ya, keren. Mantap. Tolong dijelaskan siapakah penyesat itu ya, betul itu aja. Baik, Gurunda lagi bikin kopi. Bang Kores mau masuk atau Ustadz Alif atau Bang Ardi atau Bang Bro Admin? Ya, aku nyambung sedikit. Mumpung ini. Nyambung, aku nyambung, bukan orang nyambung. Kalau gitu Oten PS Kristen atau judulnya, kalau kayak gini mah gimana atuh? Enggak. Ngelanjutin yang tadi yang sudah disampaikan Bang Suma kan. Oh baik. Ya, cuman mungkin banyak juga yang sudah menangkapkan apa yang disampaikan Bang Suma tadi, bahwa secara garis besar statement Bang Suma membuktikan dari Alkitab sendiri yang seperti disebut Amsal dan ayat-ayat yang lain menunjukkan bahwa ada kemungkinan Yesus itu tidak disalib, kan begitu. Tetapi sebagai orang Kristen, kalau dengan dasar Alkitab kemudian kita menyatakan Yesus tidak disalib, itu sudah salah secara fakta dan disebut sebagai penyesat dari kalangan orang Kristen atau sudut pandang kekristenan. Yang masuk siapa? Halo? Ya, gimana Bang? Ya, yang masuk siapa? Gurunda Zuma kan? Ada kan? Bang Zuma lagi bikin kopi tadi kan? Bang Zuma lagi bikin kopi, Bang. Oh ya udah aku kalau gitu. Gimana, Bro Admin? Bro Admin tadi mengatakan tidak sesuai dengan fakta. Jangan betul? sama Bro Admin dulu. Bro Admin udah ini ada Edi Saputra, sama Edi Saputra dulu. Nanti Bro Admin masuk lagi, biar nggak monoton Bro Admin ya. Santai aja dulu. Nggak apa-apa. Aku tanggepin dulu aja, Kang Kian. Nggak apa-apa, Kang. Sekali aja. Sekali aku tanggepin ya. Lanjut. Ya. Tak selesain dulu ya Bang. Tak selesain. Jadi gini, jadi dari sudut pandangnya kekristenan, misalnya saya ya atau orang Kristen ya, kalau kita menyatakan bahwa Yesus tidak menderita, wafat dan disalib menggunakan Alkitab, itu salah secara fakta dan itu disebut sebagai penyesat dari sudut pandang kekristenan loh. Salah secara fakta. Ya misalnya nih saya orang Kristen ya, dan saya mengatakan bahwa Yesus itu tidak disalib, buktinya ada di dalam Alkitab, lah itu disebut sebagai penyesat. Karena secara fakta di Alkitab dikatakan Yesus itu wafat dan disalib. Ya, santai. Gitu. Anda mengatakan secara fakta, betul ya? Ya, secara fakta Alkitabnya. Apa tolok ukur fakta itu? Maksudnya apa yang tertulis ukur, di kitabnya. Apa tolok ukur fakta atau bukan fakta? Apa tolok ukurnya? Maksudnya secara tertulis di kitabnya, di Alkitab. Jadi nggak bisa. Pertanyaan saya, tolok ukur faktanya. Yang saya tanya, tolok ukur faktanya apa? Menurut Anda fakta bukan sih? Enggak, statementnya ini loh. Untuk membuktikan statement Yesus disalib dan tidak disalib, itu nggak bisa menggunakan
Alkitab, karena Alkitab dengan jelas mengatakan Yesus disalib. Apakah itu informasi yang valid? Ya, soal valid dan tidak kan itu kan yang tertulis kan gitu. Iya, Anda kan mengatakan Alkitab menuliskan Yesus disalib, betul? Ya, betul. Berarti asumsi Anda, asumsi bukan berarti asumsi liar, asumsi Anda adalah Yesus disalib. Informasi yang valid, itu asumsi Anda, betul? Betul, betul. Pertanyaan saya, apakah itu informasi yang valid secara fakta? Ya, kalau berdasarkan pembuktian kan kita nggak bisa ke masa lalu, jadi ya. Bukan itu pertanyaan saya. Bukan itu pertanyaan saya. Apakah itu informasi yang valid, betul-betul terjadi pada saat itu? Apakah benar atau salah gitu loh? Itu pertanyaan saya. Ya iya, diyakini iya. Oke, saya nggak bahas keyakinan. Bukan Bang, ketika jenengan mengatakan apakah itu valid, ini kan sedang memvalidasi, membuktikan. Untuk cara membuktikan kan harus misalnya melihat langsung, merasakan langsung. Saya nggak begitu. Cara membuktikan saya adalah informasi ini valid atau tidak. Pertanyaan saya adalah, misal ketika Lukas menuliskan Yesus disalib, Lukas dulu, kita ke Lukas dulu. Itu Lukas tahu dari siapa tuh? Bahwasanya yang disalib adalah benar-benar Yesus. Pertanyaan simpel. Lukas dikasih tahu siapa? Ya, menurut pengakuan Lukas sendiri, dia melakukan penelitian. Pertanyaan saya, Lukas dikasih tahu siapa? Pertanyaan simpel. Ya, menurut dia kan nulis sendiri berdasarkan. Ya, Lukas di ayat dikasih pertamanya tuh. Baik. Saya tanya nih sekali lagi. Kan melakukan penelitian. Pertanyaan saya, ketika Lukas menuliskan Yesus disalib, Lukas tahu dari siapa bahwasanya yang disalib itu betul-betul Yesus dan bukan yang lain? Tahu dari siapa? Ya, dari interviewnya sama para saksi toh. Oke, para saksi, betul? Oke, baik. Sekarang saya analogikan begini. Misal begini. Bro admin ini dapat informasi gitu kan dari dua orang. Orang pertama informasinya orangnya adalah orang yang jujur, orang yang baik, orang yang rendah hati. Informasi kedua orangnya sering bohong, sering berdusta. Pertanyaan saya, bro admin lebih percaya yang mana? Ya, itu kan sudut pandangnya mereka ya. Saya tanya Anda, saya tanya bro admin. Bro admin lebih gini loh. Secara akal sehat, bro admin lebih percaya yang mana? Secara akal sehat deh. Secara akal sehat, kalau dua-duanya meyakinkan ya. Bro, saya ulangi lagi ya. Saya ulangi lagi nih. Saya ulangi lagi ya. Bro admin mendapatkan suatu informasi, ya kan? Informasi ini berasal dari si A dan si B. Si A ini bro admin kenal juga, si B bro admin juga kenal. Tapi si A ini orangnya baik hati, rendah hati, jujur dia, nggak pernah bohong. Bahkan kalau bro admin nyuruh beli apa gitu, kembaliannya itu pasti dikembalikan dengan yang pas. Nah, tetapi ketika ada si B ini memberikan informasi ke bro admin, informasinya ini nggak sama dengan si A, nggak sama, beda. Tapi si B ini adalah penipu, dia suka berdusta, gak jujur dia, suka menutupi. Pertanyaan saya, secara akal sehat, manusia normal, bro admin lebih percaya siapa? Ya, yang sudah kenal. Dua-duanya kenal. Ya, yang jujur kan kita sudah kenal. Yang jujur, tepuk tangan dulu. Hostnya nggak bisa tepuk tangan, aku tepuk tangan sendiri. Tepuk tangan. Yang jujur ya. Oke, baik. Betul. Baik, saya tanya sekarang. Kalau memang yang jujur informasinya kan bisa lebih dipercaya daripada yang nggak jujur, betul kan? Itu masuk akal, tuh logika itu. Logika. Ya. Aksioma itu nggak perlu dibuktikan lagi, itu aksioma, tahu nggak? Tahu nggak? Nah, ya oke. Air itu cair, itu aksioma tuh. Nggak mungkin nggak tuh. Oke ya. Sekarang begini. Lukas ketika mendapatkan informasi Yesus disalib atau tidak disalib, pertanyaan saya, Lukas kan menyatakan dapat dari pelayan firman dan saksi mata, betul nggak? Betul. Oke, kita urut pelan-pelan. Siapa namanya? Waduh, kalau itu nggak ada disebut, Bang. Nah itu. Berarti kalau tidak tahu namanya, artinya tidak tahu identitas orang yang memberitahu. Sepakat dulu kita.
Sepakat? Ya, Sepakat? gini. Enggak, tunggu dulu. Tidak ditulis bukan berarti tidak tahu, toh. Tunggu dulu. Alasan tidak ditulis kan Tunggu. bervariasi. Sabar. Santai ya. Berarti kalau tidak tahu nama orangnya, secara aksioma tanpa dibantah, kesimpulannya adalah informasi ini berasal dari orang yang tidak diketahui. Sepakat dulu kita. Ya enggak ya, untuk pembaca mungkin nggak tahu, tapi untuk Lukasnya kan tahu. Iya, pertanyaan saya simple gitu loh. Simple pertanyaan saya. Lukas kan menyatakan tahu dari saksi mata dan pelayan firman, betul nggak? Betul. Itu kemungkinan klaim enggak? Bisa nggak dia ngeklaim? Bisa jadi. Bisa jadi ngeklaim kan? Betul. Bisa jadi beneran juga, betul? Ya. Ada dua kemungkinan di situ. Bisa jadi benar, bisa jadi salah, betul? Betul. Betul. Pertanyaan saya sekarang, seberapa valid data itu bisa diandalkan bahwasanya informasi Yesus disalib adalah betul-betul Yesus itu yang disalib? Seberapa valid? Sedangkan orang yang memberitahu Lukas nggak tahu siapa. Sama halnya seperti saya menganalogikan tadi, bro admin. Bro admin, saya kasih dua pilihan. Informasi yang sama, dua-duanya bro admin kenal dua-duanya. Si A dan si B kenal dua-duanya. Si A ini orangnya jujur, si B orangnya penipu. Bro admin udah jawab, oh saya pasti lebih milih yang si A karena si A jujur, betul nggak? Betul nggak? Ya. Oke, bro admin bisa nggak pastikan kepada saya bahwa saya yang memberi informasi kepada Lukas ini orang yang jujur, bisa nggak? Itu tidak tertulis, Bang. Enggak, saya nggak tanya itu. Nggak bisa menunjukkan. Gitu, itu jawabannya. Bisa nggak membuktikan Ya, kepada kan saya? karena nggak tertulis, nggak bisa. Nggak bisa kan? Nggak bisa kan? Betul? Betul. Artinya apa? Informasinya jelas nggak? Jujur. Ya, pembuktiannya bukan dengan cara Jujur, itu, Bang. santai, jujur dulu kita. Gini, kalau pembuktian dengan cara itu Beradmin, bro, dengerin dulu. Jujur dulu. Ketika informasi itu bersumber dari yang tidak diketahui, pertanyaan saya, bahkan nama orangnya nggak tahu, nama orangnya aja nggak tahu, apalagi karakter orangnya. Betul atau salah saya? Saya betul atau salah? Iya. Betul? Ya, bisa jadi gitu. Namanya saja nggak tahu, apalagi karakter orangnya, betul nggak? Oke. Betul? Betul. Oke, betul. Berarti kesimpulannya adalah informasi ini bersumber dari orang yang nggak jelas. Sepakat nggak kita sama saya? Sepakat nggak? Ya saya berdiri di pihak yang tidak sepakat tuh. Sepakat nggak? Sepakat. Sepakat nggak? Loh, kalau jelas kasih tahu saya siapa namanya. Ya, hanya ada dua pilihan. Hanya ada dua pilihan. Yang satu informasinya bersumber dari sumber yang jelas, yang kedua informasinya bersumber dari sumber yang nggak jelas. Anda pilih yang mana? Ya, sudah gini. Enggak, tunggu, santai. Yang satu informasinya bersumber dari sumber yang jelas, yang satu informasinya bersumber dari sumber yang tidak jelas. Karena hanya dua. Satu jelas, melawan kata jelas itu tidak jelas, betul nggak? Dinyatakan jelas tuh yang bagaimana? Dinyatakan sumbernya jelas, yang sumbernya jelas, orangnya diketahui nggak? Karena tidak disebut. Jadi cuma disebut para saksi gitu. Jadi nggak ada. Ya, diketahui nggak siapa namanya? Diketahui nggak siapa namanya? Ya, di situ saksi mata. Ya, siapa namanya? Saksi mata siapa namanya? Namanya. Bisa nggak membuktikan kepada saya saksi mata itu semuanya? Santai. Anda punya bukti nggak membuktikan kepada saya saksi mata semuanya berkata dengan jujur? Ada nggak buktinya? Ya, nggak ada lah. Oke, berarti nggak jelas ya? Sepakat dulu sama saya. Jelas atau tidak jelas? Gini loh, tidak ada. Salam. Kenapa susah kali jujurnya ya Allah? Gurunda kalau udah selesai masuk ya Gurunda. Gurunda rumah. Jelas, Bang. Tunggu dulu. Dijawab dulu pertanyaan saya. Ikutin. Ya, yang jujur kalau diskusi. Yang jujur. Misal begini. Saya kirim bro admin baju. Terus ibunya bro admin tanya, "Ini dari siapa, bro admin?"
Oh, dari Bang Ardi. Jelas nggak? Jelas Ya, nggak? oke. Jelas nggak? Jelas ya? Oke ya. Saya balik sekarang. Tiba-tiba ada yang ngirim paket ke Bro Admin. Terus Bro Admin tanya ke sama tukang kurirnya, ini siapa yang ngirim? Gak tahu Pak, gak ada namanya tuh. Pertanyaan saya, jelas atau tidak? Ya tidak jelas lah pengirimnya. Tidak siapa. jelas. Oke, tepuk tangan saudara-saudara, tidak jelas. Sekarang saya analogikan, saya kembalikan ke dalam kitab Anda. Lukas ini yang memberitahu siapa? Jelas nggak? Hanya disebut saksi, hanya disebut saksi. Iya. Pertanyaan saya, siapa namanya? Ya nggak ada. Jelas nggak orangnya? Ya kalau berdasarkan analogi tadi nggak jelas. Nggak Pengirimnya siapa? jelas, luar biasa. Gitu dong. Kalau diskusi itu harus jujur. Jangan sampai mendewa-dewakan konsep teologi Anda atau dogma Anda untuk membantah pikiran Anda sendiri. Jangan. Harus jujur. Memang berat, Bro Admin. Memang berat. Berat sekali gitu loh. Ini masih Lukas, Bro Admin. Belum Markus, belum Matius, belum Yohanes. Apalagi Paulus. Aduh. Apalagi sejarawan Anda gitu. Apalagi mereka, Tacitus dan lain sebagainya tuh. Apalagi mereka. Uang yang katanya hidup sejaman sama Yesus saja informasinya nggak jelas. Anda nggak bisa mengatakan informasi jelas, nggak bisa. Kalau jelas kasih tahu saya siapa namanya. Nggak bisa kan? Gini bang. Berarti karena Lukas tidak menyebut nama saksi satu persatu, berarti dianggap ngarang gitu ya? Gimana? Enggak. Berdasarkan yang tadi saya tangkap, karena Lukas tidak menyebut nama satu persatu, maka dia dianggap ngarang. Kok dianggap ngarang? Lukas kan menyatakan dia dapat dari Iya, kan santai dulu. Abang ngerti nggak informasi bias? Ngerti nggak? Iya, berarti menurutnya Jangan tuh Lukas kan tidak menyebut nama saksi. Artinya informasinya tidak bisa dipercaya kan begitu? Apa bagaimana tadi yang ya saya pasti tangkap dong. begitu? Sama halnya begini. Seperti saya katakan kepada Anda punya 2 orang teman. Dua-duanya Anda percaya, dua-duanya Anda kenal gitu loh. Anda kenal dua-duanya. Yang satu orangnya jujur, yang satu orangnya pembohong. Anda lebih percaya yang mana? Kalau mereka berdua memberikan informasi yang sama, Anda percaya yang mana? Coba. Otomatis yang A kan, betul kan? Betul nggak? Ya kalau kita udah kenal iyalah. Iya, dua-duanya orangnya jelas. Betul atau salah saya? Betul kan? Orangnya jelas sekalipun belum tentu bisa dipercaya. Sepakat nggak? Ya, yang B tadi kan kenal. Jelas orangnya. Bisa nggak dipercaya yang B, pembohong? Bisa nggak? Ya, bisa nggak? Nggak bisa. Ini padahal orangnya jelas. Sekarang saya tanya, yang memberi informasi Lukas jelas nggak orangnya? Tidak disebut. Jelas Nggak atau jelas. tidak pertanyaan saya? Ya nggak jelas. Nggak jelas. Ditanya jelas atau enggak ya. Lu memang nggak jelas informasi itu. Sama halnya ketika ada yang ngirim paket ke Bro Admin. Ketika Bro Admin tanya, Pak Kurir ini dari siapa? Siapa ya Pak? Nggak ada namanya tuh. Jelas nggak? Nggak jelas. Kenapa harus dipersulit gitu loh? Pikiran semudah itu kenapa harus Anda persulit gitu loh? Kenapa? Karena itu tadi, karena tuntutan dogmatis yang mengharuskan Anda melawan akal sehat Anda sendiri. Anda berat itu mengatakan, bahkan Anda ketika mengatakan kepada saya itu informasi yang jelas, tanggung jawabnya luar biasa. Anda saya suruh buktikan siapa namanya, nggak bisa. Artinya nggak jelas. Nggak jelas. Oke, ya kan berarti kan karena tidak ada nama saksinya, maka itu dianggap tidak jelas kan begitu? Ya, informasinya dianggap valid atau tidak kalau nggak jelas? Saya tanya kepada Anda. Informasinya yang di dalamnya, ketika yang memberitakan nggak jelas, apakah bisa dipastikan valid atau tidak? Saya tanya.
Ya, kalau tidak ada saksi yang jelas seperti tadi jenengan bilang ya dianggapnya tidak jelas. Kan saksinya harus jelas. Bukan itu pertanyaan saya. Semuanya. Valid atau tidak? Ya tidak valid tuh berarti. Iya, nggak valid. Jadi ya oke setuju lah. Jadi informasi Gini. saksinya Bro admin kan kenal, tidak jelas, Bro admin kan tahu itu saya. bisa valid. Bro admin kan tahu saya. Saya kan orangnya bukan dogmatis. Betul kan? Saya bukan orang. Ya tapi argumennya nih loh yang saya masih belum nerima gini loh. Gurunda. Karena yang saya mau masuk tahu nggak? gini. Gurunda Zuma. Sekalipun tidak nyebut nama, bukan berarti tidak valid begitu loh. Karena validasinya bisa dari yang Aku lain. jawab teman-teman di bawah ya. Aku jawab teman-teman di bawah yang muslim. Teman-teman di bawah. Anda mengatakan Bang Zuma aja. Saya dari tadi manggil Bang Zuma. Kalau teman-teman merasa nggak nyaman di Komal ini, jangan nonton. Saya dari tadi manggil guru saya. Beliau belum monitor. Gimana sih? Anda ini kalau nggak, Anda ini ya, Anda di bawah, muslim di bawah. Kalau memang nggak suka sama saya yang ngomong, keluar dari room ini. Nggak usah di sini. Gitu loh. Kok sulit kali, bah? Halo, saya kan dari tadi udah bilang, Gurunda, udah monitor belum? 2 kali, 3 kali saya ngomong. Kacau kali, bah. Bang Ardi, permisi sebentar ya. Ya, Bang Patris, silakan Bang. Jadi mungkin kalau saya simpulkan dari pembicaraan Abang, berarti menurut Abang keempat Injil itu Matius, Lukas, Markus, dan Yohanes nggak bisa dipercaya begitu? Bukan menurut saya, menurut kitab Anda sendiri. Bahkan menurut Anda sendiri, bukan menurut saya. Coba, menurut Anda jelas nggak? Saya tanya kepada Anda sekarang. Informasinya valid nggak? Gini deh, saya bikin simpel deh. Informasi tentang penyalipan Yesus yang ditulis oleh Markus, Matius, Lukas, Yohanes valid nggak? Menurut Anda, jangan menurut saya. Menurut Anda, valid nggak? Valid. Ah? Valid. Siapa validatornya? Ayo. Kasih tahu saya. Hah? Murid-muridnya. Loh, ketika Matius, Markus, Lukas, Yohanes menulis kitab itu, setelah selesai menulis, siapa yang memvalidasi kitab Matius? Siapa yang memvalidasi kitab Lukas? Siapa yang memvalidasi kitab Yohanes? Anda tahu nggak Lukas itu ditulis tahun berapa? Tahu nggak? Nggak tahu, Bang. Hah? Nggak tahu. Oke, menurut gereja Anda, menurut kekristenan itu sekitar tahun 70-an. Pertanyaan saya, tahun 70-an itu siapa yang memvalidasi kitab Lukas? Kasih tahu saya. Begini Mas Bro. Jangan kemana-mana, jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana. Saya nggak suka diskusi lompat-lompat. Saya nggak suka. Santai-santai. Fokus dulu. Dengerin saya. Dengerin saya. Pada saat Lukas menulis kitabnya tahun 70, siapakah yang memvalidasi kitab Lukas tahun 70-an itu? Siapa? Itu tidak penting sebenarnya. Begini Bang. Loh, Anda sendiri yang mengatakan valid. Sekarang Anda mengatakan nggak penting. Bukan nggak. Ya, ini nggak penting. Apa ini? Aduh. Opinimu itu yang nggak penting, Mas Bro. Kacau kali lu. Bukan isi Injilnya yang nggak penting. Opinimu yang nggak penting. Loh, ini pertanyaan saya. Sekarang Dijawab. Gini. Tutup. Gini. Saya kasih kamu logika yang. Jangan kemana-mana. Santai-santai. Jangan kemana-mana. Anda tadi mengatakan valid. Anda tadi mengatakan valid. Betul atau salah saya? Anda yang ngomong valid itu Anda. Betul? Boleh saya ngomong nih? Santai. Jawab dulu pertanyaan saya. Yang mengatakan valid Anda atau saya tadi? Iya. Menurut iman saya itu valid. Oke, baik, santai-santai. Menurut Anda, santai. Iya, santai bro, santai. Menurut Anda, kitab Anda valid, betul? Iya, karena saya mengimani Siapa yang mendalilkan maka dialah yang wajib membuktikan, betul? Betul? Sekarang saya. Betul atau salah? Jawab dulu. Siapa ngomong sekarang? Saya apa kamu? Oke. Betul atau salah? Jawab dulu. Ulangi pertanyaanmu. Siapa yang mendalilkan maka dialah yang wajib membuktikan. Betul? Siapa sekarang yang ngomong? Saya. Ya.
pertanyaan ini, siapa yang mendalilkan, maka dialah yang wajib membuktikan. Betul atau salah? Oke, gini ya. Betul atau salah? Saya ngomong sekarang apa kamu? Betul atau salah? Jawab dulu. Betul atau salah? Mas, pola pikirmu aja yang diikuti, bro. Ingat, dijawab Dengarkan pola pertanyaan pikir saya dijawab. Pertanyaan Iya. saya kenapa nggak berani jawab? Kenapa nggak berani jawab? Pola pikir. Soalnya pola pikirmu tuh gak masuk, bro. Lu kok nggak masuk? Yang mengatakan kitab Anda valid saya atau Anda? Saya. Ada buktinya? Sekarang saya tanya, saya jawabkan. Dengar dulu, jangan ketawa. Ada buktinya nggak? Ada buktinya nggak kitab Anda valid? Dulu, Ada nggak? Makanya dengar dulu saya bicara. Iya, jawab pertanyaan saya. Ada buktinya nggak? Lah kamu potong terus, gimana sih? Iya, buktinya siapa yang memvalidasi? Kasih tahu saya, siapa yang memvalidasi kitab Anda? Siapa? Sekarang gini. Aduh, sekarang terus. Bisa nggak kamu membuktikan masa jauh lalu? Kali, bah. Nggak, kalau nggak bisa jawab, mending turun. Bukan nggak bisa. Ya kalau Dengar, bisa berarti. Kamu nggak pernah kasih saya waktu ngomong. Baik, Gimana saya kasih kesempatan Anda ngomong. Saya kasih Anda kesempatan ngomong. Jawab pertanyaan saya. Siapa yang memvalidasi kitab Lukas? Lukas setelah menulis. Jawab pertanyaan saya. Siapa nama orangnya? Jawab. Berapa menit dikasihkan saya nih ngomong? Ya tinggal jawab aja. Kenapa lama? Saya cuma tanya, saya dikasih. Ya 1 menit, 1 menit tak kasih. 1 menit silakan. Oke, 1 menit. Jangan dipotong ya. Ya jawab ya, tapi menjawab kan? Oke. Oke, silakan. Pada intinya, Injil. Jawabannya Dengar dulu. mana? Kamu kasih saya waktu 1 menit. Iya, jawabannya mana tapi? Jawabannya mana? Kamu tolol ya? Wih, emosi dia. Bukan karena otakmu itu gak diajak bicara. Gurunda udah monitor belum Gurunda? Izin Gurunda. Suruh ngomong sini. Gurunda Zuma. Soal itu. Udah monitor belum? Enggak, saya ngobrol sama kamu loh soal. Aki Kores udah monitor nggak? Aki Kores. Mak. Ardi, memang itu botolmu itu malah bertambah. Lu makan dulu orang lain. Kamu kasih waktu saya, tapi kamu nggak membiarkan saya bicara. Bagaimana? Iya, silakan Anda saya kasih waktu, tapi tolong jawab pertanyaan saya. Sepakat dulu kita, sepakat? Bagaimana? Sepakat? Kita sepakat, Anda saya kasih waktu ngomong, tapi Anda menjawab pertanyaan saya. Sepakat? Oke, jadi begini ya. Sepakat nggak? Ini belum saya kasih dulu. Iya, sepakat atau tidak? Masa saya harus iakan semua pembicaraan kamu? Loh, berarti Anda nggak sepakat? Saya akan sepakat, tapi kalau saya juga mengutarakan apa yang saya inginkan gitu loh, Mas. Loh lah iya bro, gimana sih? Anda silahkan mengutarakan, tapi Anda sepakat nggak untuk menjawab pertanyaan saya? Sepakat nggak? Sepakat, makanya. Sepakat, baik. Pertanyaan saya apa barusan? Ingat? Masih ingat? Seperti matematika bro. Nggak, pertanyaan saya masih ingat nggak? Ingat nggak pertanyaan saya? Ingat nggak? Hah? Dikasih bisu. Pertanyaan saya ingat nggak? Lu kok lupa? Udah lupa aku bro. Gini katanya mau jawab, mau dikasih waktu. Makanya teman-teman di bawah, asal teman-teman tahu ya, asal teman-teman di bawah tahu. Oten tuh memang begini, kalau ditanya santai ya. Oten tuh begini, kalau ditanya dia pasti muter-muter kemana-mana. Karena apa? Karena dia nggak mendengarkan pertanyaan kita. Saya ulang pertanyaan saya ulang ya. Saya kasih waktu, tapi tolong dijawab. Kalau Anda nggak jawab pertanyaan saya turunkan. Saya ulang pertanyaan saya ya. Ketika Anda mengatakan kitab Anda valid, oke baik, kita ambil contoh Lukas. Ketika Lukas menuliskan kitabnya pada sekitar tahun 70 sampai 75 Masehi, setelah menuliskan itu, pertanyaan saya adalah, siapakah orang yang memvalidasi kitab Lukas? Saya tanya siapa, berarti nama orang. Silakan jawab pertanyaan saya, silakan. Sekarang sekali lagi saya tanya, yang ngomong sekarang siapa? Saya. Waktunya berapa menit? Iya, oke. Silakan 1 menit. Udah ya. Jadi begini ya. Sebelum ngomong panjang lebar, seharusnya tidak penting-penting amat kamu membahas ini. Aduh, bersin saya. Bersin. Oh.
Bersihin rohani, maaf. Mampus lah kau. Makan tuh bersin, mampus. Ini Edi dari tadi gimana Edi? Lanjut Kang. Aku mute dulu bentar ya. Edi. Iya bang. Oh iya bang. Nah, baik. Bang Kores monitor Bang Kores? Bunda udah monitor belum? Atau Bunda Rahma mau masuk ke Bunda Rahma? Oh, bisa. Oke, baik. Silakan Bang. Siapakah penyesat itu? Jadi saya nyimak dari tadi bang ya. Bahwasanya dari surat Lukas apa semua tidak benar kan begitu tadi bang ya. Ya. Tapi kalau menurut saya bang perlu pembuktian fakta sejarah. Kalau memang di Bible tidak pasti, jadi kan bisa kita buktikan secara fakta sejarah peristiwa. Ini kita bukan bercerita masalah sejarah Bang, tapi kita bercerita tentang kitab suci Bang. Apa yang tertulis di dalam kitab suci, itulah yang kita imani, itulah yang kita yakini. Kalau kita berbicara masalah sejarah Bang, sejarah kan bukan buatan Tuhan, tapi sejarah itu buatan manusia, hanya karang-karangan manusia Bang. Nah di sini kita debatnya bukan lintas sejarah, tapi lintas agama gitu loh Bang. Kita bahas keagamaan aja Bang. Oh, ya. Kalau bahas sejarah Bang nggak usah jauh-jauh Bang, nggak usah jauh-jauh kalau bahas sejarah. Nah Gurunda udah monitor Gurunda. Permisi. Iya paman. Apakah ada yang ingin membeli jajan saya? Ada di Bang Edi. Oh Bang Edi. Ngeri bang, cuma ngeri. Ngori. Pengen kalau malam sari. Ngeri saudaranya. Jadi gini kawan. Yesus berkata, barang siapa, bukan berkata sih, dalam konsep pengajaran Yesus, siapa yang berpikir aku akan disalib, maka dia adalah iblis. Mantap sekali kopinya Gurunda. siapapun yang berpikir standar, tidak memandang bahwa Tuhan yang mengutus Yesus itu maha kuat, maha perkasa, maha dahsyat, maha penyelamat, dan hanya berpikir Yesus itu akan disalib, akan dibunuh, maka dia adalah iblis. Itu sudah dibuktikan oleh Yesus. Ketika kemudian dia dipikirkan oleh Petrus, sampai Petrus mengambil tindakan, menarik Yesus ke samping, menegur Yesus, jangan kau ke sono, lu mati konyol sebentar. Minta doa sama Tuhan lo, minta sama Bapak lo, lo tidak akan mungkin dibunuh. Perekaman ini bang. Maka Yesus ketika menemukan muridnya berpikir seperti itu, apa kata Yesusnya? Enyahlah kau iblis tuh. Jadi siapapun, mau Petrus, mau muridnya, mau orang yang ngaku-ngaku pengikutnya, kalau berpikir Yesus disalib, maka dia adalah iblis. Itu poinnya. Sekarang Anda berpikir Yesus yang disalib nggak? Yesus disalib nggak? Iya, saya percaya Yesus disalib. Nah, berarti Anda iblis. Halo Bang Suma. Halo juga Paman. Anda iblis. Petrus pun tadinya berpikir begitu, Bung. Tapi kata Yesus apa? Enyahlah iblis. Kamu hanya memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Enyahlah. Jadi orang yang berpikir Yesus disalib tanpa ada penyelamatan dari Tuhannya Yesus, itu iblis. Begitu kawan. Itu kan bagi orang-orang yang menyamar seperti Yesus, ya betul. Ya enggak Bung, enggak. Orang yang berpikir Yesus bakal disalib,
Itu iblis. Kan itu tertulis di dalam Injil Perjanjian Baru Bang Zuma. Ya, iya betul. Makanya Petrus ketika berpikir, kalau ente ke sana kau mati, minta sama Tuhan lo. Tuhan akan menjauhkan itu darimu. Jangan ke situ. Yesus marah. Enyahlah kau iblis. Kau hanya memikirkan manusia bahwa aku akan disalib. Enggak. Yang dianggap Tuhan iblis itu punya siapa Bang rancangan Zuma? yang jauh. Petrus yang berpikir bahwa yang mana Petrus berpikir bahwa Yesus akan disalib. Maka Yesus berkata, enyahlah iblis. Itu tafsir Bang Zuma ya? Bukan tafsir, Bung. Iya. Pikiran Petrus adalah Yesus akan disalib. Maka Petrus mengambil tindakan. Stop. Jangan ke sana. Diceretnya, ditariknya, didorongnya kemudian si Yesus ini. Lalu ditegur. Minta doa dong sama Tuhanmu. Kau tidak akan mungkin disalib. Jangan sekali-kali engkau mau disalib. Tidak akan menimpa engkau. Apa kata Yesus? Enyahlah iblis. Engkau hanya memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Tuhanku sudah merancang keselamatan untukku. Itu, Bung. Jadi kalau Kristen hari ini berpikir Yesus disalib, ya entah iblis. Ya, boleh saya ngomong Bang Zuma? Kan tadi ngomong, Bang. Iya, saya ngomong minta waktu sebentar boleh? Soalnya tadi saya ditendang. Betul pemahaman Bang Zuma. Saya jawab dulu bentar ya. Jadi kalau Petrus itu sudah pikirannya bimbang sama Yesus. Bimbang, ada kebimbangan, itulah iblis tadi. Ada keraguan. Betul? Keraguan apa? Makanya justru Yesus tidak ada ragu. Makanya Yesus bilang, enyahlah kau, pergi kau katanya. Bukan saudara. Petrus menarik Yesus dan menegur Yesus. Tuhan, kiranya Tuhan menjauhkan hal itu. Hal itu tidak sekali-kali takkan menimpa engkau. Iya betul, takut dia ada keraguan. Betul, iya. Karena dalam pikirannya Yesus bakal disalib. Iya, betul? Memang betul disalib, betul disalib. Pemikiran Petrus bahwa Yesus akan disalib itu pemikiran setan atau bukan? Kebimbangan, dia bimbang. Loh, kok bimbang pula? Biar jelas-jelas di situ dikatakan setan kok. Enyahlah bimbang. Enggak, enyahlah iblis. Tapi itu dianggap pemikiran bahwa Yesus akan disalib itu pemikiran setan. Bang Zuma. Astagfirullahaladzim. Iya. Dibukain aja ayatnya biar ditampilin. Bisa gak? Matius 1 Bang. Udah, artinya biar semua orang yang nonton tuh lihat gitu loh. Bahwa kalau memang Bang Zuma menyatakan kebenaran kan semua orang percaya jadinya gitu loh. Kita bahas bersama-sama sini. Matius 16 buka satu nomor 21 Bang. Kita bahas. Petrus aja menyangkal Yesus. Iya betul. Kenapa Petrus menyangkal Yesus? Karena yang ditangkap itu bukan Yesus. Mana sih orang-orang ini? Begini Bang Zuma. Dia ragu. Bentar dulu Bang siapa Bang Edi. Jadi begini Bang Zuma ya. Tadi nyala engkau iblis. Kalimat itu, kata-kata Yesus itu Bang Zuma ambil dari Injil kan? Benar nggak? Dari kitab Matius, Bang. Iya, betul ya? Iya. Bang Zuma percaya itu ucapan yang tertulis di situ. Iya, tapi kenapa dengan apa? Di lain sisi Bang Zuma juga menolak cerita di dalam Injil itu yang menuliskan tentang riwayat Yesus disalibkan. Iya, karena di dalam kitab saudara itu ada dua Yesus di kitab saudara. Oh, bisa begitu ya, Bang? Ya, kenapa tidak? Yesus sendiri yang mengatakan itu kok. Bagaimana Bang Zuma bisa membuktikan itu? Ya, Yesus sendiri mengatakan, Anda percaya nggak perkataan Yesus? Bahwa Mesias palsu akan datang mendatangi murid-muridnya. Bahwa ada orang yang berkata bertemu dengan Yesus di padang gurun, bertemu dengan Yesus di dalam bilik. Dan yang ditemui itu adalah Yesus palsu. Itu bukan berarti Yesusnya ada dua, Bang. Tapi yang satu asli, yang satu membawa namanya gitu loh, Bang.
Loh, piye toh Mas? Mengatasnamakan nama dia. Ucapan Tapi bukan Yesus aja Anda tolak. Itu sudah membuktikan ente bukan pengikutnya. Yesus loh yang berkata, "Hei, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku." Penyesatnya pakai nama siapa? Yesus. Ya itu pintar. Berarti Yesus palsu. Berarti si penyesat ini bernama Yesus. Dan itu terangkum di dalam kitab ente. Tapi ada juga yang bawa-bawa nama Yesus loh. Itu loh, memakai-makai nama dia, bawa-bawa ajaran dia, gitu loh. Tapi kan kita gak tahu. Tapi siapa yang bertemu dengan murid Yesus itu siapa? Zaman sekarang kan susah untuk kita menuduh orang. Bukan berbicara zaman sekarang, itu Iya, berbicara masa zaman muridnya Kalau kita- Yesus. Kalau kita hanya menuduh-nuduh, kita Itu bisa kena, gitu loh maksudnya. Bukan menuduh, saudaraku. Jangan sombong terhadap kebenaran. Kematian ente sudah semakin dekat. Ente masuk ke kubur, tak ada kesempatan lagi untuk bertobat. Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kamu. Penyesat itu datang kepada murid Yesus, yaitu kepada Petrus. Loh, kok jadi lucu ente ini? Ya, lanjut Pak, lanjut Pak. Ngeri. Ya. Jadi Yesus berpesan kepada Petrus, Petrus, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata kepadamu bahwa dirinya adalah Yesus. Lukas 21 nomor 8. Saatnya sudah dekat. Jangan kamu ikuti mereka. Nah, di tahun 50 ada oknum yang menuliskan kemudian kalau ada Yesus yang datang kepadanya. Itu loh. Kalau yang mau lebih dekat secara histori, Yesus berkata, penyesat itu berkata, akulah dia. Ketika oknum yang diceritakan di Bible ditangkap, sebelumnya dia mengaku, akulah dia. Coba Anda baca Yohanes 18 tuh. Nomor 5. Nomor 6, nomor 7, nomor 8. Anda baca itu. Ketika Yesus kemudian menghindarkan diri dari penangkapan, tiba-tiba Yudas berkhianat. Kemudian Yudas menunjukkan tempat persembunyian Yesus. Ketika Yudas menunjukkan tempat persembunyian Yesus, Ditangkap, disitulah disalibkan, dan wafat, lalu bangkit. Disitulah awal pertamanya penggenapan penyesat Begini Bang itu. Suma, begini Bang Suma. Percuma Bang Suma menjelaskan saya banyak hal tuh, tapi kenyataannya bahwa ketika Yesus ditangkap, disalibkan, wafat, lalu bangkit yang tertulis di dalam Injil itu Bang Suma mesangkal gitu loh maksud saya. Penyesat itu, saudara, penyesat itu bangkit. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Nah, artinya begini loh. Kalau memang Bang Suma percaya dengan isi Injil itu, lantas mengapa sekarang Bang Suma menolak penyaliban itu loh maksud saya? Kebangkitan lagi apalagi. Penyaliban itu terjadi kepada penyesat. Yang disalib itu penyesat menurut Yesus. Berarti penyesat itu ada siapa menurut Abang Suma? Adalah. Oh. Kok malah gak nyambung Bang Sumanya jadinya? Justru nyambung. Kata Bang Suma tadi Yesus bilang penyesat itu akan memakai nama Yesus. Lalu? Iya, yang disalib ini memakai nama siapa? Nama Yesus gitu. Ya itu dia. Kok gimana sih orang ini? Sekarang gini Bang Suma, yang ditangkap sama Yesus asli berpesan kepada muridnya. Begini Bang Suma, logikanya begini. Yang dijual sama Yudas siapa? Yesus. Yang ditangkap siapa? Yesus palsu. Lalu yang dipaku di kayu salib? Yesus palsu. Bagaimana Bang Suma bisa buktikan? Bisa buktikan Bang Saya Suma? buktikan. Dengarkan, kalian bertiga. Bertiga berempat, dengarkan baik-baik.
Buka berbicara. Bang Suma, buka kamera dulu lu. Bentar Bang Apel, tenang saja, santai-santai. Tapi ya. Silakan Bang Suma, silakan. Tunggu, saya disuruh buka kamera. Saya pakai BH dulu, sabar. Saya kalian masker Bang. Nah ya, sabar ya. Nggih. Ngeri memang ya kalau salah memahami ya. Salah memahami, Anda yang tidak mau paham. Iya. Cuma itu aja pesan saya satu. Jangan berpesan, Anda masih ada kesempatan untuk bertobat. Yang berpesan dulu. Tidak begini loh, karena Jadi Bang Suma gini. sendiri, Bang Suma kontradiksi dengan pikiran Bang Suma. Mana tadi yang sendiri minta soal- saya buka Mohon kamera maaf. mana? Pergi. Udah berangkat. Bung. Ya. Dengarkan saya, Bung. Ketika Yesus menjadi guru, dia guru bagi siapa? Itu dulu. Guru bagi siapa gitu? Ya. Kalau Bani guru Israel. itu harus menjadi seorang pengajar. Berarti kalau menjadi seorang guru itu bagi siapa saja yang bisa dia ajari itu. Nah, inilah rusaknya otak kalian. Karena kalian tidak bisa mendudukkan perkara pada tempatnya. Guru itu lo Yesus- mengajar loh, Bang Suma. Yesus pernah Itulah yang mengajarkan. kutanya. Dengar dulu, dengar. Bang Yesus pernah mengajarkan jika kamu berdoa, dia pernah mengajarkan doa Bapa kami. Bang Suma. Itulah kalau yang berdoa saya pakai- tanya, Bung. Bang Suma Muridnya kalau- di situ siapa? Bang Suma kalau sembahyang berdoa Bapa kami enggak? Itu kan ajaran Yesus dalam Injil. Aduh, gimana ini teman-teman? Iya, Kok pasiennya katanya kayak gini nggak kali pasiennya. Nggak nyambung. Maksudnya gitu loh. Kalau Yesus memang- itu guru. Iya, Yesus oke. itu guru. Iya, Murid-muridnya itu orang Yahudi. Iya. Iya betul. Lalu? betul. Nah, Yesusnya berpesan kepada muridnya bahwa ada penyesat yang akan datang kepada muridnya itu dengan memakai namanya Yesus dan berkata, "Akulah dia." Begini Bang Suma ya. Dalilnya mana? Gini, dengar dulu sebentar supaya kita jangan ini ya. Yesus itu ibaratkan pohon dan kita adalah buah-buahnya. Jadi Anda itu bukan buah, Mama Anda itu bukan buah dari pengajaran Yesus. Anda itu buah dari pengajaran Yesus palsu. Yesus muridnya itu buahnya itu Bani Israel. Betul. Ya. Tapi kan Astagfirullahaladzim, ya Allah. betul bilang Bang Suma dari Israel. Saya betul. Tadi kita maksudnya gini. Iman kita ini tumbuh dari pendengaran dan penglihatan. Ketika kita tahu dari Bani Israel, ya namanya kebenaran dari sana ya kita ikuti. Bisa juga. Kenapa nggak ikuti dari Yesusnya? Kan iman kita ini Bang dari pendengaran dan penglihatan. Di situ dia tumbuh iman. Iya, kenapa nggak ikuti? Kalau begitu kenapa nggak dengar Yesus? Yesus berbicara, yang mendengar muridnya, waspada ki kepada penyesat yang datang kepada ta memakai namaku. Jadi sama seperti seorang TNI berpesan kepada prajurit yang lain. Waspada kepada tentara palsu yang datang kepadamu menggunakan seragam tentara, topi tentara, sepatu tentara, tapi sebenarnya dia bukan tentara. Begitu datang kemudian yang dinubuatkan itu betul-betul tampilannya seperti tentara. Iya, tapi betul, bukan Bang. tentara. Nah, Yesus itulah yang dia. Iya betul. Saya dulu jawab. Yesus yang sebenarnya tidak ada buktinya bahwasanya Yesus yang sebenarnya itu di mana dia posisinya sekarang. Makanya selalu diimani. Yesus yang palsu yang Bang bilang Bang Zuma. Buktikan dulu mana Yesus yang Yesus yang sebenarnya itu. Kemana dia? Apakah dia mengelak? Yesus yang asli itu diangkat oleh Tuhan ke langit. Iya. Setelah Yesus yang asli diangkat Tuhan ke langit, muncul Yesus palsu. Itulah yang disalib. Yesus yang asli. Kan begitu. Orang banyak yang disesatkan Yesus palsu, itulah kalian. Iya, saya ikuti terus analisa
pemikiran abang ya, betul. Berarti Yesus yang asli sudah terangkat ke langit, berarti datang Yesus palsu, kan begitu? Ya, itulah Yesus. Betul. Pertanyaan saya, kenapa Yesus yang asli tadi pertama, kenapa tidak itu yang diikuti orang-orang semua? Kenapa yang terakhir? Pertanyaan saya begitu. Yesus mengatakan kalau ente tidak waspada, Anda akan mengikuti yang palsu. Sebab yang palsu ini akan banyak menyesatkan orang. Jadi kalian harus waspada. Orang banyak yang disesatkan itulah kalian. Murid-murid Yesus awal mula pertama itu tidak tersesat karena tidak percaya kepada pemberitaan Paulus kalau dia bertemu dengan Yesus. Ketika Paulus datang kepada mereka, "Hei, aku ketemu dengan gurumu loh." Kata muridnya, "Nih kau isap, yang kau temui itu bukan guruku." Memang dia ngaku Yesus, tapi bukan. Itu bukan guruku. Karena guruku sudah berpesan, ada Yesus palsu. Iya, maksudnya itu saudara. Yesus asli udah terangkat ke surga. Yang palsu yang palsu ini jadi kenapa semua ini ngomong tanpa dalil, ngomong kosong aja. Kemistiwaannya ini kok bisa disalib bangkit pada hari ketiga, kok serupa, kok bisa bangkit yang palsu ini tadi? Karena itu tanda untuk angkatan jahat. Dengarkan Matius 12 nomor 38. Ketika datang orang Farisi meminta kepada Yesus, "Guru, berikanlah tanda kepada kami." Ini angkatan jahat nih. Apa kata Yesus? Orang Farisi dan angkatan jahat ini minta satu tanda dan tidak akan diberikan satu tanda apapun kecuali tanda Yunus. Jadi tanda Yunus itu adalah tanda untuk angkatan jahat. Apa tanda Yunus? Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan. Anak manusia juga akan berada 3 hari 3 malam Matius dalam perut bumi. Matius berapa? Udah nggak tahu, bentak lagi. Matius 12 nomor 38 sampai nomor 40. Murid kok nggak sopan kali sama gurunya. Betul, jadi Bang, gitu. Ada Yunus berarti ini kita simpulkan pada sesi ini. Kesimpulannya, menurut saya, tanda bangkit hari ketiga adalah tanda untuk angkatan jahat. Setuju nggak? Angkatan jahat. Loh, makanya baca dalil. Setuju nggak? Maaf tadi terputus saya. Setuju nggak kalau kebangkitan hari ketiga adalah tanda untuk angkatan jahat? Setuju nggak? Ya kalau saya Bang tidak setuju juga kalau untuk buat jahat. Ya, berarti Anda membantah Yesus. Tidak Bang, karena Yesus berkata, saudara, angkatan jahat ini minta satu tanda dan tidak diberikan satu tanda apapun selain tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan, demikian juga anak manusia akan berada dalam perut bumi 3 hari 3 malam. Kalau kejahatan, berarti kalau cuma 3 hari, berarti pada hari ketiga bangkit. Nah, itu tanda untuk angkatan siapa menurut Yesus? Jawab. Kalau iblis, kalau setan itu tidak mau dia seperti itu Bang. Kalau iblis tidak mau dia merendahkan diri, tidak mau dia kalah seperti itu Bang, mati. Tapi dia menang, dia menang. Kalau iblis dia sukanya tinggi. Loh, Anda nggak lihat ketika dia keluar dari kubur? Kepadaku telah diberi kuasa baik di surga maupun di langit. Apalagi kurangnya? Sampai-sampai dia mengajarkan seluruh bangsa untuk menuhankan dirinya. Iya Bang. Halo Bang Suma, permisi sebentar. Iya, tapi lewat mungkin. Misi Bang Suma, mohon maaf Bang Edi ya, saya potong dulu. Bang Suma bilang bahwa yang disalib itu adalah angkatan penyesat gitu ya? Yang angkatan jahat diberi tanda itu adalah penyaliban. Itu tanda untuk angkatan jahat. Berarti yang disalib itu yang sesat juga berarti gitu modelnya. Justru itulah iblisnya yang disalib itu. Oke. Kalau jadi sekarang saya mau bertanya sama Bang Suma. Kalau memang yang disalibkan itu adalah iblis,
kenapa si siapa yang disalib ini justru menjanjikan Firdaus kepada orang yang di samping yang disalibkan di sampingnya? Bukankah Firdaus itu di surga? Bagaimana bisa iblis masuk ke dalam surga? Gitu loh logika saya. Saudara, apa janji iblis kepada Adam ketika dia di Taman Eden? Kalau kau makan ilmu pengetahuan baik dan jahat, kamu akan kekal di Taman Eden. Betul? Kalau begini Bang, kalau iblis membodohi Adam dan Hawa dari Taman Eden, manusia itu untuk berbuat dosa. Tapi ini di penyalipan ini yang Anda bilang yang disalibkan yang adalah yang disesatkan. Apa gunanya dia menyesatkan orang lagi? Membohongi orang dengan bilang menjanjikan orang itu akan ikut ke surga. Untuk apa? Sedangkan dia aja mau mati gitu loh. Gak ada gunanya. Mungkin iblis datang dengan mengatakan, manusia sini yuk ikut dengan aku ke neraka. Iya, maksud saya begini loh. Apa sih? Kalau memang itu yang disalib adalah pasti iblis, mengajak ke surga. Iya, maksud saya kan udah gak ada gunanya itu loh Bang Suma. Kalau logika Bang Suma loh. Maksudnya udah gak ada gunanya iblis itu mengatakan. Berguna lah, berguna dong. Karena banyak orang yang diberi iming-iming masuk ke surga dengan menuhankan dia. Ketika disalib loh, apa untungnya bagi orang yang disalibkan di samping itu loh, yang dijanjikan. Saudara, penyaliban itu terjadi bukan terjadi begitu saja. Penyaliban, ambil kantong plastik Bang. Penyaliban itu terjadi diawali rekayasa iblis dan pembangkangan orang-orang Yahudi terhadap dirinya. Iblislah yang merasuki Yudas. Saya tanya dulu, untuk apa iblis merasuki Yudas? Apa tujuannya? Menurut abang kan mungkin tahu sedikit. Menurut abang, iya, tujuannya supaya Yesus disalib. Itu rencana iblis. Itu rencana iblis, itu pintar. Berarti salib itu rencana siapa? Rencana iblis berarti ya, menurut saya. Iblis. Oke. Jadi begini. Berarti kalau yang disalib itu adalah Yesus yang asli, berarti iblis berhasil. Nah, yang disalib itu Yesus. Iya, berhasil katanya. Sedangkan Yesus mengatakan di dalam Yohanes 12 nomor 30, iblis tidak akan sedikit pun iblis tidak berkuasa atas diriku, kata Yesus. Iya Bang, boleh. Silakan. Jadi ketika iblis menginginkan penyaliban, berkuasa nggak iblis menyalibkan Yesus? Berkuasa. Ya bisa. Kok berkuasa pula? Yesus mengatakan iblis tidak berkuasa kepadaku sedikit pun. Iya, lanjut. Berarti yang disalibkan ini bukan Yesus. Oke. Boleh saya minta waktu Bang Suma? Ya silakan, kalau ada yang mau kasih. Jadi begini, mungkin pemahaman Bang Suma kan hanya sebatas sampai ke penyaliban itu. Ketika Yesus mati, udah sampai situ aja, mungkin kayak gitu ya. Tapi sekarang, saya lanjut dulu sedikit ya. Jadi kalau dalam Kristen itu kan masih adalah cerita lanjutannya, modelnya seperti itu. Ketika disalib, Yesus kan dikuburkan dulu. Setelah 3 hari masih ada ceritanya bangkit. Nah, bangkit inilah sebenarnya kuasa Yesus itu muncul gitu loh modelnya. Kalau dia tidak punya kuasa Bang, bagaimana bisa dia bangkit dari mengalahkan maut itu model. Ya Allah ya Karim. Cerita Yesus disalib itu sudah dinubuatkan dari Abraham. Astagfirullah, tambah parah lagi. Ketika waktu Abraham mengkorbankan anaknya, Tuhan Allah melarang. Jangan bicara Nanti yang akan datang. Nanti yang akan ganti anak muda, anak manusia. Itu Yesus yang datang itu. Oyong kepala. Itu maunya Anda.
karena Anda penyembah Kristus. Bukan maunya saya. Itu cerita yang tertulis. Karena Alkitab itu diberceritakan sejarah, bukan seperti Al-Quran. Iya. Imani saja bang, imani saja. Sekarang anak tunggal Abraham itu dikurbankan itu untuk apa? Untuk menunjukkan bahwa dia mengasihi Bapa. Yes, Abraham anaknya mau dikurbankan itu Allah menguji Abraham betapa untuk kesetiaan dia kepada Allah. Untuk ujian, bukan untuk nebus dosa. Iya. Tidak ada hubungannya dengan penyaliban. Terlalu jauh ente. Apa hubungannya coba? Iblis. Inilah orang Arab itu hubungannya? tidak bakalan cocok dengan orang Israel. Makanya perang terus. Apa hubungannya? Tidak ada hubungannya. Sekarang kita berbicara tentang ini perang di dalam kamar apa perang di mana ini bang? Ini yang kita bahas tentang penyesat. Yesusnya berkata kepada Bani Israel muridnya, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Penyesat itu memakai nama siapa? Nama Yesus. Nggak ada penyesat di situ. Aduh, robe otak. Nah, inilah kalau anak setan. Balik nanya abang, balik nanya aku. Anak-anak setan begitu, selalu membantah dalil yang ada. Yesusnya berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Jadi penyesatnya itu memakai nama siapa? Setan siapa? Bentar dulu Bang Stevi. Jadi penyesat itu memakai nama siapa? Jadi yang tidur dengan setan setiap malam siapa? Setannya di hidung. Bentar dulu Bang Stevi, bukan begitu caranya. Bang Suma, jadi ada lagi satu ayat itu yang ketika Yesus mengatakan memanggilku Tuhan, Tuhan gimana ayatnya Bang? Abang Matius 7. Gimana bunyinya Bang? Pada hari terakhir nanti, ini berbicara tentang pengikut Paulus. Pada hari terakhir nanti yang ngomong kan Yesus ya? Iya. Coba apa katanya Bang? Pada hari terakhir nanti banyak orang memanggil aku Tuhan, Tuhan. Bukankah kami bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai namamu? Aku Yesus berkata, pada hari itulah aku akan berkata kepada mereka, enyahlah daripada aku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Siapa yang ini? Yang memanggil Yesus Tuhan, bernubuat, mengusir setan, pakai nama Yesus. Siapa? Penyembah Kristus kan? Kalian kan? Tidak ada di situ dikatakan penyembah Kristus Bang. Yang kalau saya secara jadi yang memanggil Yesus Tuhan itu siapa, Re? Iya, kalau Hindu. Kalau tafsir Bang Suma gitu ya. Kan, tapi kalau lalu siapa? Siapa yang memanggil Yesus Tuhan? Antikristus. Menurut saya adalah semua orang. Antikristus kok manggil Yesus Tuhan gimana sih? Semua orang Bang. Ini semua pada hari akhir Bang. Pada hari akhir loh. Ketika Yesus akan datang lagi, ini maksud Tuhan Yesus nih. Pada hari akhir loh. Pada hari akhir itu kan sudah istilahnya gimana ya? Udah akhir dari dunia ini, bukan begitu Bang Suma? Udah, Bang Paris, minum kopi dulu. Ya. Orang yang memanggil Yesus Tuhan, bermujizat pakai nama Yesus, bernubuat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus, itu diusir oleh Yesus. Tapi masih ada keterangan di belakang Bang. Apa? Nyalah kalian hai pembuat kejahatan. Nah sekarang pertanyaan saya, yang memanggil Yesus Tuhan itu pembuat kejahatan, itu pintar. Iya. Itu belum Dia bisa. tidak sungguh-sungguh. Itu masih Bagaimana lagi nggak sungguh-sungguh? Kalau hanya sekedar kalau hanya sekedar kita memanggil Tuhan itu belum tentu menunjukkan bahwa orang itu pelaku kejahatan Bang. Jadi harus bagaimana? Supaya tidak diusir Yesus harus gimana? Memanggil dengan tenaga dalam, Yesus, gitu? Bukan begitu. Jadi gimana? Yesus pernah bilang begini, bukan setiap orang yang minum kopi dulu Bang, minum kopi. Begini. Jadi gimana? Bukan setiap orang itu yang bisa datang kepada Allah di surga itu. Kalau perbuatan tidak baik.
Perbuatannya memanggil Yesus Tuhan, bernubuat, mengusir setan, itu yang tidak baik, itu yang diusir. Gak boleh manggil Yesus Tuhan, gak boleh bermujizat mengusir setan pakai nama Yesus, gak boleh. Itu pembuat kejahatan itu. Itu kata Yesus. Jangan Anda rubah dalilnya. Artinya apa? Kristen ini akan diusir. Kenapa diusir? Karena memang yang kalian panggil itu bukan anak Maria, Yesus lain. Yang itu tadi loh, yang disalib itu yang kalian panggil. Berarti siapa sebenarnya yang disalib itu, Bang? Itu penyesat, makhluk yang dikutuk sama Elohim. Iya, artinya kan kalau secara ini kan kalau kita harus menuntut gitulah model. Kalau memang Bang Suma mengatakan bahwa itu bukan Yesus, berarti Bang Suma harus bisa mengatakan itu siapa gitu loh model. Itu bukan Yesus, siapapun itu, yang penting bukan Yesus. Dia penyesat. Tidak penting dia siapa, yang penting bukan Yesus. Jadi kalau dari tadi orang ada beberapa teman yang bilang imani saja tuh, justru saya bisa membalikan kalimat itu ke Bang Suma jadinya. Iya, saya beriman bahwa yang disalib bukan Yesus, tapi penyesat yang mengaku Yesus. Kenapa? Yesus berkata dalam Lukas 21 nomor 8, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, koma pembuka, akulah dia, koma penutup. Ketika mau ditangkap yang disalib, dia bertanya kepada tentara Romawi dan Yudas, siapa yang engkau cari? Mereka tentara Romawi berkata, aku mencari Yesus dari Nazaret. Apa kata orang yang ditangkap itu? Akulah dia. Apa kata Yesus? Kalau ada orang berkata akulah dia, itulah penyesat. Gak ada yang gitu, ditangkap Bang. ini. Di mana ceritanya di saat Yesus ditangkap itu? Iya, di saat orang ini mengaku akulah dia, itulah penyesatnya yang ditangkap itu. Di mana itu tertulis, Bang? Yohanes 18 nomor 5 ya. Iya. Berarti si penyesat ini mengaku akulah dia gitu. Lalu dia ditangkap. Betul, itu pintar. Ditangkaplah dia. Sebagai Kristen saya baru dengar ya gini itu. Memang sulit. Karena Kristen didoktrin. Baru dengar dari Bang Suma loh. Baca Bibelnya, coba baca Bibel. Yohanes 18. Ya, baca dulu. Saya tadi belajar sama Bang Zuma biar tambah pintar. Gitu. 18 berapa itu? Saya akui nomor 5. Saya agak bawa ini. Ayo, siapa yang bisa nunjukin? Berapa Guru Nda? Yohanes 18, buka aja langsung semua. Yohanes 18. Jawab mereka, Yesus dari Nazaret, katanya kepada mereka, akulah dia. Yudas yang mengkhianati dia berdiri juga di situ bersama-sama mereka. Perikopnya ya muncul kan gitu ya. Itu coba lihat. Mana? Boleh mana? Yang baca. Yohanes, baca. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, keluarlah ia dari situ bersama dengan murid-muridnya. Berarti yang keluarnya Yesus ya? Ya, menurut narasi di situ ya. Iya. Bersama dengan murid-murid dan mereka pergi ke seberang sungai Kidron. Di situ ada suatu taman dan ia masuk ke taman itu bersama dengan murid-muridnya. Yudas yang mengkhianati Yesus, berarti Yudas juga ikut di sana. Yang mengkhianati Yesus tahu juga tempat itu karena Yesus sering berkumpul di situ dengan murid-muridnya. Maka datanglah Yudas juga ke situ dengan sepasukan prajurit. Berarti Yudas ngajak prajurit nih dan penjaga-penjaga Bait Allah yang disuruh oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi, lengkap dengan lentera, suluh dan senjata. Maka
Yesus yang tahu semua yang akan menimpa dirinya, maju ke depan dan berkata kepada mereka, siapakah yang kamu cari? Gak kelihatan semua, Bang. Jawab mereka, Yesus dari Nazaret. Akulah. Kata gak kelihatan semua, Bang. Coba. Akulah dia. Katanya kepada mereka, akulah dia. Yudas. Iya, berarti yang mengatakan akulah dia itu Yesus ya? Yesus berarti yang mengatakan itu sendiri, Bang. Dari tadi kan yang ngomong Yesus, berarti yang menjawab itu Yesus. Kok bisa jadi orang lain sih, Bang? Saudaraku, itu catatan yang sudah dikumpulkan oleh penulis Yohanes. Pahami itu dulu. Nah, sebentar ini dulu. Cerita. Bentar dulu, Bang Suma. Bang Suma yang mengatakan tadi bahwa yang mengatakan akulah dia itu adalah penyesat, bukan Yesus. Tapi buktinya di situ tadi yang mengatakan akulah dia itu Yesus sendiri loh. Yesusnya mengatakan penyesat itu memakai nama siapa? Akulah dia. Yang dinarasikan yang Anda sebutkan tadi, yang tadi berkata akulah dia itu siapa menurut Anda? Yesus yang bicara tadi itu. Dia mengaku bahwa dialah Yesus dari Nazaret itu. Gitu. Menurut Anda itu adalah Yesus. Tetapi menurut Yesus, jangan menurut saya. Menurut Yesus, penyesat itu memakai namaku dan berkata, akulah dia. Itu berarti kejadian sebelum penangkapan ya? Sebelum yang tadi. Nah, sekarang yang menyusun cerita tadi ini siapa? Yang menyusun cerita tadi, jangan dibesarkan, Bang. Yang menyusun cerita ini tadi siapa? Dari 1, 2, 3, 4, yang menyusun cerita itu siapa? Orang yang tidak dikenal. Bukan, kita tidak kenal siapa yang menyusun cerita itu. Tapi jadi mereka kan tahu kisah Yesus gitu loh. Kalau nggak tahu kan nggak mungkin mereka mencatatnya gitu loh, Bang. Iya, tapi kita tidak tahu siapa orang ini yang menulis ini. Sama halnya seperti begini, Bang. Sama halnya seperti kita menulis sebuah cerita sebuah berita. Kalau kita tidak tahu sebuah kejadian, bagaimana kita bisa menulis di dalam sebuah bukan itu gitu loh. Bukan itu poinnya. Cerita ini dibangun zaman dulu loh. Ya, lanjut, Bang, lanjut. Yohanes 18 ini disusun ceritanya 1, 2, 3, 4. Di data nomor 5, di situ diceritakan sebelumnya pengantarnya. Yesus pergi di sana, dia sebuah kota bernama ini, kemudian dia bersembunyi bersama teman-temannya dan Yudas ada di sana karena Yudas sering juga tahu ada di situ. Lalu kemudian datang, dia bertanya siapa yang kau cari. Disusun seakan-akan itu adalah Yesus. Berarti penulisnya pun sudah ikut mendukung si penyesat ini. Coba Anda baca di dalam Yohanes 21 nomor 24, nomor 25. Bukti bahwa penulis buku Yohanes ini bukan murid Yesus. Di situ buktinya. Coba bisa enggak saudara Kian Santang buktikan bahwa yang menyusun Yohanes 18 ini bukan murid Yesus? Yohanes 21 nomor 24. Yohanes 21 nomor 24, 25. Begini aja, Bang, singkat saja begini, Bang Suma. Ya tunggu dulu, habis ini kita buktikan bahwa cerita yang disuguhkan tadi ini yang seakan-akan Yesus yang berkata, nanti kita lihat di sini di Yohanes 21 ini. Saya sudah paham, sambil Bang Kian Santang mencari, saya sambil ngomong boleh ya? Jadi begini. Boleh. Kalau dilihat-lihat dari cara ini mungkin Yohanes 1 atau 21, Guru Nda? 21. Jadi sambil saya ngomong ya, Bang. Jadi meskipun Abang Suma saat ini mengatakan bahwa Bang Suma tidak percaya dengan keempat penulis, meskipun seperti itu ya,
kesimpulannya bahwa Bang Suma nggak percaya keempat penulis itu. Justru itu melahirkan pertanyaan baru dari saya, Bang Suma. Kalau memang bukan dari sumber itu Bang Suma mendapatkan informasi, apalagi dalam keimanan Bang Suma percaya tentang, ya kalau mohon maaf saya bicara ini ya, kalau Isa itu memang sama dengan Yesus, lantas kalau memang itu sama, artinya data dari mana sih sebenarnya yang Bang Suma dapatkan untuk bisa mengimani Yesus itu sebagai nabi? Sedangkan dalam Kristen juga tuh Yesus itu juga adalah nabi sekaligus gitu. Kalau bedanya Yahudi, gini. Kalau dari orang Yahudi, abang Suma orang Yahudi aja menyalibkan Yesus kok, gitu model. Artinya saya justru bertanya, dari mana dalilnya Bang Suma ini menjadikan Isa itu sebagai nabi kalau bukan dari Kristen? Sedangkan kalau dari Yahudi, orang Yahudi justru menolak Yesus, gitu maksud saya. Kami punya Al-Quran. Al-Quran kami itu wahyu dari langit. Yang maha melihat, yang maha menyaksikan, memberitakan kepada nabiku. Logikanya begini. Jadi Al-Quran itu informasi dari langit, Bible informasi dari bumi. Yaitu dari manusia. Nah, coba tunggu dulu. Kian Santang mana dalilnya? Ini, belum enggak. Apa itu? Itu keyboard. Segala sesuatu itu Nah, kan coba nih, coba. Baca dulu ini. Dialah murid yang memberi kesaksian semua ini, tentang semuanya ini, dan yang telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Ini penulis buku Yohanes menceritakan dialah murid. Dia tidak mengatakan akulah murid, tetapi dialah murid. Berarti pengarang buku Yohanes ini bukan murid Yesus. Saya ulang lagi. Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini, dan yang telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Kalau penulisnya nih Yohanes murid Yesus, dia katakan begini, akulah murid yang memberi kesaksian semuanya ini, dan aku telah menuliskannya, dan kalian tahu bahwa kesaksianku adalah benar. Itu kalau yang menulis itu murid Yesus, Yohanes. Ini bukti bahwa penulis Yohanes yang menyusun cerita itu tadi menginginkan seakan-akan akulah dia itu adalah Yesus. Padahal cerita itu disusun untuk menggiring kalian percaya kalau itu adalah Yesus. Tapi Yesus sudah mewanti-wanti, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah dia. Mari saya buktikan ya, kalau ini bukan Yesus. Oke, kita buktikan. Saudara Kan Santan tolong buka Markus 14. Oke, kita buktikan kalau yang mengaku akulah dia itu bukan Yesus. Pelan-pelan kita belajar, jangan dikejar waktu. Nah, turunkan ke bawah di data nomor 50. Ke bawah. Oh mama Data 50, belum enggak. Iya. Dulu waktu saya jadi dosen, ada asisten dosen saya lalutnya lebih parah dari ini. Kulempar sendal. Jadi di sini nomor 50. Lalu semua murid itu meninggalkan Yesus dan melarikan diri. Itu dulu, catat dulu. Ini ketika penangkapan, seluruh murid Yesus lari meninggalkan Yesus. Nah, kita menghitung. Bentar dulu, bentar dulu sebelum abang terlalu jauh bicaranya ya. Mohon maaf ya, kalau saya baca ini tidak pernah baca moto-moto ayat. Mohon dari perikopnya itu bang. Biar gak ini tentang kalau tiba-tiba muridnya langsung lari, itu kan gak masuk. Nah ini lari, Anda baca sampai selesai itu tidak akan berubah di situ, dan muridnya duduk dan baring-baring. Bang Suma bukan sedang mengajarkan saya soalnya. Bang Suma juga sedang mengajar 6.000 lebih orang loh. Apa yang Anda ingin jual setelah kita baca satu bab ini? Gak ada. Apakah Anda ingin? Apakah murid-murid Yesus tidak lari? Itu udah maksud saya.
paling dekat kan saya bertanya atau orang Saya itu kan berkata tadi saya Kok ingin bisa lari buktikan gitu? kalau yang artinya supaya tahu terasa dia lari karena yang datang tentara Romawi mau menangkap Yesus. Jadi murid-muridnya pada lari. Iya, iya, Nah, betul, Bang. Cuma di situ dinarasikan semua murid Yesus melarikan diri. Murid Ya, Yesus betul. tinggal 11 kan? Tinggal 11 kan muridnya? ya Nah, 11 orang ini lari. Yang tinggal sisa berapa? Satu. Tinggal satu. Namanya? Sisa satu. Namanya? Yudas. Namanya? Yudas. Namanya Yudas. Oke. Berarti tinggal satu namanya Yudas. Di situ dia berdua dengan gurunya Yesus. Baca nomor 51-nya. Saya baca ya. Ada seorang muda yang pada waktu itu hanya menggunakan sehelai kain lenan untuk menutupi badannya. Mengikuti dia yang telah ditangkap maksudnya. Mereka hendak menangkapnya. Pertanyaan saya, kenapa orang yang menggunakan kain lenan ini ingin ditangkap? Bukankah mereka sudah menangkap satu oknum? bukan dia yang ingin ditangkap, Bang, tapi mereka orang-orang tentara itu yang mau menangkap dia gitu loh. Ya, tentara ini ingin menangkap pemuda yang menggunakan kain lenan, betul? Ya, betul. Siapa pemuda yang menggunakan kain lenan ini? Bukankah seluruh murid sudah kabur? Yang menggunakan kain lenan siapa? Ini orang yang mau mengikuti Yesus, Bang, sebenarnya. Nah, orang yang mengikuti Yesus siapa ini? Yang mengikuti Yesus? Yudas tadi. Orang baru, Bang. Yudas tidak mungkin mau dikejar. Yudas sudah menjadi Yudas sudah timnya. Yudas sudah ada di timnya kan? Iya. Ini yang menggunakan kain lenan yang mau ditangkap siapa? Dan apa alasannya mau ditangkap? Bukankah tujuan mereka hanya satu, yaitu Yesus? Kalau Yesus sudah ditangkap, mau 1000 orang menggunakan kain lenan EGP, ini yang diperintahkan untuk ditangkap adalah Yesus. Pertanyaannya, kenapa mereka ingin menangkap orang yang menggunakan kain lenan? Mau tahu jawabannya? Karena begini, Bang, karena yang orang Yahudi waktu itu tahu kan bahwa Yesus kan punya murid-murid. Yesus sering mengajar gitu kan. Murid sudah pada lari. Seluruh tadi Anda baca. Semua murid pemuda ini ingin ditangkap mungkin karena mereka berpikir bahwa dia juga adalah murid dari Yesus, makanya hendak ditangkap. Memang ada berapa yang ingin ditangkap? Memang ada berapa yang ingin ditangkap? Kan di situ gak ada bilang mau nangkap 11, Bang, gak ada. Enggak, yang mau ditangkap berapa orang memang? Cuma Yesus kan sebenarnya. Yang ditangkap siapa? Sudah ditangkap Harusnya gak? kan Yesus, karena yang dijual. Nah, kenapa cuma mau Yesus. kejar lagi yang satu? Gimana? Kenapa mau dikejar lagi yang menggunakan kain lenan ini? Iya, karena Kan dia sudah ditangkap. belum, Bang. Mau tahu jawabannya? Belum ditangkap dia, Bang. Loh, katanya ditangkap, sudah ditangkap yang satu. Lalu di belakang dia ada seorang Buddha berjalan. Udah ditangkap ini nih, udah ditangkap, udah diseret satunya. Coba baca lagi, Bang, supaya jangan saya aja yang keliru. Coba baca lagi. Oke. Apa itu? Ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai sehelai kain lenan untuk menutup badannya, mengikuti yang ditangkap. Mereka hendak menangkapnya, tetapi ia melepaskan kain lenannya dan lari dengan telanjang. Berarti gak ketangkap, Bang. Ketika baru Hendak ketangkap. Oke, gak ketangkap. Nah, siapa yang menggunakan kain lenan itu? Pemuda tadi itu. Iya, siapa itu? Itu udah pemuda yang hendak ditangkap, Bang. Ya, itu siapa? Orang yang hendak Jawab aja, bilang Edis. Mau tahu jawabannya siapa? Nah, siapa, Bang? Baca Yohanes 13 nomor 4. Tunjukkan. Iya.
Nah, muncul. Lalu bangunlah Yesus dan mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya. Ya. Siapa yang menggunakan kain lenan? Yesus. Yang melepaskan kain lenan siapa? Yudas. Yesus. Berarti yang ditangkap tadi adalah akulah dia, yang lari melepaskan kain lenan adalah Yesus. Sudah selesai. Enggak lah bang, bentar dulu, kembali ke ayat yang tadi tuh. Yang memakai kain, masih ini terekam mungkin nih sama orang-orang biar dicek lagi. Iya. Itu tadi yang menggunakan kain lenan tadi siapa? Itu yang mau mengikuti Yesus kan? Yang mengaku akulah dia kan? Yang ditangkap adalah yang mengaku akulah dia. Bukan, tapi itu Yesus itu bang, bukan orang lain. Kalau Yesus yang ditangkap itu, kenapa kejar yang menggunakan kain lenan, Cak Ayu? Kembali ke ayat yang tadi bang siapa? Bang siapa tadi? Yang mana? Ayat yang mana? Data yang mana? Yang tadi ketika mengikuti dia lalu kabur si itu yang pemilik kain lenan. Itulah Yesus. Yesus yang kabur. Baca lagi bang, baca lagi biar gak ini ya. Masih silakan. Anda tunjukkan yang mana. Silakan. Tadi loh. Saudara baru hendak ditangkap. Yang mau mengikuti Yesus udah kabur dia kan? Kabur. Nah, nggak ditangkap kan? Lalu Bang Suma tunjukkan ayat yang baru kan ke saya. Iya, karena yang menggunakan kain lenan itu sebelum perjamuan terakhir hanya Yesus. Loh, tapi kan yang kabur itu tadi Yesus apa bukan? Yesus. Lah, piye? Gak ada di sana Yesus yang kabur, bro. Tapi menggunakan kain lenan siapa? Ini apa namanya? Ngeri saudara. Mana modelnya? Ayo. Siapa yang menggunakan kain lenan? Bom. Coba buka ayat yang terakhir tadi. Ya silakan. Maksud Bang Suma sebenarnya bagaimana dengan ketika Yesus menanggalkan jubahnya itu? Ketika Anda kehilangan sendal, orang-orang melihat bahwa yang datang ke teras Anda mengambil sendal itu menggunakan kain lenan. Polisi akan mencari tuh jejaknya. Hei teman-teman, semalam yang menggunakan kain lenan siapa? Bom. Di zaman sekarang Bang Suma salah besar. Hampir sekarang udah banyak perusahaan bisa menciptakan lebih dari satu produk yang sama gitu loh. Bagaimana bisa kamu cuma hanya mencari satu orang tapi kamu menuduh orang banyak gitu loh. Kalau begitu tolong tunjukkan siapa selain Yesus yang menggunakan kain lenan. Kasih dalil kalau ada. Ya abang berarti saya salah. Abang tadi yang menunjukkan itu kan yang kabur itu satu. Tapi di ayat lain. Iya. Nah, Yesus yang menggunakan kain lenan. Ada nggak orang lain menggunakan kain lenan selain Yesus? Oke, sekarang saya ikuti dulu ini maksud Bang Suma. Iya harus. Coba lanjutkan. Kalau Anda mau sehat harus. Ya lanjutkan. Itulah yang kemudian yang rasional. Karena Yesus berkata begini di dalam Yohanes 14 nomor 30. Kata dia, iblis tidak kuasa sedikit pun atas diriku. Ketika ada upaya penangkapan terhadap Yesus yang diprakarsai oleh iblis, kata Yesus tidak berhasil. Inilah yang saya ngotot tadi di Matius 16 nomor 21, 22, 23. Enyahlah iblis, engkau adalah satu batu sandungan kepadaku. Sebab engkau memikirkan apa yang dipikirkan manusia, engkau tidak memikirkan apa yang dipikirkan oleh Tuhan. Tuhan ketika orang-orang Roma berkongko-kongko dengan orang Yahudi ingin menangkap Yesus, ternyata salah tangkap. Yesusnya lolos, Tuhan yang meloloskan dia. Jadi yang disalib adalah penggantinya, yang keluar dari kubur adalah penggantinya, yang mengaku akulah dia. Makanya pengikutnya beleng-beleng.
Karena yang diikuti bukan Yesus asli. Makanya mereka ibadahnya minggu, makanan-makanan yang diharamkan, tidak bersunat, menyembah kepada Kristus. Makanya beda kan? Yesus tidak pernah mengenal itu semua. Karena kalian digiring mengikuti oknum yang mengaku Yesus. Sulit memang kawan, sulit. Karena Anda nyaman dalam kesesatan. Begini, ketika ada orang yang linglung, tidak menggunakan akal, dia keluar dari rumahnya, dia menemukan sebuah tempat di mana tempat itu penuh dengan ular, tetapi di situ ada buah-buahan yang banyak. Orang linglung ini tidak akan memperhatikan ularnya. Yang dia pikirkan hanya buah, makan aja terus makan. Diingatkan, tidak peduli dia. Karena dia lagi dalam keadaan tersesat, dalam keadaan beleng-beleng. Nanti ditampar mukanya, gedebuk, sadar kau. Baru tersadarkan. Iya ya, ternyata salah. Baru kembali. Bang Suma. Gitu, saudara. Jadi kalau menurut saya Bang Suma agak salah tafsir dikit ya. Kalau menurut Bang Suma mengalah untuk iblis mampu mengalahkan Yesus hanya sekedar sampai disalib lalu mati saja lalu stop di situ, menurut saya Bang Suma salah besar soalnya. Sekarang begini Bung, karena cerita menurut Tuhan sekarang begini inti dari silakan. Karena yang tertulis dalam Alkitab itu bukan hanya sampai di saat disalibkan gitu loh model. Bukti bahwa Yesus menurut keimanan kami Kristen bahwa Yesus itu tidak mampu dikalahkan oleh iblis adalah bahwa dia meskipun sudah mati bisa bangkit lagi. Saudaraku, kebangkitan itu kembali lagi mutar-mutar kita. Kebangkitan hari ketiga itu adalah tanda untuk angkatan jahat. Apa yang harus kupecahkan di sini ya supaya kalian ngerti ya? Pakai gelasnya Bang, gelasnya. Gelas mana gelas? Jengkel kali aku. Yang mana? Yang ini? Yang ini? Yang mana? Lempar sini. Stres aku. Lempar sini. Ini aja. Stres aku lihat kalian ini. Ya kalau memang itu cara yang bagus kan silahkan Bang. Begini aja. Ya. Bingung saya. Ini kan Yesus mengatakan angkatan jahat ini minta suatu tanda dan tidak akan diberikan satu tanda apapun selain bangkit hari ketiga. Bangkit hari ketiga itu adalah tanda untuk angkatan jahat. Kenapa? Karena yang bangkit ini si jahat. Yang percaya kepada kebangkitan ini adalah korban daripada si jahat. Jadi begini. Susah kali kan. Ini Bang Suma ya. Apa ya? Berarti sama dengan Nabi Isa sama Bang Juma ini. Kisahnya Yesus ini diangkat ke atas. Nggak ada kematian. Nggak ada kematian memang. Karena iblis tidak berkuasa kepadanya sedikit pun. Coba Anda baca Ibrani 5 nomor 7. Sebagai manusia Yesus mempersembahkan doa kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari kematian. Dan atas kesolehannya doanya dikabulkan. Berarti Dia tidak dimati. Jadi apa bedanya dengan Nabi Elia, Nabi Elisa, Nabi Musa? Apa bedanya? Itu bisa. Itu bisa. Itu bisa. Bisa terangkat ke langit tanpa mengalami kematian, bisa. Elia. Elia, Elisa, ya betul. Halo Bang. Iya. Tapi kenapa Kristen pingin kali Yesus mati? Kenapa? Karena pengaruh Kristus itu tadi. Setelah Kristus keluar dari kubur, sini. Dosa lu sudah dengan aku mati loh. Hole. Bang Suma aja udah salah ngomong itu. Bang Suma aja udah salah ngomong. Bilang Kristen mau Yesus mati. Sejak kapan Kristen mau Yesus mati? Gak pernah. Itu munafik. Tapi karena memang kejadiannya itu munafik namanya. Itu munafik. Sekarang saya tanya sama saudara. Iya. Jujur. Demi keselamatan saudara, Yesus rela Anda rela Yesus mati atau Anda tidak rela? Saya belum ada loh Yesus ketika Yesus disalibkan. Nah itu kan Anda itu pingin kali Yesus mati sama seperti setan, pingin kali Yesus itu mati. Dia hidup loh Bang, orang dia bangkit. Abang sih gak baca semua isinya. Itu tanda Yunus, para Kang. Itu tanda Yunus. Yesus tidak mengalami kematian.
Bagus nih kalau cerita Yunus. Ayo kita cerita lagi soal Yunus. Bagaimana menurut abang kaitannya? Matius 12 nomor 38 berarti kan orang Farisi berselisih paham, bertanya jawab, berdebat dan mereka menang melawan orang-orang Saduki. Lalu mereka bertanya kepada Yesus, "Guru, beri dong apa tanda buat kami?" Yesus berkata, "Orang Farisi dan angkatan jahat serta angkatan tidak setia ini minta satu tanda, dan tidak akan diberikan satu tanda apapun selain tanda Yunus." Kok tanda Yunus? Ya, sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan. Demikian juga anak manusia akan berada dalam perut bumi 3 hari 3 malam. Itu tanda untuk siapa? Yesus. Mama Yunus, itu modelnya. Kan saya minta tanda untuk angkatan jahat. Oh. Bukan gimana model? Bukan berarti Yesus mengatakan kalian orang jahat kepada orang Yahudi. Orang di ayat yang Bang Suma ambil itu tidak pernah Yesus mengatakan kalian akan angkatan jahat. Itu loh model. Bukan Bang, angkatan jahat diberikan bisa tampilkan ayatnya kita biar semua kan lihat. Kalau ditampilkan lebih enak kita membahasnya. Matius 12. Matius 12 nomor 38. Bang Zuma nggak panas itu bang, pakai masker. Makanya demi kalian kan tadi kalian ini memang. Ya nggak ada yang saya suruh abang pakai masker. Jadi maksud lu apa? Gak apa-apa lah demi kalian supaya kalian itu bisa terselamatkan masalah. Begini loh indahnya kawan, di Islam itu kan Yesus mengatakan begini di dalam Yohanes 16 nomor 12 nomor 13 14, apabila roh kebenaran itu datang maka dia akan membimbing manusia untuk memuliakan aku. Ini yang kita sedang lakukan ini adalah upaya kami melepaskan Yesus dari belenggu fitnahan dan tuduhan bahwa dia itu mati dikutuk, mati ditombak, mati digantung, diseret, ditampar, ditelanjangin, digantung, dibunuh. Itu kami berusaha untuk memuliakan dia. Tidak, dia tidak disalib, dia tidak dibunuh, dia tidak ini, dia tidak. Dia adalah manusia suci, langsung diangkat oleh Tuhan ke langit, memuliakan aku. Kalian enggak, dia yang disalib kok, dia yang ditampar kok, dia yang ditelanjangin, dia yang digantung, dia yang ditombak, dia yang dibunuh kok. Kok kalian ngeri kali kalian. Yesusnya mengatakan, aku akan pergi kepada Bapa, sebab kalau aku tidak pergi, roh kebenaran itu tidak datang. Namun apabila aku pergi, roh kebenaran itu akan datang, dan roh kebenaran itu akan membimbing engkau memuliakan aku. Itulah Roh Kudus, Bang. Sekarang roh apa yang sekarang roh apa yang membimbing ente untuk mengakui bahwa setan berhasil membunuh Yesus? Itu roh apa? Roh apa? Gak sebatas itu pikiran kami, Bang. Gak sebatas roh kebenaran itu ketika datang memuliakan aku. Roh kebenaran itu bicara apa yang tertulis, Bang. Kalau memang seperti itu dia disalib. Roh kebenaran itu membimbing kita menjadi orang benar, yaitu memuliakan Yesus. Hanya itu doang gitu, Bang. Itu aja dulu, Anda nggak lolos, apalagi yang lain kawan. Ingat, ketika Anda menjadi Kristen, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Torah dengan jalan menjadi apa? Menjadi kutuk. Berarti Bang Suma menuntut saya harus menyembah kepada Allah gitu. Harus menyembah kepada Dia yang telah mengutus Yesus. Wajib hukumnya. Yohanes tuh Allahnya Abraham itu Yahweh. Abang Suma tahu. Yahweh itu dewa orang Mesir kuno. Sembahan Abraham itu Eloah. Eloah Abraham, Eloah Ishak, Eloah Yakub. Yang mereka sebut El. Elohim bukan? Ya itulah dia Elohim. Abang Suma sembah juga itu ya? Saya menyembah kepada hakikat yang mengutus Abraham, Ishak dan Yakub. Kami menyebutnya Allah.
Berarti beda sama yang disembah sama Abraham ya? Kok beda? Makanya saya tanya, berarti Abang Suma menyembah Elohim gitu loh. Saya menyembah Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Iya, berarti Elohim gitu. Orang sana menyebutnya Elohim, saya menyebutnya Allah. Berarti nggak salah juga dong kalau saya bilang Abang Suma menyembah Elohim. Ya itu perspektif Anda, tapi saya menyembah Allah. Tapi kan sudah terserah. Orang Yahudi juga mengatakan bahwa Allah itu Elohim, ya terserah. Yang pasti kami diajarkan la ilaha illallah. Allah. La ilaha. Gitu saudara. Nah, Yesusnya mengatakan apa? Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau. Engkau. Satu-satunya ilah yang benar. Satu-satunya. Tapi Yesus dan mengenal Yesus yang engkau utus. Berarti Yesus dikenal sebagai utusan supaya kita memperoleh hidup kekal. Berarti dia bukan Tuhan. Sedangkan yang bangkit dari kubur itu adalah Tuhan. Roma 14 nomor 9. Untuk itulah Yesus mati agar dia bangkit untuk menjadi Tuhan bagi Kristen. Bukan bagi saya. Karena Tuhan saya adalah dia yang disembah oleh Yesus. Tadi Bang Suma kasih saya ayat atau mengatakan bahwa Yesus jadi gatal kaki saya. Bentar dulu Bang, santai-santai. Tadi Bang Suma bilang bahwa Yesus menyembah Allah yang Esa, benar kan? Ya. Di pasal yang sama itu Bang, Yesus juga mengatakan bahwa sama seperti Allah Bapa, Allah bisa memberikan hidup yang kekal, saya juga bisa memberikan hidup yang kekal. Lalu apa bedanya Yesus sama Allah di situ Bang? Di pasal yang sama itu loh Bang. Di ayat mengambil ayat Alkitab. Al-Quran mengatakan surah Ali Imran ayat 31 Bismillahirrahmanirrahim. Bentar dulu Bang, jangan bahas Al-Quran dulu, saya nggak tahu Al-Quran soal. Gini, Abang kan ngambil mengatakan bahwa Yesus mengatakan harus menyembah Allah yang Esa kan? Tetapi gak jauh dari ayat itu juga Yesus mengatakan bahwa sama seperti Allah Bapa bisa memberikan hidup yang kekal, saya juga bisa memberikan hidup yang kekal gitu loh. Dengan cara apa Yesus memberikan hidup yang kekal? Dengan cara disembah atau dengan cara mengakui dirinya sebagai rasul utusan Tuhan untuk Bani Israel? Itu dulu. Intinya begini, surga karena dia memberikan kamu hidup. Begitu. Ya. Oh ya. Sama juga dengan saya Bang. Saya menyembah kepada Yesus. Ketika Yesus Anda sembah Yesus, yang namanya otoritas. Teman, jangan sampai bikin saya emosi ya. Jangan buat saya emosi. Silakan. Yesus memberikan hidup. Yesus memberikan hidup yang kekal ketika orang itu memenuhi syarat. Kasih dong ayat yang jelas, jangan ditambah-tambahin Bang. Justru ente yang menambah-nambahkan. Justru hidup kekal itu adalah mereka mengenal Yesus sebagai yang engkau utus. Nah, itu bisa. Jadi Yesus sudah memberikan penggarisan. Engkau akan hidup kekal bila mana engkau menerima aku sebagai utusan. Itu. Sementara kamu salah pemahaman. Oh, Yesus ternyata bisa memberikan hidup kekal. Sembah deh. Tidak begitu, Bonyok. Tetapi Yesus memberikan Bentar Bang. Tapi Yesus kan mengatakan bahwa kamu juga harus mengenal aku, meskipun dia sebagai mengenal utusan. Sebagai apa? Mengenal sebagai apa? Masa kamu hanya sekedar tahu dia sebagai utusan, kamu juga harus kenal utusan yang seperti apa kan gitu modelnya. Iya, dia dikenal sebagai apa? Itu dia kan mengatakan sama seperti Bapa dalam memberikan hidup. Saya juga bisa memberikan hidup kekal. Dia juga pernah mengatakan segala kuasa di surga telah diberikan kepadaku gitu. Itu ucapan orang yang keluar dari kubur. Bonyok, udah panjang lebar tadi kita bicarakan itu. Itu yang keluar dari kubur itu bukan Yesus, itu sebilisis yang menjanjikan. Jangankan kepada Kristen iblis berjanji seperti itu, kepada Yesus pun iblis berjanji. Kamu baca Lukas 4 nomor 6. Hei Yesus, apa setan?
kalau kau sembah aku Yesus, segala kuasa langit dan bumi akan kuberikan kepadamu. Sebab aku iblis berkuasa memberikan kuasa langit dan bumi kepada siapapun yang aku kehendaki. Gak ada gitu. Gak bilang gitu. Kau baca dia. Lukas, Dia baca cuma Lukas 4 nomor 6. menawarkan harta duniawi doang. Jangan Baca Lukas 4 nomor 6. Ah, inilah kalau bagian sok tahu. tentang tolong. Ya, tolong. Oh, gemesnya. Kalau kau dekat di sini kusiram air mendidih kau. Kayaknya ini anak udah sulit untuk disembuhkan ini. Terlalu. Nah, waktunya. dia sebenarnya pura-pura bodoh dia. Dia tahu. Dia belajar tapi dengan cara metode yang lain. Makanya saya betah. Dia ini belajar. Metode yang lain, memang metode Kristen memang gitu bang, harus baca semua. Iya, memperbodoh diri kan. Lukas 4 ini lagi. Paling malas juga ini satu ini. Sudah sering kali diajarkan. Langsung buka Lukas 4 nomor 6. Ini jadi asisten pecat juga lama-lama. Lama-lama hostnya kita kick. Nah ini. Nah, baca. Kian Santang. Belum ada, belum muncul. Gara-gara lu hostnya kena marah lu. Besarin. Ya, mata saya Patris. sudah ngantuk, nggak bisa baca kalau kecil sedikit tuh. Gara-gara Besarin. kau hostnya kena bantingan. Nah ini. Dosen saya aja dulu pernah kutarik pulpennya kok. Bapak lama sekali menjelaskan. Sini pulpennya, aku yang jelaskan. Gitu. Mana? Bisa itu. Kata iblis kepada Yesus, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Tuh. Bukan, biarin dulu ayatnya bang, jangan dihilangin. Jangan gitu bang. Munculkan Lukas 4 semuanya. Semua. Baru keren. Gitu. Itu maunya dia. Nah, Satu stempel juga lama. Stempel juga lama-lama kepalanya. Stempel kelurahan itu jangan nggak boleh. Udah hitam jangan distempel. PT Alim ini PT Alim. Iya. Makanya jangan itu nggak boleh, mahal harganya itu. itu bang. Orang lagi stres ini. Tengoklah caranya buka. Bukan begitu. Bunda Rahma bisa buka nggak Bunda? Lukas Oh ya, 4. oke, siap. Lukas 4. Pada baumu ya bas ya. Lukas 4. Ayat 1 sampai sekian lah gitu. Nih. Iya, penrasa ngoteh. Ya, Lukas 4. Lalu berkatalah Nomor 6-nya. iblis. Lalu berkatalah iblis. Ini tapi Bukan satu perikop mulai judulnya di atas Bunda. Pencobaan di padang gurun. Ya, baca Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ dia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa, dan sesudah waktu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepadanya, "Jika engkau roti," jawab Yesus kepadanya, "ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja." Kemudian ia membawa Yesus ke suatu terus. Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, "Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu saja, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di bumbungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan teruntuk kepada batu."
Yesus menjawabnya, Bang, nasi kupang. katanya, ada firman. Semuanya dibaca nih. Oh, hampir menit tinggal ini. Nomor 13-nya, nomor 13-nya coba. Yesus menjawabnya, katanya, ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Sesudah iblis 13 ya. mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik menunggu waktu yang baik. Oh. Dia nggak berhasil memberikan kuasa itu kepada Yesus. Yesus menolaknya. Iblis mundur dan iblis menunggu waktu yang baik. Yang baik. Iblisnya begini. Oh, kapan ya? Kapan lo kena kau ini? Kena kau ini? Kena kau. Aku pengaruhi Yudas. Aku pengaruhi imam kepala. Aku pengaruhi mahkamah agama. Kena kau ini sekarang. Apa yang terjadi? Terpengaruh mereka. Mereka dengki. Sepakat membunuh Yesus. Begitu selesai kejadiannya, apakah iblis berhenti? Enggak. Yesusnya diselamatkan. Oke, Tuhanmu selamatkan kau. Oke. Memang aku tak mampu menyesatkan kau, bro. Tapi aku akan memakai namamu. Dadah, kau udah ke langit. Namamu masih ada di sini. Aku akan pakai. Melalui siapa? Aku pakai melalui penggantimu yang disalib. Aku akan merasuki dia dan mengaku ya kamu di dalamnya. Maka ketika Yudas masuk ke alam kubur, hari ketiga dia keluar. Menggenapi Matius 12 yang tadi. Angkatan jahat minta satu tanda dan tidak diberikan satu tanda kecuali anak manusia. Yesus sudah tahu bahwa akan terjadi seperti ini. Anak manusia akan kerasukan setan dan akan bangkit dari hari ketiga dan setan itu akan mengaku aku. Andai saja yang keluar dari kubur itu mengatakan begini, akulah bom. Tidak ada yang percaya. Tapi karena dia mengaku, akulah Yesus, kepada aku telah diberi kuasa. Pergilah ke seluruh bangsa, jadikan dunia, jadikan seluruh bangsa menjadi pengikutku. Maka banyaklah orang yang disesatkan, termasuk ente, Pade. Jadi saya ngomong, Bang. Ya boleh. Oke. Jadi ayat yang Abang Suma tadi itu pertontonkan, yang ditunjukkan tadi itu kan iblis yang ngomong, Bang. Sama Yesus. Yang mengatakan segala kuasa itu kan iblis, kan? Nah, yang saya maksud adalah Yesus mengakui kalau penguasa dunia itu adalah iblis. Tapi di ayat itu nggak ada Yesus mengaku, Bang, bahwa dia adalah ini. Justru dia mengatakan kamu jangan pernah mencobai Tuhan Allahmu. Ya, ayat Yohanes 12 nomor 31, sekarang berlangsung penghakiman akan dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini, yaitu iblis, telah dilemparkan keluar. Keluar dari mana? Dari kubur. Baca Yohanes 12 nomor 31. Baca, Bang. Bentar. Kan baca. Ada juga ayat dalam Alkitab itu. Penguasa dunia ini siapa? Iblis. Lah, berarti bukan Allah ya penguasa dunia ini? Oh tidak, Allah yang menguasai. Dengar. Ini Bible, bukan Al-Quran. Bible. Yesus yang berkata penguasa dunia ini adalah iblis. Yesus yang berkata itu. Yohanes 12 nomor 31. Sekarang saya tanya. Dan iblis yang penguasa dunia ini dilemparkan keluar dari kubur. Yesus ketika setelah itulah yang makalolo keluar dari kubur itu. Makalolo keluar. Makalolo pada hari ketiga. Nu tahu itu dibilang makalolo? Merayap ki suluk dari kubur kah? Tangannya dulu keluar begini Akulah Yesus, kepada aku telah diberi kuasa. Pergilah ke seluruh bangsa, jadikan seluruh bangsa menjadi pengikutku. Begitu. Jadi punah suluk minjo tawa baturi kuburu kah? Allah memang mago. Langkah 1000 memang mago. Tuhan. Bang. Cetang anjo suluk baturi kubur kah? Cetang. Jadi begini, Bang Suma. Anjo menania film Doti. Hari Rabu sebentar. Hari Rabu kita nonton bareng di MP Maghrib. Yang mau ikut, begitu maksudnya. Jadi yang keluar dari kubur itu bukan Tuhan, Bung. Yang keluar dari kubur itu perakang.
Itu kata Yesus, Yohanes 12:31, penguasa dunia ini telah akan dihakimi, penguasa dunia telah datang yaitu iblis, dan dia akan dilemparkan keluar. Dilemparkan keluar dari mana? Begini, saya tes Dari Gan Eden. sekali lagi ya. Saya tes. Dari Gan Eden tidak mungkin. Gini, Baca Yesaya 14 nomor 15. aja sekarang. Iblis dilemparkan ke dalam kubur. Yesaya 14 nomor 15. Intinya begini aja Bang Suma, daripada panjang lebar. Bang Suma percaya Injil apa enggak? Isinya itu percaya apa enggak? Saya percaya kitab saudara adalah catatan yang dituliskan oleh pewarta yang melakukan penelitian-penelitian tentang kesaksian-kesaksian yang terjadi pada masa lampau. Ada yang salah? Tapi Anda menolak penulis-penulisnya gitu loh. Tapi mengutip beberapa ayat untuk membenarkan Abang, kan udah salah Abang. Saudaraku, ketika Anda tanya saya, Bang Suma, Anda percaya kitabnya orang Kristen itu firman Tuhan? Saya mengatakan tidak. Saya gak nanya itu firman. Tapi ketika Anda bertanya, apakah Anda percaya bahwa kitabnya orang Kristen itu adalah rangkaian cerita-cerita yang disadur, yang disalin, yang diciplak, yang diterjemahkan, yang dari bahasa lain ke bahasa yang lain, dan itu direvisi dan koreksi? Percaya nggak Anda kalau itu adalah cerita yang dibangun pada masa itu? Percaya. Kurang apa lagi? Tapi saya tidak percaya kalau itu firman Tuhan. Tapi kalau dibilang buku yang menceritakan tentang cerita-cerita kesaksian-kesaksian, saya percaya. Saya percaya. Kata siapa saya tidak percaya? Tapi saya tidak percaya itu adalah firman Tuhan, karena memang bukan. Tapi kalau dibilang cerita-cerita sejarah yang menceritakan tentang kejadian itu, saya percaya. Sama ketika saya membaca buku-buku seperti ini. Ini saya percaya nih, bahwa ini adalah buku yang dituliskan berdasarkan dengan referensi dan daftar pustaka yang ditulis oleh penulisnya, oleh pengarangnya. Tapi bukan firman Tuhan, meskipun di dalamnya ada ayat suci. Tapi bukan firman Tuhan. Buku ini bukan kitabullah, bukan. Tapi di dalamnya ada termasuk jiplakan dari firman Tuhan, ada sabda Nabi. Tapi kedudukannya bukan sebagai firman Tuhan. Jangan Gitu, bicara Bang. itu ntar panjang lagi Bang. Soalnya begini, kalau Abang bicara seperti itu, sama halnya Anda juga mengatakan kitab Anda juga itu tidak valid jadinya. Tidak bisa. Oh, kenapa tidak bisa? Nah, sekarang setelah Cuma aja bisa mengatakan seperti itu kepada saya. Kenapa saya nggak boleh mengatakan seperti itu? Oke, baik. Ini kitab Anda nih. Sebelum Lukas menulis, Lukas terima dari mana? Intinya begini aja Bang. Nah, intinya kan, nah, ini kitab saya. Enggak, kita berimbang. Setelah Said menulis, dia terima dari mana? Dari Nabi Muhammad. Sebelum Nabi Muhammad terima dari mana? Dari mana Bang? Nabi Muhammad. Sebut aja. Dari malaikat. Tahu nggak Bang? Dari Allah langsung itu ya? Malaikat Jibril. Langsung dari Jibril. Oh, dari Jibril. Berarti terputus kan? Terputus. Tidak ada dari ini dikumpul lalu disusun. Gak ada. Nabi Muhammad menerima dari Roh Kudus, malaikat Jibril. Lukas menerima dari mana? Sampai nggak ke Yesus? Nggak sampai. Dia akan datang kemudian. Lah, iya, justru karena itu Lukas ditulis di antara tahun 70 sampai 76. Ada juga yang mengatakan 62, tahun 62. Sekarang Yesus hidup di tahun 33. Kapan bertemu dengan Yesus? Logikanya begini aja ya. Bagaimana bisa cerita itu sampai kepada Lukas? Saya tanya Bang Suma. Ya. Bagaimana? Contoh, Bang Kian Santang menyampaikan berita kepada Bang Suma. Sekarang supaya tiba-tiba berita itu ada di saya langsung menuliskan. Sedangkan Kian Santang anggaplah udah gak ada modelnya. Bagaimana cerita itu bisa sampai ke saya Bang? Gini, saya bertanya sama Anda, dari mana Lukas terima cerita itu? Bang Suma saya coba. Kian Santang kan ngasih berita ke Bang Suma. Bang Suma yang nyatat nih anggaplah. Tiba-tiba
mohon maaf, Kian Santang udah gak ada. Anda bicara Al-Quran atau bicara Bible? Kedua-duanya. Oh, nggak bisa. Oh, Bible aja. Bible aja Nabiku menerima wahyu langsung Ya, di dadanya nih, langsung di Bible. dada beliau Al-Quran itu. Iya, Bible Ilham aja. Quran itu. Kalau nggak mau silakan Bible aja. Ya, karena nggak cocok. Oh, silakan. Pesan ke Bang Suma, terus Bang Suma catat, simpan. Tiba-tiba Bang Kian Santang, mohon maaf, udah gak ada. Lalu tiba-tiba 50 tahun berikutnya, tiba-tiba saya buat catatan begitu. Tapi isinya sama gitu loh modelnya. Ceritanya sama. Dari mana Anda tahu? Itu dah makanya. Menurut Bang Suma, saya dari mana mendapatkan berita itu? Ya, dari hasil penyelidikan. Baca Lukas 1 nomor 1 sampai nomor 4. Lalu kenapa Matius disalahkan Bang Suma? Matius, Anda baca Matius 9 nomor 9. Untuk membuktikan bahwa pengarang Matius bukan murid Yesus, baca Matius 9 nomor 9. Siapapun itu kan yang penting apa? Pesan yang salah situ gak ada Bang, pesan yang Siapa bilang? Kecuali kalau kitab yang sesat itu, dia menyuruh kamu untuk berzina segala macam, apa membunuh. Oh, bukan begitu. Iblis itu bisa nggak kira-kira dia supaya diikuti, dia terang-terangan mengajak orang berzina? Ya ini hanya modal nekat ini. Sekarang saya coba tanya Bang Suma, apa ajaran yang salah dari Kristen? Semuanya. Selain semua ajaran Kristen itu menyembah salah. Allah yang Esa itu, selain itu Tidak ada satupun yang benar. salah apa? Semuanya salah. Apa yang menurut kamu? Saya balik nanya, apa yang menurut kamu benar dari agama Kristen? Apa? Ceritanya, kebenarannya itu ceritanya karena memang tertulis begitu. Kitabnya itu tidak ada validasi dari Yesus. Kok benar? Tapi dia yang merintahkan untuk memerintahkan Injil. Abang tahu Injil juga kan? Apa itu Injil? Injil itu adalah wahyu Allah, wahyu Tuhan. Injil artinya apa Bang? Injil tidak punya arti Injil itu. Aduh Jangan apa? Jadi apologet Bang. Jangan jadi apologet. Apa arti Injil? Apa arti Injil? Searching dulu lah. Yang Anda maksud Evangelion, kabar baik. Itu bukan Injil. Anda salah bertanya. Alamak. Injil itu isi alam itu. Dia itu nama sama Suma. Apa artinya Suma? Ada artinya Suma? Nggak ada. Itu nama. Evangelion, kabar baik. Yesus mengajarkan Injil. Kata Injil masuk di Kristen itu cuma ambil dari Al-Quran. Yesus itu mengajarkan hukum Taurat Bang. Dia kan bagus. Berarti dia tidak mengajarkan surah Paulus kan? Tapi Paulus mengajarkan ajaran Yesus. Yesus yang mana? Lah, yang kutip-kutip dari Injil tadi. Paulus menulis tentang Yesus yang datang kepadanya dalam bentuk suara, dalam bentuk cahaya. Yesus pernah ketika hendak ditangkap itu dia melakukan perjamuan malam terakhir bersama ke-12 muridnya. Di situ dia mengatakan, perbuatlah ini untuk mengenang saya. Sekarang jika memang semua lebih pengikut Kristus daripada pengikut Yesus daripada saya, ada nggak semua merayakan perjamuan itu untuk mengingat Isa? Ada nggak? Perjamuan itu untuk menguji siapa yang akan berkhianat kepadanya, siapa yang tidak. Dia udah tahu siapa pengkhianatnya. Dia udah tahu Yudas. Yesus mengatakan, inilah darahku. Inilah dagingku. Iya, kenapa dia melakukan itu? Karena dia tahu bahwa sekarang itu akan digantung di kayu salib. Nah, itulah ujiannya. Lalu kenapa kamu bilang itu adalah penyesat yang disalibkan? Salah besar berarti Bang Suma.
Oh, sudah error anak ini. Yesus menguji dirinya, inilah darahku, diambilnya anggur itu kan. Inilah darahku. Menguji diri bagaimana menurut Bang Suma? Dengan mengatakan inilah darahku, anggur ini berarti bukan darah ini yang harus kau minum, tapi darah ini. Jadi siapa yang menginginkan benar-benar kematian atas diriku, berarti dia tidak menginginkan darah yang ini. Dia menginginkan darah tubuhku, yaitu aku ingin dibunuh. Maka diujilah di situ. Siapa di antara kalian akan menjadi pengkhianat adalah Berarti kalau ikuti logika Bang Suma, berarti menurut Bang Suma, murid-murid Yesus itu membunuh Yesus sendiri gitu. Karena mereka kan minum dan makan bersama Yesus waktu malam itu. Yang diminum apa? Anggur. Nah, yang menginginkan keinginan darah betulan siapa? Kristen. Tapi Bang Suma bilang itu adalah lambang ini darah dan tubuh. Berarti siapa yang minum, itulah yang ini menginginkan kematian dia. Berarti yang minum anggur betulan itu tidak menginginkan kematian. Ente itu Dracula, penghisap darah beneran. Sedangkan Yesus sudah memberikan, inilah darahku, minumlah. Dikasihnya juga roti, inilah dagingku, makanlah. Jadi yang makan roti beneran, yang minum anggur beneran, tidak menginginkan kemudian darah dan dagingnya, tapi yang menginginkan kematian terhadap Yesus adalah dia yang benar-benar Dracula, setan. Astagfirullahaladzim. Saya ngomong sebentar Bang. Turun. Capek saya lah Denny. Bebal, betul-betul bebal, nggak ada otak. Cuman kayak mesin ketik. Tapi nggak nangkap. 1 jam lebih. Iya. Saya ikutin iramanya, tapi nggak ada poinnya. Capek muter-muter. Keselak babi kayaknya Gurunda. Nah, itu dia. Aduh, ini gara-gara biji pelernya itu kecil kayak kelereng. Ketelan lagi. Enggak gitu. Menurut informasi yang saya pantau, ini kabar dari Pak RT. Barusan nelpon. Ini anak ternyata tadi sore habis kecebur sumur. Sumurnya yang kecebur ke dia? Dia masuk ke sumur mati. Di dalamnya ada belau. Ya. Kira-kira tikus. Balesu. Iya. Ada balesu. Diumumkan dulu Bang Handi. Hari Rabu 18.30 setelah salat maghrib ada studio di XS1 Mall MP Penakukang yang disiapkan untuk Bang Suma. Teman-teman yang ada di Goa Makassar atau yang ada di Jakarta pingin nonton bareng sama Suma, silakan terbang. Habis maghrib kita nonton bareng sama-sama film Doti ya. Hari Rabu ya. Rabu itu tanggal berapa sih? Wih, keren banget. Panakukang. Di Panakukang. Jadi teman-teman silakan hadir 30 menit atau 1 jam sebelum maghrib untuk kemudian sama-sama kita nonton. Yang mau dipangku sama Bang Suma daftar duluan. Tapi yang ini ya, yang bawa anaknya aja yang dipangku, jangan ibunya. Apalagi suaminya. Ayo Res. Bawa nenek, Gurunda nenek. Nenek. Ayo kita ke Kalimantan Timur. Ngapain di sana? Orang adanya di Surabaya pun. Oh, kirain Kalimantan Timur. Itu ada namanya. Insya Allah, Mas Allah. Itu namanya Rere Bang Joma. Sudah itu asistennya anaknya Bang Nyaji Roma. Sekarang di Makassar. Siap. Sudah mungkin dihubungi kah? Belum Pi? Enggak tahu, saya enggak periksa HP hari ini. Mau sekali kita sebelum ini Bang Andi, sebelum turun viewer 7.900. Selain kabar gembira yang tadi ya, 2 bulan ke depan ada kabar gembira untuk seluruh umat Islam media sosial TikTok dan YouTube yang berada di Nusantara, bahwasanya API akan mengadakan milad kedua sebagaimana kalian doakan akan terjadi di Jakarta, ikhwan, di Jakarta di Masjid Al-Ijtihad Tebet Jaksel di tanggal 13 September 2025 hari Sabtu pada duhur sampai selesai.
Masya Allah. Save the date, kalian ambil cuti dan juga siapkan 100.000 untuk tiketnya, HTM-nya ya. Bagaimana cara pembelian tiketnya? Kalian transfer ke rekening API dan konfirmasi ke nomor Kores. Gitu ikhwan ya. Alhamdulillah sudah ada 4 tiket terjual dan ini limitnya hanya 400. Kalau kalian yang ke 401 itu nggak bisa beli lagi. Kalian nonton di YouTube aja. Masjidnya nggak cukup. Jadi 400 ya ikhwan ya. Nah, ini yang mau butuh nomor Kores untuk konfirmasi tiket ke sini kalian. Itu Nggak tahu nih, 100 kelihatan sudah apa masuk ini ya, sudah include dengan konsumsi. Oh itu rahasia, 100 include-nya apa aja rahasia. Jangan dibahas dong bun. Nanti mereka berharap gitu. Nanti pokoknya kali 100.000 udah enak aja di sana gitu ikhwan ya. Tuh nomornya. Mobil Masya Allah. Honda Jazz 1 bun. Gantungan bikin susah panitia gurunda ini. Gantungan kuncinya. Ada door prize. Ya itu ikhwan ya. Ya. Sip dah. Selamat menikmati miladnya nanti dan mari kita lanjut lagi dialog. Iya, silakan dilanjut adik-adik sekalian. Saya nyimak dulu ya. Udah capek gara-gara tadi si manusia tanpa kepala tadi. Dari sore Gurunda dari jam 4 coba bayangin sampai sekarang nggak berhenti. Sholat doang berhentinya. Selalu. Ngantuk aku udah. Satu lagi untuk teman-teman yang ada di Jabodetabek ya, yang ingin nonton bareng sama Bang Haji Deddy Miswar atau Naga Bonar, silakan hubungi kami. Kira-kira kapan mau Kang untuk sama Bang Haji? Hari Minggu aja. Bagus? Hari Minggu aja Bang Andi. Ahad besok? Ya. Ada kesibukan. Kalau hari Minggu saya coba nanti aku telepon beliau ya. Ya. Nah, dan beliau hari Ahad tidak ada kesibukannya. Soalnya besok saya mau apel, tapi bingung apelnya kemana gitu. Dekat-dekat mana ya bagus ya? Di Jakarta Pusat aja ya? Ya. Oke. Res, siap Res? Apa tuh? Lebih Saputra. Minggu. Oh iya, alumni juga insya Allah. Bang alumni mau. Oh mantap. Aduh. Ya Minggu ikhwan ya, nobar sama legenda Deddy Miswar. Tiketnya masuk Doti berapa sih? Tiga bioskopnya ada yang udah pernah nonton? Variasi Bang Andi, ada 35.000, 50.000, 65.000, tergantung bioskopnya di mana. Murah ya, nggak nyampe, jual tanah ya? Enggak. Oh 55.000, nggak sampai jual motor. Ini Oten banyak banget ya. Ya buset, apa ini? Merdu sekali. Oh, ada suara kerbau. Mau ke Sukabumi saya. Memang enakan sih ke Sukabumi ya malam Ahad ya? Ayo. Mau ke si Sabrina. Gimana Kak? Bang Aang? Ayo. Saya nggak mau. Bang Aang nggak mau ke Sukabumi. Saya mau jadi orang Jakarta. Dia mau jadi orang Jakarta deh. Nggak bener ya. Ya, Ayo Bang buat Edi. teman-teman Oten, silakan naik lagi kalau ada yang Ini mau Edi diskusi. kenapa sih? Ini Kristen apa Muslim? Edi Saputra. Kristen, dia Kristen. Sudah mulai ada nih bayang-bayang apa gimana? Nggak bakalan, dia mah nggak bakalan mualaf. Bang Edi. Iya bang. Gimana kabarku di sana? Iya sehat bang, sehat. Hah? Sehat. Loh, kok tahu? Iya nampak lah bang. Gimana kabarku di sana? Bang Edi ada rencana nggak? Mana bang rencana? Ada rencana nggak? Iya, pikirkan dulu bang. Wah, kau pula ngantuk pula kau. Iya ngantuk aku bang. Karena lama kali cerita Bang Zuma tadi sama siapa tadi itu.
Ada yang ingin kau tidak tanyakan? Apa tentang apa kira-kira yang tidak kau ingin tanyakan? Enggak ada yang saya tanyakan. Udah pas semua, pas. Apa sih? Udah pas, semua pas. Udah mantap. Enggak ada yang saya tanyakan lagi. Kalau saya Yaudah lu bertanya sama diri lu, coba bertanya sama diri lu. Kalau saya katanya yang ngomong langsung piur turun. Ya udah gue diam lagi deh. Gua ngantuk gua. Bro, kau yang naik sini bro, siapa tahu piur naik. Aku juga capek banget ini, seharian aku gawe. Baru pulang sama Bang jam 11 malam tadi. Bro, naik bro. Kita butuh ilmu bro. Ilmu gue juga pas-pasan bro. Gue capek banget juga ya. Stempel lagi deh gue. Res kayak yang sakit. Res. Ya. Res, kayak yang sakit loh. Iya, ini apa? Biasa batuk, pilek, meriang. Oh. Ini orang kayak lu kena sakit juga ya? Kaget saya juga. Bingung saya. Kirain orang kayak lu tuh gak mempan sakit. Halo, selamat malam, brother. Gimana kabarnya, Bre? Iya, terima kasih ya. Sudah bisa naik ya. Udah, itu laku keras nggak? Selamat malam, Kian Santang ya. Bang Cuma, Edisia, Parasis, apa pun lo apa enggak bisa kebaca. Dan DKL enggak, lu Muslim apa Kristen? Enggak. Ya aku Nasrani, bosku, aku Nasrani. Oh, pantesan jidatnya lega, Iya, jidatku aku orang Jawa Barat, bos, aku orang Padalarang. Wow, Padalarang, bah. Iya, atuh. Udah beda berapa tahun nih Padalarang? Aku 12 tahun Padalarang sampai saat ini. Jangan ketawa kau. Aduh, gigi silau. Ayah kau ini. Iya, ini kayaknya artis Pentin. Iya. Enggak juga, Bang. Clear. Rambutnya lurus banget. Coba tanya dia Nasrani itu apa? Aku Nasrani. Coba topik deh. Nasrani. Aku namanya pada Bang Nasrani itu bang Tuhannya siapa? Orang Nasrani itu Tuhannya siapa bang? Aku Tuhan Yesus lah bang. Loh kok Nasrani kok Tuhannya Yesus? Ya. Kan Nasrani artinya pengikut Kristus. Dari mana bang? Oke, sekarang aku bertanya balik. Bolehlah kau, boleh abang pengikut Yesus, tapi Yesus kan bukan Tuhan. Manusia ilahi. Dari mana ada manusia ilahi bang itu? Judulnya dari mana itu bang? Yang dilahirkan dari anak darah Maria, disalibkan, mati dan dikuburkan, bangkit di hari ketiga, naik ke surga. Berarti Tuhan abang pernah mati bang? Kenapa? Tuhan abang pernah mati. Ya on cam lah kau kalau berbicara, bosku. Aku kan on cam ini. Ini kan gua on cam, gimana sih bah? Apa perlunya on cam bang kalau nggak bermutu? Itu Tuhan anda mati kenapa? Ya on cam lah biar pelayani lebih lanjut. Lu kayak ganteng aja, emang kayak lupa kayak mungkin aja. Ini jangan kau masalahkan pribadiku bangku hasil. Ya makanya lu bilang jangan on cam, langsung aja ke topik. Kenapa ada Tuhan mau mati 3 hari? Aku kan tamu baru. Kenal maka sayang, tak kenal maka tak sayang. Apa sih? Oke, naik. Kenapa bisa ada Tuhan mati bang 3 hari? Tar dulu, on cam lah biar ku kenal wajahnya kan gitu. Kenal maka sayang, tak kenal maka tak sayang. Aku kenal on cam. Najis gue kenal sama lu, najis. Yes. Aku naik langsung on cam. Berarti menghargai. Bro, gue najis kenal sama lu. Kalau najis kenapa bertanya, bang? Ya udah aku turun lah kau. Siapa suruh kau naik? Kan gitu.
Kan gitu. Aku diturunin. Oke, terima kasih. Udah diskusi aja bang, diskusi aja. Anda kalau Ya, mau tutup diskusi aku kamera nanti, tutup Bang. aja. Bang Kian Santang, aku kan cukup kooperatif begitu naik di Komal Abang. Kutunjukkan wajahku ya, inilah si aslinya Nasoleh kan gitu. Nah ini mukaku, kutunjukkan pula. Kemana kau? Aku kalau abang yang anak bertanya, Medan ini, anak Medan. Kemana kau? Kalau Bang Host yang bertanya aku jawab. Apa pertanyaan Ya abang? udahlah kau diskusi aja lah kau, nggak usah banyak cerita kau. Alah kau ini alamat. Yang serius Kang, yang serius Kang, yang serius. Ya serius. Udah, diskusi aja, diskusi. Handi cancel, kan lah, biar kulayani. Ya kenal sama sayang, tak kenal sama tak sayang. Besok kita ketemu di Cianjur atau Sukabumi. Abang ngopi kita kan gitu. Cerita seorang mata kan gitu. Iya, bang kemana kau ngopi kita kan gitu. Betul host. Kenal sama sayang, tak kenal sama kata sayang. Enggak. Kok gitu Kian Santang? Suka-suka kula. The best. Oke, terbaik. Terima kasih ya Kian Santang ya host ya. Udah naikin saya ya. Asik juga ngobrol. Itu Yesus kenapa keluar dari itunya Maria? Dari mana? Dari itunya Maria, rahimnya Maria. Aku nanya balik. Muhammad jawab dulu. Iya, jawabannya sama. Muhammad keluar dari mana? Itu Nabi Muhammad itu manusia, bro. Yesus juga manusia, disalibkan bahkan. Oh, berarti bukan Tuhan kan? Setelah dia bangkit, naik ke surga. Main sulap. Kata siapa Yesus naik ke surga? Kata siapa? Ya bacalah Alkitab. Alkitab itu ada terjemahan mau bahasa. Ada saksinya nggak Yesus naik ke surga? Banyak murid-muridnya, banyak. Murid-muridnya melihat Yesus naik ke surga. Ya, betul sekali, bacalah. Berarti murid-muridnya melihat langsung surga di atas gitu. Gini. Aku enggak mulai muter-muter. Bukan muter-muter. Banyak kalau ku buka ayatnya, ada banyak. Cuman enggak usah pakai ayat-ayatan. Murid-muridnya melihat Yesus duduk di surga gitu. Ya, betul. Berarti surganya Kristen itu cebol, kelihatan dari bawah, pendek surganya itu. Soalnya murid-muridnya bisa ngelihat Yesus duduk di surga. Terserah Anda yang menilai. Loh, kok terserah Anda? Berarti kelihatan surga Anda cebol. Enggak. Pendek. Kata abang tadi jangan pakai ayat-ayat. Kan begitu. Oke, kalau layani tanpa ayat-ayat. Berarti surga Anda cebol kan? Oke, surga aku cebol, aku terima. Benar, tepuk tangan. Aku mau bertanya. Kelihatan dari bawah surganya cebol. Aku mau bertanya, dapatnya abang tadi. Yesus lahir dari mana? Aku jawab sudah dari rahim Maria, oke? Aku mau bertanya lagi. Muhammad lahir dari mana? Dari rahim ibunya. Ya, rahim ibunya. Terus Muhammad disebut sebagai Tuhankah di Muslim? Sebagai utusan, sebagai rasul, sebagai manusia. Ajarannya kalian ikuti kah? Ikuti. Aku tidak mau terlalu dalam mencampuri urusan Al-Quran itu. Mau salah mau benar itu kan urusan Anda. Bisa baca juga kagak lu, macet? Enggak macet bang. Sebenarnya kalau aku buka semua jadi bingung nanti kan gitu. Maksudnya begini aja. Ya udah besok aku kepada Larang ketemu kita debat yuk, terbuka yuk, mau nggak? Ya, aku di Ciburui. Ya nomor teleponmu mana? 0813. Tulis Kang. Kita datangin dia. Nggak bisa ini HP-nya. Mana aja bang? Ngeyel kak. Berapa? 0813 9466 6099. Oke. Anak soleh. Carilah aku di Ciburui. Memang ada kata soleh di Bible nggak ada?
Iya, aku kan nyeplak aja bang. Artinya aku orang dasar. Kita orang baik bang. Kita bisa ngobrol bang. Ih, gimana sih bang? Kita kan bisa ngobrol. Itu kan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap satu juga. Tuh kok batuk bang? Di KTP abang itu kan Indonesia, KTP juga Indonesia. Bendera abang merah putih, bendera aku sama merah putih. Apa bedanya sih bang? Enggak, bendera kalian bukan merah putih. Mana bendera Pelangi kau. Itulah aku bingung. Kenapa Anda berbeda dengan kita? So, orang timur bilang, so bendera kita sama merah putih. Kenapa abang bicara kulit hitam? Kan begitu. Kata Yesus itu kulit hitam itu tidak masuk surga, bro. Siapa di mana ayatnya tunjukin? Carilah kau sendirilah, dasar kau. Kalau bicara Ayat sendiri kan tidak buka ayat nggak paham loh. kan gitu. Kata Yesus kulit hitam tidak masuk surga, bro. Abang jangan bicara begitu. Nah, emang begitu. Kita kulitnya hitam, abang. Kita. Bang, gini bang. Salam kenal semua ya, bulu-buluan ya. Malam baik semua ya. Ya aku juga gimana ya. Aku hidup di negeri orang, bertegur sapa dengan orang, luar sukuku lah ya. Soalnya aku supir angkot bang, supir angkot aku. Nanti penumpangku itu mayoritas Muslim. Udah kelihatan dari muka bang kalau abang supir angkot. Ya. Jadi mayoritas penumpang itu Muslim bang. Jadi aku bersyukur hidup di rantau orang dengan penduduknya yang mayoritas Muslim. Nah, menurut abang, mayoritas Muslim di sana itu gimana kelakuannya? Kalau di kampungku, di KPAD, di Padalarang, cukup kooperatif, saling menghargai. Nah, berarti tuduhan tentang orang Islam itu radikal itu benar nggak? Iya, radikalnya itu banyak bang, bukan hanya. Lu hidup senang di sana nggak ada yang ganggu, awas lu ya, gua laporin ke Pak Udin di sana. Enggak, Sukabumi yang kemarin bang. Boy, cukup memperhatikan. Kalau itu kalian yang salah bro. Bukan artinya gini bang. Salah benar itu ada hukum yang menentukan. Kan negara hukum bang. Masa kita menghakimi orang? Iya nggak bang? Enggak, kalau di kalian itu menghakimi orang itu udah biasa. Buktinya Tuhan kalian aja dihakimi sama orang. Artinya bang, oke kami menghakimi orang di mana? Kasih abang tunjuk. Enggak, Tuhan kalian dihakimi nggak sama orang? Ya dihakimi, bahkan disalib. Nah, berarti kelakuan kalian yang suka menghakimi orang, bukan orang Islam. Terima Gimana kasih. sih? Terima kasih bang masukannya. Terima kasih itu. Aku hargai itu. Aku nggak mau nentang itu. Loh, bukan aku hargai, emang gitu buktinya gimana sih bang? Nah, aku mau bertanya bang. Selama abang meminati media sosial, di mana orang Kristen menghakimi orang Muslim? Setahu Banyak. saya, di mana? Salah satu di mana? Banyak. Di mana? Di media sosial kan? Iya, tanyalah dulu tempatnya di mana? Banyak. Itu di Papua kemarin yang pembangunan masjid dilarang. Papua di mana bang? Papua di mana? Papua itu di Cianjur. Iya, Papua Pakai nanya lagi Papua di mana? Makanya bang, kita bicara by data. Loh, ini data loh. Mana di Papua di mana bang? Lu buka Google. Pelarangan masjid di Papua. Aku buka. Nah, buka. Gini bang, aku ya udah, aku belajar goblok dengan dia. Aku belajar goblok. Parah lu. Ya, aku belajar goblok serius. Ayo, tunjukin ilmu kalian itu. Aku belajar goblok. Itu kan? Ya, tunjukin. Aku belajar goblok. Di mana bang? Di mana di Papua?
Kalau kau dengar mending kau kerja aja lah besok, gitu loh. Jangan suka malak-malak. Kena pelanggaran dia itu ngerokok. Iya, cari uang yang halal. Nasrani itu dari kata Nazaret. Bukan pentuhan Yesus, tapi pengikut Yesus, murid-murid Yesus. Ya, waalaikumsalam. Saya pikir once tadi, Bang Andi. Agak hitam ya, once ya. Saya pikir once tadi cuman hiteman. Ya, baik kampung dan langit kali. Teman-teman, Nabi Muhammad SAW itu dia seorang nabi, sama dengan Nabi Musa, sama dengan Nabi Isa. Yang aneh itu kalau ada Tuhan mati, kok dipercaya? Diberitahu bangkit ke surga, dibangkitkan naik ke surga. Itu angan-angan, mimpi, dongeng. Kagak ada kata surga di Bible, nggak ada. Coba cek perjanjian baru, bahasa Yunani, nggak ada kata surga. Yang ada juga Uranon, langit. Kamu itu cuma di-framing oleh sibilisis. Nah inilah cara mereka belajar ya. Selalu Nabi Muhammad dikubur katanya. Ya dikuburlah semua manusia. Yang aneh itu kalau ada Tuhan dikubur. Yang ngatur dunia siapa Bang Andi kalau ada mati Tuhannya? Ya wajar lah kalau Nabi itu dikubur. Nabi Muhammad SAW itu ya tokoh yang pernah ada nih di muka bumi nomor 1 loh pengaruhnya. Nomor 3 Tuhanmu. Bayangkan Tuhan nomor 3. Nabi Muhammad nomor 1. Yang merilis juga bukan Muslim, yang merilis juga yang suka makan itu tuh. Coba lu lihat bagaimana ajaran Islam, bagaimana para pejuang-pejuang Islam mengusir penjajah 350 tahun. Cuman satu kata, Allahu Akbar. Indonesia merdeka. Merdeka atau mati, Allahu Akbar. Enggak ada tuh sebelahnya. Negeri Indonesia yang kita cintai dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak dirahmati oleh Tuhanmu. Coba tunjukkan nama Tuhanmu di Undang-Undang Dasar, pembukaan Undang-Undang Dasar. Nggak ada nama Tuhanmu di sana. Nama memberkati Republik ini nggak ada tuh. Nggak ada nama Tuhanmu di sana. Nama memberkati Republik ini nggak ada tuh. Feedback ini. Ada apa lagi nih? Ini nanti sebentar lagi kita memasuki bulan Agustus ya. Sejarah memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia. Mari kita menghormati para pahlawan yang telah mendahului kita. Bagaimana mereka hidup atau mati mengusir penjajah Belanda yang masuk ke Nusantara dengan 3G, Gold, Glory, dan Gospel. Gospel itu apa? Gosok pelan-pelan. Biblos. Diganti menjadi apa setelah masuk di Nusantara? Alkitab. Dari mana kata Alkitab itu? Dari Al-Quran. Apa hubungannya coba? Terjemahan Belanda dirubah-rubah kayak gitu, tujuannya apa? Ya kalau nggak mengelabui daerah jajahannya. Nah makanya kalau nggak ngerti apa-apa,
kalau nggak ngerti atau membenci, tidak suka ajaran Nabi Muhammad SAW ya, diberikanlah kesempatan. Carilah ajaran Paulus. Di mana kira-kira ajaran Paulus laku? Apakah ajaran Paulus laku di sini? Berapa persen ajaran Paulus di sini? Berapa persen ajaran Nabi Muhammad SAW di Republik yang kita cintai? 80 berapa? Udah hampir 88%. Buddha, ada Katolik, ada Kristen, ada aliran kepercayaan. Nggak suka gitu Nabi Muhammad, nggak suka, ya minggir, jangan menggerutu. Anda bernapas hidup kok bebas, merdeka di Republik ini dengan mayoritas Islam. Kenapa nggak suka? Kalau nggak suka kan ya masih adalah Edis nunggu kamu kan di sana. Atau Burundi deh, Burundi gitu loh. Di itu brother. Mana Sandi nggak ada naik, Sandi nggak ada minta naik, nggak bisa dijambak. Jadi sekali lagi ya, kalau nggak suka ajaran Nabi Muhammad SAW, ya minggir, minggir aja. Jadi konsisten aja gitu loh. Wah, saya nggak suka ajaran Nabi Muhammad SAW. Kenapa saya nggak suka Pancasila? Karena Pancasila diadopsi dari Al-Quran. Karena tidak diadopsi dari Bible. Ya minggir. Mudah kok, mudah. Tapi kau masih bernapas, makan, hidup, bebas, merdeka. Ya inilah namanya kau didoktrin dari kecil membenci Islam. Udahlah, Indonesia merdeka. Mari kita sama-sama punya hak dan kewajiban membangun bangsa ini. Jangan ada intimidasi, jangan ada unsur kebencian di sana. Bukankah di ajaran Bible-mu itu ajaran kasih? Kok kebencian sih? Gimana kamu ini? Ya teman-teman ya, mari kita bersatu. Boleh kita berlainan keyakinan. Bagi lu agama lu, bagi kami agama kami. Hidup nyaman, berdampingan satu sama lain. Itu yang penting. Jangan ada kebencian. Oke? Banget kena pranknya. Aduh. Gampang banget netizen ini kena pranknya. Ya ini ada Cirus, Cry, Cry. Assalamualaikum, saya Islam Bang, nyimak aja. Waalaikumsalam. Kok itunya namanya tuh? Oke, siap. Oke ya, teman-teman ya, kita nanti sebentar lagi loh memperingati kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus. Ya, momen-momen bersejarah, persatuan Indonesia harus kita jaga. Ya, hilangkan hilangkan baper. Terus jangan saling membenci. Kami Muslim itu tidak ada di dalam ajaran Islam itu membenci agama apapun, nggak ada. Kami kalau diskusi itu, tadi Anda perhatikan Bang Juma, bagaimana Bang Juma diskusi pakai data loh itu. Nggak ada yang dikarang. Justru kebalikan, Anda nggak pakai data. Tapi kalau sudah pakai data, dikira kita membenci, dikira kita menista. Pada di sebelah sana, ya, tidak pakai data, tidak ngerti hadis, tapi membahas setiap hari, dikira jawara, dikira pakarnya. Kebalik-balik otakmu itu, kucluk. Orang udah kabur ke luar negeri, didukung. Malah berbalik, kita yang kabur katanya dari Edis. Ini akalnya di mana sih ini orang-orang? Kita yang kabur dari Edis, kita di Indonesia, Edis yang keluar negeri, yang kabur siapa?
Benar-benar sudah kebalik-balik ini. Sudah nggak normal, sakit. Ini yang baru naik siapa nih? Cipil. Halo. Hai. Halo. Selamat malam. Malam Bang. Kristen Bang? Kristen. Oh baik. Mau diskusi atau tanya jawab aja? Ini lagi banyak omong Handi. Kita kan nggak ada oten Bang, pada diam kita. Kan gue isi, kalau ada oten lanjut diskusi. Gimana sih, gue gampar juga lu. Coba kalau nggak ada oten nih, kita pada diam semua gitu. Nah ini ada oten ya, kita diskusi lagi Bang. Ayo Bang Cipril, ada yang mau disampaikan? Ya, kalau lagi pada mau ngomong silakan aja dulu. Nanti. Udah Bang, udah selesai. Ada kan datang sini mau diskusi. Mau diskusi mau bertanya atau bagaimana Bang? Ya diskusi lah pastinya kan. Topik apa kira-kira yang Abang membuat Anda nyaman? Hah? Topik apa yang membuat Anda nyaman? Tentang ini tadi yang bilang sebentar lagi 17 Agustus kita harus saling mempererat tali silaturahmi gitu. Karena aku tertarik banget di saat ada yang bilang bahwa Islam itu agama yang paling istilahnya kudus lah gitulah. Kalau begitu Bang, apa kontribusi Bible dalam dalam mengisi kemerdekaan Bang? Saling mengasihi, cinta kasih Bang. Bagaimana mungkin diaplikasikan Bang? Kasihilah musuhmu, doakanlah mereka. Dengarin dulu saya baca ayatnya. Dengar saya baca dulu. Habis saya baca, baru Abang nanggapi. Oke? Oke. Siap Bang. Silakan Bang. Bagaimana mengaplikasikan kasihilah musuhmu, doakanlah mereka yang menganiaya kamu. Bagaimana mengaplikasikannya Bang? Silakan. Selama ini kan udah teraplikasikan kan Bang. Selama ini umat Kristen di Indonesia kita yang tercinta ini berusaha untuk membangun contohnya. Coba tampilin dulu Kang Matius 5:44 Kang. Biar dia baca dulu Kang. Bantuin dia kan nggak punya Bible. Kang tolong Kang. Matius 5:44. Taruh ya Bang ya. Pakai data kita ya Bang Bang. Matius 5 ya? Iya 44 Bang. Tuh. Ayat 44. Itu udah di layar Bang, nggak usah capek. Itu udah di layar, baca. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihlah musuhmu. Kencangin suaranya Bang, biar orang dengar. Namun aku berkata kepadamu, kasihilah musuh-musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Oke. Pertanyaannya Bang. Bagaimana caranya mengasihi musuh yang menganiaya kita? Cara mengasihinya gimana Bang? Udah diaplikasikan Bang selama ini Bang. Caranya gimana Bang? Caranya gimana? Ya selama ini Kristen dianggap minoritas, bahkan biarin aja ibadah pun. Dengarin aja dulu. Dengar dulu. Bahkan ibadah pun digembar-gembor, dibongkar, tapi nggak ada yang balas kan Bang. Saya ulang ya Bang datanya ya. Di sini nggak ada masalah agama ini Bang. Aplikasi dari data yang tadi, dengarkan dulu. Saya kasih contoh saja. Kamu lagi di rumahmu lagi tidur bersama istri dan anakmu. Gitu ya. Terus ada perampok Bang. Perampok ini musuh atau teman Bang yang datang tengah malam? Oh, oke. Musuh. Ya,
Jadi perampok ini musuh, merampok semua harta bendamu, terus memperkaos anak istrimu. Apa yang kau lakukan, Bang, kepada perampok musuhmu ini, Bang? Inilah yang jadi problem Kok lain? Islam. Kan tadi kasihilah musuhmu, Bang. Artinya kasihilah perampok, Bang. Bagaimana cara mengasihi perampok, Beda Bang? konteks, Bang. Loh, kok beda konteks? Gimana sih, Bang? Gua kasih contoh loh. Loh, jangan nangis, Bang. Nggak nangis, Bang lah. Bahkan kau yang udah sekarat kayaknya ini. Nah, ini Bang, tolonglah, Bang. Bagaimana caranya mengasihi dan mendoakan perampok yang merampok hartamu dan memperkaos keluargamu? Bagaimana cara mengasihi dan mendoakannya, Bang? Silakan. Dari mana Abang berpikir? Dari mana Abang berpikir bahwa konteks itu dari segi perampokan? Kan musuh, Bang. Kasihilah musuhmu. Iyalah, kasihlah musuh. Oke. Yang Kalau kayak gini loh, Bang. Gimana? Kayak gini loh, Bang. Seperti ajaran Muhammad yang kalau ketemu dengan Kristen harus mempersempit jalannya. Kalau perlu apa sih? Contoh kan kayak gini toh. Kok kamu nggak nyambung ya? Lah. Nih, saya kasih contoh lagi nih. Nah, coba. Ini kan sebentar lagi kita 17 Agustus ya. Kau tahu nggak Belanda menjajah kita berapa tahun? 350 tahun, Bang. Pinter. Kalau sekiranya jelas lah, pinter Kristen no. Dengerin. Pasti pinter. Ya, pinter. Sekiranya nih ada lagi Belanda datang. Jepang jajah kita berapa tahun, Bang? Dengerin dulu. Aduh. Nah, Bang. Jepang jajah kita berapa tahun, Bang? Dengerin dulu ya, saya terusin dulu ya. Sekiranya nih, ya kita sudah merdeka nih, terus ada lagi Belanda datang menjajah kita kembali, gitu ya. Dengarkan dulu. Arin pasti nggak nyambung, gitu loh. Dengar baik-baik. Tadi aku dikasih kesempatan ngomong nggak dikasih loh. Iya sih, mak baik-baik. Abis ini kau ngomong, gitu. Oke. Nah, kalau Belanda datang lagi menjajah, Belanda ini musuh atau teman? Kalau datang menjajah lagi, musuh atau teman? Kalau datang menjajah, secara apa? Undang-Undang 45 ya musuh. Gitu. Musuh. Nah, bagaimana mempraktekannya ya? Tadi Matius 5:44. Nah, silakan baca Matius 5:44 baru kau aplikasikan. Silakan. Bang, inilah yang aku mau ngomongin tadi, tapi kau potong. Gitu. Masa Bible ini yang kau bilang tadi apa Matius berapa tadi? Jangan kau aplikasikan di zaman perang, Bang. Zaman perang itu, aduh, udah lari jauh, Bang. Konteksnya aja kau udah lari, Bang. Gimana kau ini? Astaga. Bang, di zaman perang, Bang. Zaman perang. Udah nggak ada agama, Bang. Zaman perang. Semua saling mempertahankan. Kamu ini ngomong apa sih? Lama-lama juga gue kasih kunci dongkrak. Kamu ngomong apa? Di situ ada kasihlah musuhmu. Nah, sekarang gini aja deh. Bagaimana cara mengasihi musuh? Nah, silakan. Bang, di zaman bangsa Israel mau keluar dari Mesir, itu banyak membantai musuh, Bang. Bagaimana cara mengasihi musuh, Kucluk? Oke, cara mengasihi musuh kalau di zaman sekarang mengaplikasikannya kayak ini, Bang. Kayak sekarang kamu kan mendiskriminasikan Kristen. Oke, kita jadi kau anggap muslim kau, Bang. Kita kau anggap Islam musuh. Aku dari tadi kalem loh. Kau yang kalem apa? Kok nggak ada isinya kok? Kamu nggak nyambung dari tadi ya? Kau aja nggak nyambung. Karena kenapa kau nggak nyambung? Kau mempertanyakan bagaimana cara yang kau nggak paham. Bagaimana cara mengasihi musuh? Jawab. Ya aku kasih kamu, Bang. Emang saya musuhmu?
Lah, kamu yang ngajak kayak gitu. Jadi kau anggap saya musuh? Lah, ini kata-katamu ini kalau aku ikutin gaya bicaramu pasti akan jadi sama seperti cara berpikir. Nah udahlah, kau nggak ada ilmu. Kau minta lagi kepada ibumu, ibu kenapa kau melahirkan saya kayak begini ibu? Nah, kau masuk lagi kandungan sama ibumu supaya kau dilahirkan kembali, supaya nanti kau dapat pembagian akal. Kembali ke rahim ibu, nggak nyambung kau. Jelas-jelas di situ, kasihilah musuhmu, doakanlah mereka yang menganiaya kamu. Jadi musuh ini didoakan, dikasihi. Bagaimana cara Matius 5:44 ini diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari? Termasuk bela negara, termasuk membela harga diri, termasuk membela keluarga. Gue tadi kasih analogi. Ada orang perampok, katanya musuh, merampok semua harta bendamu, memperkaos anak istrimu. Apa yang kau lakukan? Nggak bisa kau jawab. Makanya Bible ini nggak bisa menjadi kontribusi, tidak bisa diaplikasikan dalam kehidupan seperti sekarang. Ya Belanda datang lagi, ya kita lawan. Ngapain dikasih itu musuh? Dihajar. Ya enak aja musuh dikasih, dihajar. Gitu loh. Supaya melindungi orang-orang yang tidak bisa berjuang. Kau benar-benar nggak ada ilmu ah. Masuk lagi ke rahim ibu. Masuk lagi ke rahim ibu. Percuma kau hidup kalau kau nggak punya akal. Makanya saya minta mana kontribusinya Bible-mu itu dalam mengisi kemerdekaan. Kalau Islam jelas ada ayat Al-Quran di situ banyak sekali gitu loh. Bagaimana menempatkan diri dalam perang. Ada cara-cara, ada SOP-nya. Begitu. Membela harga diri, membela negara, membela keluarga, membela anak istri, syahid. Itu Islam. Tapi tidak arogan. Mana nggak ada ilmu diskusi pada aku culok lah. Lama-lama juga aku minum kopi nih. Bagaimana Bang Aan? Ucuk habis. Ayo disambit lagi itu, ada 2 orang ke belakang. Ngapain Bang Andi? Ya, Miguel Simpson. Miguel Simpson. Miguel Simpson. Ya. Simpson Kristen Bang? Kristen. Ya, baik. Tuh, Bang Andi, Kristen dia. Ayo interogasi aja dulu, apa topik apa gitu Kang. Bukan tadi saya dengar itu yang saling mengasihi kan? Ya Matius 5:44 tampilin Kang, suruh baca Kang. Bantu aja cepat daripada dia cari Bible nggak nemu. Matius 5:44 Bang. Pak Simpson Sagala, abangku yang terhormat. Saya bacain aja ya Bang ya. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ya, itu topiknya untuk kemerdekaan kah? Musuh Bang, musuh. Untuk musuh ya, untuk di zaman ini. Ya kan berlaku Bang. Abang udah nggak pakai lagi itu. Bukan, maksudnya kan kasih musuh. Tadi saya dengar Tuhan Bang Andi itu masalah kemerdekaan saya lihat itu. Iya kan musuh Bang, di situ kasih musuhmu. Saya kasih contoh Bang. Ya. Kalau Belanda datang lagi menjajah, itu musuh apa teman Bang? Iya, kalau Belanda menjajah kan berarti menjajah seperti dulu kan gitu. Iya. Iya, kalau datang menjajah lagi saya tanya, dia musuh atau teman? Iya, berarti ini topiknya ini berperang kan?
Iya, kalau datang lagi Belanda itu menjajah, dia musuh apa teman? Ya kalau yang untuk berperang itu ya berarti itu musuh. Musuh. Nah, bagaimana cara mengasihi musuh, Bang? Oh, diambil dari Alkitab lagi untuk mengasihi musuh. Ya. Walah. Kok beda-beda topiknya ini, Bang? Aduh, sama. Pada baik 11-12 tadi, Kang. Gimana ini, Kang? Bukan, Bang. Kalau Abang bilang dari Alkitab untuk zaman ini, Belanda datang menjajah berarti musuh. Kalau kita kayaknya sepertinya ya nggak ada kasih, harus perang gitu loh. Berarti Matius 5:44 nggak bisa dipakai, Bang, dalam kehidupan sekarang. Itu keagamaan, Bang, bukannya untuk mau berperang, Bang. Ya itu kan jadikan pedoman, makanya saya bilang kontribusi Bible apa di zaman sekarang. Kalau untuk kontribusi Bible itu, kalau untuk kemerdekaannya sepertinya ya gimana ya, namanya nenek moyang kita dulu berperang ya berperang aja. Ya sekarang ini musuh, bagaimana cara mengasihi musuh, Bang? Kalau untuk keagamaan ya kalau saling mengasihi ya dimaafkan, Bang. Oh jadi Belanda masuk menjajah dimaafkan, didoakan gitu ya, Bang ya? Ya didoakan, didoakan, mantap. Didoakan. Jadi kalau ada Belanda lagi datang menjajah, jangan dilawan, dikasihi dan didoakan. Isi doanya apa, Bang? Kenapa, Bang? Isi doanya apa, Bang? Ya isi doanya biar supaya Belanda itu tidak menjajah Indonesia lagi gitu loh. Ya. Jadi nggak usah melawan ya, Bang ya. Dikasihi dan didoakan. Nggak dikasih kopi, Bang? Nggak. Bukan gitu, Bang. Kalau Abang bilang kalau Belanda datang ke sini musuh kita semua, ya lo Indonesia. Tapi Bible Anda berkata, Bang, kasihilah musuhmu, doakanlah mereka yang menganiaya kamu. Nah, Belanda datang nih menganiaya keluargamu. Nah, kamu harus doakan dia, Bang, jangan dilawan. Bukannya untuk dilawan, pasti dilawan tapi didoakan. Jangan, Bang, dilawan, didoakan. Iya, ya nggak boleh juga dong, Bang. Coba baca, Bang, Matius 5:44, Bang. Abang nggak baca sih. Bukan, itu udah paham aja, Bang, kalau untuk mengasihi. Coba itu, baca dulu, Bang. Saya khawatir Abang belum baca deh, benar deh, Bang. Abang belum baca, yakin itu. Kalau apa lo, Bang? Ini lo, Bang. Jangan, Bang, saya nggak mau lanjut kalau Abang nggak baca dulu Matius 5:44. Saya nggak bisa, cuma satu handphone aja, Bang. Ya, tampilin, Kang, bantuin dia, Kang, suruh baca, Kang. Karena rata-rata teman kita Kristen ini dia nggak membaca tapi menjelaskan gitu, pasti salah. Kalau pertanyaan seperti itu jelas salah, jawaban salah. Nggak bisa Anda menjawab, Bang, pasti salah jawaban kalau Anda nggak belum membacanya. Abang itu bawanya Belanda. Ya namanya musuh, Bang. Ya kan, jadi ku jawab bahwa itu Belanda. Yang namanya kontribusi dari Bible itu membela negara ya jelas memang nggak ada. Oke, saya bawa ke internet aja, Bang, ya. Anda lagi di jalan nih, Bang, naik motor gitu ya. Terus ada perampok merampok Anda. Iya. Ya, yang merampok Anda ini musuh atau teman, Bang? Musuh. Bagaimana cara mengasihi musuh, Bang? Dirampok kita dilukai, ya kan? Ya, terus ibaratnya membalas tapi mendoakan mengasihi supaya dia tidak merampok lagi, Bang. Oh, begitu. Jadi kau ikhlas, tidak melawan, motormu diambil, dompetmu disikat. Ya, sama kasih aja, dia. Bang. Kau doakan dia gitu ya. Harusnya seperti itu, Bang. Oke, jadi nggak melawan ya, Bang ya. Ambil aja, lu jalan kaki pulang. Iya. Oke, pinter. Bukannya pintar, Bang, memang berat mengikuti Yesus. Pinter, Bang. Nggak ada harga dirimu itu, Bang. Masa musuh dikasih doang, nggak ada perlawanan, gimana sih, Bang? Kalau ada perampok masuk ke rumah, terusin, Kang, pusing kepalaku. Bang, kalau ada perampok masuk ke rumah Abang, terus misalkan perampok itu memperkosa istri Abang, Abang silakan aja kalau mau memperkosa sekalian sama anak saya, gitu, Bang. Loh, kok kayak gitu, Bang? Kalau kayak gitu kan kita nggak boleh, Bang. Kan kasih kata Abang tadi. Abang tahu lah arti kasih ini. Tahu? Apa coba? Menyayangi orang. Menyayangi orang? Abang itu salah. Loh, kasih itu emang artinya apa, Bang? Iya. Jadi maksud Abang itu menyayangi aja. Iya.
Walah, pantas lah. Salah semua tuh bang. Ya Pantas terus apa yang benar apa? Ya sudah bang, kalau dibilangin juga tuh. Enggak, yang benar apa jelasin. Sama aja bang, dijelasin juga yang satunya berdebat, yang sininya berdebat, ya sudah bang. Sudah banyak bang. Ngomong aja, emang itu jawabannya. Menurut KBBI, arti kasih adalah rasa sayang, cinta, atau belas kasihan. Itu kasih. Menyayangi? Iya. Buka aja KBBI bang. Kamu ini nggak pernah membaca tapi mau menjawab. Emang abang pernah baca rupanya? Ya susahnya kau nggak pernah membaca tapi pintar menjelaskan. Abang tapi kalau saya baca di Bible bang, Yesus sendiri tidak punya rasa kasih loh bang. Kenapa bang? Yesus sendiri tidak punya rasa kasih. Nih ya, kenapa saya abang bilang buktikan. gitu? Ya, ini nih, abang buka ya di Lukas 19 pasal 27. Baca bang. Baca. Ini perkataan Yesus. Saya bacain ya. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Yesus sendiri menyuruh membunuh loh. Gak punya ajaran kasih bang. Semua itu dari Google bang. Saya udah pernah lihat dari Google. Ini bukan dari Google bang. Ini dari Bible. Ini Bible bukan Google. Mana Bibelnya? Abang punya Bible nggak? Mana Bibelnya bang? Abang punya Bible nggak? Bibelnya mana bang? Abang punya Bible nggak? Abang bilang dari Bibel mana? Iya, ini ayat Bible ini. Iya, kan dari Google. Iya, terus ayatnya ayat apa ini? Dari Google kan? Iya, dari Google. Terus ayatnya ayat apa ini? Bible itu bang, dengerin. Bible itu ada yang diupload oleh LAI melalui elektronik seperti di Google. Itu buatan LAI, buatan Kristen bang. Di Google itu ada bang penerbitnya siapa, penulisnya itu jelas itu ada. LAI bang. Lihat aja. LAI. Lihatlah. Astagfirullah, inilah saya maksud. Kenapa orang kayak gini masih hidup ya? Loh, abang itu bukan Tuhan. Oh berarti ini Lukas 19 pasal 27 ini ayat Google gitu ya bang? Enggak, abang itu tadi dari Bibel. Enggak, ini Lukas 19 pasal 27 ayat Google apa ayat Bible? Soalnya gini bang, kalau dari Google itu ada penulisnya siapa. Ya udah, abang buka di situ Biblenya. Tadi saya udah bilang, handphone saya satu. Loh, abang mau buka Google apa mau buka Bible? Hah? Mau buka Google apa mau buka Bible abang? Kalau saya matikan handphonenya nanti gimana dong ini? Orang di sini lampunya nggak ada. Maksudnya Bible abang ditaruh di handphone? Bukan, kalau Bibelnya ada, cuma lampunya ya udah mati. Buka Bibelnya, buka. Mati lampu ada. Bang. Ya buka Bibelnya. Mati lampu bang, nggak kelihatan. Abang kayak Yesus pembohong. Ada bukti kah abang Yesus itu pembohong? Aduh. Jangan asal ngomong bang, kita ini diskusi. Nanti saya tunjukin datanya, itu dari Google bukan dari Bible. Ini parah nih. Abang naik ke sini mau diskusi apa mau mempertontonkan kebotolan abang? Duh, diskusi aja. Ya udah, ini nih Yesus menyuruh ngebunuh. Menurut abang gimana nih? Membunuh siapa Pak? Membunuh orang yang tidak percaya kalau dia itu seorang raja. Ayat berapa? Dari tadi bang, saya bacain Lukas 19 pasal 27. Disuruh membunuh. Coba lihat bang. Lah wala quwata illa billah. Abang punya Bible nggak sih bang? Punya. Ya udah buka kalau punya. Mati lampu bang. Duh, kayak Tuhannya botol. Kristen. Nih bang. Baca bang. Astaga. Teks.
seperti itu ya. Akan tetapi tentang musuh-musuhku yang tidak menginginkan aku menjadi raja atas mereka, bawalah mereka kemari dan bunuhlah. Terus Mereka di depan. mereka kemari dan bunuhlah. Mereka di depan mataku. Bukan, ada lagi sini bang, geser lagi. Ini mereka ini itu yang di sini bang, kelanjutannya bukan di sini doang. Ini bang, baca. Iya, itu ada habisnya bang, itu nggak full, nah nggak kelihatan semua. Bunuhlah mereka di mereka di hadapanku. Nah, udah. Terus apa lagi tuh? Udah. Terus di hadapanku, tetapi segala sesuatuku itu yang tiada suka aku menjadi raja mereka itu. Bawalah kemari dan bunuhlah mereka. Bunuh mereka di hadapanku. Benar kan? Lukas. Itu perkataan Yesus loh bang. Perkataan Yesus ya? Ya, tinta merah. Tinta merah itu bang. Yesus sendiri tidak mengajarkan kasih bang. Bagi abang, kalau bagi saya pasti. Enggak, bukan bagi saya bang. Menurut Bible. Ya itu kan semua punya pengertian masing-masing bang. Ya udah, lu pelintir aja ayat Bible yang tadi ya. Lu pelintir aja. Hah? Lu pelintir aja ayat Bible yang tadi. Nggak apa-apa gua mah. Oh enggak lah, nggak apaan, orang juga. Berarti salah, ayat Bible tadi salah? Ya enggak. Kalau enggak ya iya berarti benar. Iya kan itu belum semuanya saya baca itu bang. Loh, ayatnya cuma segitu-gitunya kok belum semuanya, gimana sih bang? Ya kenapa gitu kan, cuma ngambilnya di situ doang. Coba dulu Ya, yang terus harus ngambil di mana? Iya. Oh berarti ayat yang itu salah berarti? Bukan salah, orang yang mereka yang nulis itu kok. Bener? Ya benar, kalau memang Ya itu udah, kalau benar mah ngapain harus ribut? Nanti Lukas berapa tadi? Nanti saya liatin itu kalau lampunya udah gitu. Aduh bang, masa nggak tahu kitab sendiri bang? Kita itu walaupun semua Kristen bang, nggak semua bisa ngapal Alkitab itu. Aduh, banyak itu bang. Sekali. Bukan kasihan, abang sendiri pun belum tentu, saya jamin nggak bisa hafal itu. Coba abang buka Matius 21 pasal 12 bang. Bang, abang buka Matius 21 pasal 12 coba. Oh. Buka aja sendiri bang, mati lampu, gelap. Aduh, diskusi Kristen kayak gini ya. Nanti disangka saya yang melintir. Nih baca nih. Saya lebih senang kalau abang baca buka-buka Alkitab. Kalau saya nggak ada buka-buka cari-cari Al-Quran enggak. Ya nggak usah bang. Baca Bible ini nggak bakal dapat pahala. Nih baca. Lalu Yesus masuk ke Bait-Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli dalam Bait-Allah yang membaikkannya. Terus oke, tahu lah ini kenapa? Ya, ini Tuhan atau Satpol PP bang? Ngusir pedagang. Ya itu Tuhan bang, Tuhan Yesus. Tuhan kok ngusir pedagang kayak Satpol PP bang? Walah bang, ambil diri kita sendiri bang. Kalau rumahmu sendiri dirusakin orang gimana? Apa tanggapanmu bang? Oh berarti bukan ajaran kasih ya? Duh. Rumahmu itu kan abang buka di situ, kan udah apa nih? Konsepnya kan udah berbeda-beda lagi nih. Ini jualannya di dalam rumah atau di halaman? Jualannya itu itu di gereja itu bang, tempat ibadah. Mana ada zaman Yesus gereja bang? Hah? Mana ada gereja zaman Yesus? Itu mesbahnya bang, tempat ibadahnya kami. Ibadah kami? Ya tempat ibadah kami ya Kristen. Oh berarti Yesus Kristen? Iya, Kristen itu kan pengikut Yesus bang. Yesus Kristen? Iya.
Ikan konsepnya mana tadi bang? Yang abang bilang itu satu PP lah. Jawab dulu. Kalau Itu Yesus rumahmu Kristen. sendiri dihancurin orang, apa tanggapan? Enggak, jawab dulu tadi. Yesus itu agamanya Kristen. Tadi udah aku jawab, abang bilang satu PP. Iya kan? Yang ngusir pedagang menurut itu siapa? Dirusakin orang, apa tanggapanmu? Ini yang jualannya itu di halaman Bait Allah, bukan di dalam Bait Allah. Di dalam dan di luar. Gak ada tulisan di dalam. Iya ada itu bang, di Bait Allah itu berarti sudah ada di dalam dan Di di luar. halaman Bait Allah, jangan ditambah-tambahin dong bang. Kok kitab sendiri ditambah-tambahin sih bang? Udah saya baca semua itu. Nggak ada tulisan di dalam bang. Berjualan itu di Bait halaman. Halamannya jangan dihilangin bang. Halaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di halaman Assalamualaikum. nggak ada itu di dalam. Ya sama aja kalau rumah abang dihancurin orang, apa tanggapan abang? Ya sama lah. Ini bukan ngancurin, ini jualan. Kok ngancurin? Ya sama aja, diri kita sendiri aja. Nggak ada tulisan hancurin rumah. Iya sama aja, bawa diri kita sendiri Beda aja. lah, jualan sama menghancurin beda lah. Abang sekolahnya sampai pagar ya? Nggak sampai kelas ya bang? Oke. Kalau di rumah abang jualan orang lain, apa tanggapan abang? Di halaman rumah saya, bodoh amat, silahkan aja. Oh pantas lah. Pantas apa? Ya sudah, kalau memang itu. Ya berarti Tuhan kalian Satpol PP. Semoga abang. Loh, orang lagi jualan kok diusir bang? Bang, dengarin ya, saya tuh nggak menghina agama abang. Abang itu. Saya menghina nggak? Abang itu selalu menjelek-jelekan. Kok menjelek-jelekan bang? Kan saya baca ayatnya bang, gimana sih? Bebel bang, kok menghina? Bebelnya menghina gitu. Bukan, abang ini yang hostnya ini loh. Enggak apa-apa nggak ada pernah. Saya nggak peduli dengan abang, nggak peduli. Abang mau menyembah Satpol PP, mau menyembah gelas conghek gitu ya. Abang mau menyembah paku bengkok, terserah gimana abang aja, suka-suka abang. Suka-suka abang. Saya nggak bakal peduli dan nggak bakal ikut campur bang. Aduh bang, dari perkataan abang itu nggak peduli, nggak ikut campur. Jelas-jelas abang ini udah ikut campur masalah agama Kristen. Enggak, saya nggak ikut campur. Loh, buka-buka itu? Justru Kristen yang mencampuri urusan agama kita. Oh enggak. Kok enggak? Gimana sih? Ada bukti nggak di Indonesia? Di Indonesia? Iya di Indonesia ada. Siapa? Buktikan kalau ada. Oke, Alkitab diambil dari bahasa apa? Aduh. Walah, kayak gitu. Lah, diambil dari bahasa apa? Jawab dulu. Udah lari lagi bang. Yo, justru Anda yang ngajak lari, ngajak maraton. Tadi abang bahas inilah agamanya. Kan Anda yang ngajak lari. Abang kan bilang tadi nggak mau ikut campur ini. Iya, saya nggak bakal ikut campur agama kalian, nggak bakalan. Justru agama kalian yang mencampuri urusan agama kita. Kenapa abang bilang seperti itu? Buktinya apa? Buktinya Alkitab itu diambil dari bahasa apa? Iya, kok dia? Iya, ilah. Gimana sih? Ini bang. Selama kalian masih memakai istilah-istilah Islam dimasukkan ke dalam Bible kalian untuk pemurtadan, kami akan tetap berjuang, kami akan tetap mengambil lagi hak kami. Oh iya lah. Sama Palestina, Israel, Gaza. Ya. Pokoknya hak kami akan diambil lagi. Ambil aja bang. Iyalah, diambil lah. Kita akan berjuang terus. Iya, kita nggak akan membiarkan misionaris berkeliaran di Indonesia ini. Wow, hebat. Iyalah hebat lah Islam. Luar biasa. Islam. Emangnya Tuhan lu diludahin aja mukanya diem aja. Astaga. Kok astaga sih? Kenapa abang bilang seperti itu? Aku itu nggak ada menjelekkan Nabi. Saya nggak menjelek-jelekan loh. Saya cuma membuktikan. Loh itu kena Tuhanmu, lidahmu. Kenapa? Loh, aduh. Emang Tuhan lu nggak pernah diludahi sama orang Yahudi? Abang mau debat agama. Loh, ini dari tadi debat apa? Aduh, debat sembako, anjir. Aduh, aing kena prank.
Tenang, tenang. Nggak masuk juga bang. Semua. Iya. Abang dari tadi debat apa sih di sini? Ya sudah bang, makasih banyak bang ya. Ya sama-sama bang. Dadah. Nah gitu. Cepat kan Bang Andi? Res, monitor res. Capek euy. Tahang aing nyeri. Woi, res. Res. Bentar ya. Pada tidur tuh Kang. Enggak. Ini Donald open mic itu deh. Donald. Cepet ya? Cepet. Nggak bertele-tele. Donald, suaranya kedengeran Donald. Iya, iya. Kristen kan Bang? Halo, selamat malam. Kristen Protestan Katolik Bang? Kristen Protestan. Apa yang mau ditanyakan Bang dari tadi atau mau menanggapin apa? Tadi kita mau nanggapin tentang apa tuh namanya kasih tadi ya. Kasih. Jadi apa yang disebutkan Pak Handi tadi sama host ya. Apa sih namanya kontribusi ya, kontribusi. Bukan saya, itu Bang Handi. Hah? Bang Handi. Kan lapaknya host kan gitu. Enggak, yang ngomong itu Bang Handi, bukan saya. Oh gitu. Saya dari tadi nggak ngebahas-bahas masalah itu. Tanggapannya apa Bang? Tanggapannya apa kira-kira? Oh ya, tanggapan saya, kasihilah musuhmu itu, kalau musuhmu apa tuh namanya berbuat kesalahan lah misalnya begitu, ya cukup dimaafkan aja gitu. Beda konteks yang disampaikan oleh Pak Handi kalau perang gitu kan. Beda itu konteks sudah bernegara kan begitu. Tapi ajaran ya. Musuh paling besarnya apa Bang? Enggak, tadi saya sebutkan kalau di apa tadi itu yang di... Berarti gini Bang. Kalau dalam konteks peperangan ayat ini tidak berlaku, oke? Iya dong, dalam konteks itu bernegara ya. Berarti ayat ini bisa disebut random ya? Ya, artinya itu kan kepada ditujukan kepada orang gitu loh. Ya, bukan dalam konteks bernegara. Saya paham. Paham ya? Ini berarti ayat ini digunakannya untuk kehidupan sehari-hari, betul? Ke setiap orang, betul ya. Betul, untuk kehidupan sehari-hari. Kasihilah musuhmu. Doakanlah mereka yang menganiaya kamu. Oke? Betul. Iya. Oke. Berarti kalau ada yang menganiaya Bapak akan membiarkan cuma bisa mendoakan aja. Betul? Iya. Ya. Kita maafkan gitu. Cukup kita maafkan gitu. Cukup Bapak maafkan tanpa Bapak membalas. Ya, tanpa membalas. Kalau misalkan Bang, ada perampok masuk ke rumah Bapak, memperkosa istri Bapak, apa yang Bapak perbuat? Itu beda konteks lagi kan begitu. Nah, ini konteksnya justru di sini Bang. Gimana sih? Kok beda konteks? Lari-lari. Gimana sih Abang ini? Personal tadi katanya perorangan Bang. Itu perorangan. Maaf ini host ya. Jangan di framing gitu loh. Enggak, kita ngomong framing. Justru saya tadi mempertegas ke Bapak. Ayat ini kalau dalam konteks peperangan, ayat ini tidak berlaku, Bapak iyain. Nah, terus kata saya, ayat ini berlakunya untuk kehidupan sehari-hari, Bapak iyain, kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari Bapak, masuklah perampok ke rumah Bapak memperkosa istri Bapak. Bapak cukup mendoakannya.
tidak melakukan apa-apa. Iya, kita maafkan gitu. Itulah kasih gitu. Itulah kasih gitu. Dimaafkan doang, udah. Iya, Habis gitu. itulah kasih gitu. Itulah ajaran Yesus gitu. Ini diaplikasikan nggak dalam kehidupan sehari-hari? Iya, benar. Oh, berarti kalau saya datang ke rumah Bapak memperkosa anak Bapak, Bapak membiarkan, Bapak maafkan. Udah, kamu pergi. Itulah kasih gitu. Itulah kasih. Oh, Itulah ajaran keren Yesus berarti. gitu. Iya, Oh, iya dong. iya, keren, Iya. keren. Itu namanya selamat apa celaka, Pak? Orang datang menganiaya. Gini Pak, orang datang menganiaya. Kita sudah teraniaya nih. Tapi kita nggak boleh untuk membela diri, nggak boleh ngelawan. Itu selamat atau malah kita yang mati konyol? Tidak, itulah kasih gitu. Jawabnya itulah kasih gitu. Kalau Bapak pakai ayatnya dikatakan besarnya kasih Allah, apakah kasih itu membuat orang jadi celaka? Ya udah, kalau gitu ketik nomor WA saya, Pak. Nanti saya ke rumah, Pak. Sherlock ya, Pak. Oh, kok ketawa, Pak? Pengajaran kasihnya kan ke situ kan, Pak. Besarnya kasih Allah. Kasihilah dirimu seperti kau mengasihi orang lain. Gitu kan? Itu andai itu andai itu mengatakan seperti itu kan memframing satu. Yang kedua, Anda kan mau berniat jahat kalau omongan seperti itu. Lah kan ini konteksnya buat orang jahat, Pak. Hah? Kasihilah musuhmu. Berarti buat orang jahat, Pak. Jauh ya. Loh, kalau kasihilah musuhmu untuk orang baik, untuk orang jahat, Pak. Itulah Bapak kasih jangan yang standar diajarkan. janda, Pak. Itulah yang diajarkan di kekristenan. Oh, itu. Itulah ajaran Tuhan. Ya udah, Sherlock, Tuhan Pak ya. Yesus Ke saya, Pak, rumah Bapak, Pak. Oh, nggak perlu, saudara. Berarti Pak Donald, Yesus itu nggak mengajarkan tentang menyelamatkan manusia, tapi mencelakai manusia jadinya kesannya, Pak. Karena orang jahat itu banyak, Pak. Di mana-mana, bahkan lebih banyak dari orang baik. Dari orang jujur itu susah. Celaka kita, Pak, kalau kayak gitu, Pak. Banyak cerita Sherlock tuh, Pak. Pada demen. Jawabnya cuma itu doang, ya. Tapi Kami jawaban itu diajarkan kasih gitu. nggak mencerminkan yang dikatakan Yesus datang untuk menyelamatkan umat manusia, nggak masuk, Pak. Mencelakai malahan. Coba Bapak telaah. Sebenarnya Yesus datang itu untuk menyelamatkan manusia atau membuat celaka manusia? Untuk menyelamatkan manusia tentu. Kalau untuk menyelamatkan, kenapa kalau dia niaya diam aja, nggak bisa, malahan harus mendoakan saja gitu? Nggak ada untuk membuat orang itu tidak lagi berniat untuk berbuat jahat gitu. Kok nggak ke sana? Gimana arahnya nggak kurang jelas itu ya pertanyaannya. Kalau dia dikatakan mengajarkan untuk keselamatan, kenapa ya yang dicerminkan itu bahwasannya orang itu harus pasrah aja ketika celakain orang gitu, malah nggak selamat, Pak? Konyol itu. Habis itu orang-orang yang percaya Yesus itu habis, Pak, dicelakai semua. Katanya untuk membawakan keselamatan, kan nggak nyambung, Pak. Ya bagi yang percaya gitu loh, Pak. Orang percaya, lalu dia memberikan kasihnya tadi, tidak membalas orang yang mencelakai. Udah parah, hancur, lebur, dihantemin orang, diam aja gitu. Malah mendoakan. Ya bagi yang percaya gitu. Bagi yang percaya. Bagi yang percaya loh, Pak. Pantesan orang sekarang berpikir dua kali untuk menerima kekristenan kalau kayak bapak gini menjelaskan tentang ajaran kasih itu. Mana ada orang mau, Pak? Ada orang mau. Oh ya ada dong. Siapa Artinya orang mau dicelakai diam aja, Pak? Dalam tanda petik, ya kan, yang mau ikut dia gitu loh. Yang mau ikut dia itu kalau dicelakain mati, Pak, mati, habis jadinya. Enggak, yang tinggalnya orang jahat, Pak. Enggak membuat orang bertobat, enggak. Di mana coba caranya membuat orang jahat itu jadi bertobat dengan cara itu? Ada. Ya ikut dia gitu. Bertobat ikut dia gitu loh.
itu Tuhan Yesus gitu. Iya, selamatnya di mana gitu? Orang Karena datang karena disebutkan Pak di dalam udah ajaran kami itu disebutkan, disebutkan. tapi katanya Jadi, Yesus itu dengar membawa Pak, keselamatan. Akulah jalan hidup dan kebenaran gitu. Aku Oh, Yesus itu jalan, kebenaran dan hidup. Iya, akulah jalan. Ya, Yesus kebenaran itu dan jalan, kebenaran. Pak. Iya. Oh, boleh dong diinjak Jadi ya kalau jalan. siapa yang mau ikut, monggo. Gitu loh, Pak. Kalau dibilang Yesus jalan kebenaran dan hidup, ketika Anda dicelakain orang, Anda nggak membalas, orang yang menganiaya Anda kapan dapat kebenarannya, Pak? Dapat kebenarannya. Dan Anda nggak mendapat kehidupan, kematian itu. Kematian, Pak. Kalau dianiaya begitu, orang paling tahan berapa lama sih dianiaya? Mati, Pak. Tapi itulah Pak, ajaran kami seperti itu, ajaran Kristen seperti itu. Itulah yang diajarkan oleh Tuhan Yesus ke umatnya, umat Kristen gitu. Jadi Bapak percaya aja gitu, bahwasannya pengajaran ini dari Yesus, bahwasannya Bapak harus celaka. Padahal dikatakan Yesus datang sebagai penyelamat. Iya. Kok bisa Bapak percaya? Kalau ternyata aplikasinya nggak mungkin menyelamatkan. Kemana aja Bapak selama ini? Bapak selama ini kemana aja menerima pengajaran itu? Tapi Bapak kan tadi sudah saya bilang, kalau Anda dianiaya, Anda itu bukan selamat. Orang yang Yesus menganiaya sendiri, Anda nggak mendapat Yesus kebenaran. sendiri tidak mengajarkan itu, Pak. Yesus sendiri, justru Yesus sendiri mengajarkan untuk membunuh, Pak. Membunuh. Nggak Ya. ada itu. Gimana Ada. dalilnya? Ada. Bapak buka punya Bible nggak? Ada. Ada, oke. Jangan kau Bapak sangka aku buka datang Lukas membawa 19 pasal 27. Pasal berapa? 27. Bacain yang kencang, Pak. Lukas 19 pasal 27. Pasal 27. Oke, saya bacain ya. Baca yang kencang, Pak. Oke, akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya. Bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Pertanyaannya mana? Pertanyaan apa? Bapak tadi mudeng nggak, Pak? Yesus sendiri mengajarkan untuk membunuh. Kok masih nanya pertanyaannya apa? Gimana sih, Pak? Enggak, pertanyaannya apa tadi? Pertanyaan Bapak apa? Pertanyaan saya di sana berapa harga cabai? Gimana sih, Pak? Ini. Baca loh Pak di atas bahwa ini perikopnya ada perikopnya. Perikop itu? Perikopnya ada perumpamaan tentang uang mina. Ini ayat perumpamaan atau firman? Iya, perumpamaan. Ini perkataan Yesus bertinta merah, Pak. Perumpamaan ini Bapak. Oh, berarti Yesus berfirman dalam umpama, gitu? Iya, ini perumpamaan di perikopnya. Keren kali, Pak. Iya. Saya berfirman tapi berumpama. Apa makna perumpamaannya Pak yang Bapak pahami di situ? Dengan dia katakan kalau ada yang Jadi jangan aku jadi rajanya, bawalah mereka ke hadapanku dan bunuhlah di hadapanku. Apa? Ini Jangan mengumpamakan tentang apa, Pak? Jangan ayat 17 Iya, itu ini mengumpamakan tentang apa, Pak? tentang perumpamaan ini. Saya baca ya dari perikopnya ya. Ya. Nah, nih. Ini saya baca. Perumpamaan tentang uang mina. Tapi panjang nih Pak ya. Untuk mereka yang mendengarkan dia di situ, Yesus melanjutkan perkataannya dengan suatu perumpamaan gitu. Dengan suatu perumpamaan gitu. Ya. Maka berkata ia, ada seorang bangsawan berangkat ke sebuah negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja di situ, dan setelah itu baru dia kembali. Ya kan? Akan tetapi orang-orang sebangsanya membenci dia, lalu mengirimkan utusan menyusul dia untuk mengatakan, kami tidak mau orang ini menjadi raja kami. Dan terjadilah ketika ia kembali, setelah ia dinobatkan menjadi raja, ia menyuruh memanggil hamba-hambanya yang telah diberi
diberinya uang itu untuk mengetahui berapa hasil dagang mereka masing-masing. Gitu. Itu Pak. Gitu. Oh, jadi Yesus itu mengumpamakan, menyuruh ngebunuh gitu ya bagi orang yang tidak percaya kalau dia itu seorang raja gitu. Artinya diumpamakan lah seperti yang di itu. Oke. Dari kalau Bapak bersikeras diumpama, Bapak sekarang buka Matius 10 pasal 34. Matius berapa? 10 pasal 34. Matius 10 nomor 34, Pak. Baca yang kencang, Pak. Baca, Pak. Sebentar. Matius 10 pasal 34. 10 nomor 34. 10 ayat 34. Ya. Oke, saya baca ya. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Nah, di sini yang boleh tanya Pak, apa Pak? Untuk apa pedang itu, Pak? Enggak, yang mau ditanyakan apa tuh? Membawa pedang itu untuk apa? Pertanyaannya itu. Kalau bukan untuk damai, membawa pedang itu untuk apa? Itu Yesus membawa pemisahan bagaimana di perikop atas ya saya baca ya. Pelintir Pak ya. Pemisahan. Baca ke berikutnya Pak kalau gitu. Baca ke berikutnya Pak. Membaca Alkitab itu Pak, jangan sepotong-sepotong Bapak. Baca yang berikutnya Pak, bukan yang ke perikop depan. Untuk memisahkan orang tua dari anaknya. Baca Pak. Nomor berapa tuh? Baca seterusnya. Kalau Bapak mau baca aja, bukan perikopnya aja. Coba baca ke bawahnya. Penjelasannya ada. Di ayat 10 tadi, 10. Ya, baca. Ayat berapa tadi? 34, 35. 34. Nah, ayat seterusnya ya. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang sesi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih baik daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih dari aku, ia tidak layak bagiku. Ya, barang siapa tidak memikul salibnya, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku, gitu. Ya, jadi tuh ngajarinnya apa? Menyelamatkan Ya. apa memisahkan? Mengacaukan atau mendamaikan? Aku datang tidak membawa damai tapi membawa pedang. Keterangannya berikutnya, untuk mengacaukan hubungan antara sesama manusia. Saya bacanya gitu. Tapi kan di ayat berikutnya kan dijelaskan, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku, gitu. Iya, nggak layak, karena kalau berdamai nggak layak, dia nggak bawa damai, Pak. Dia bilang dia sebelumnya, betul. Saya paling suka kalau ada orang Kristen yang memelintir kitabnya sendiri. Saya paling suka. Kita nggak pinter, itu ada dalilnya kok, gitu. Iya. Saya bacain dalilnya, saya mah Pak. Nggak ada kita melintir, jelas-jelas di begitu ayatnya, nggak ada yang melintir kita Bapak. Iya, berarti kalau misalkan pengen mengikuti Yesus harus memusuhi orang tua dan anaknya gitu loh Pak. Bener nggak itu ajarannya begitu, Pak? Bener lah, tertulisnya kayak gitu ya udah, imani aja. Setuju Pak ya. Pengajarannya bukan kasih berarti Pak, mengacaukan, bukan damai tapi membuat kacau balau. Kacau. Loh itu Jelas tadi. kok. Bagaimana Bapak bisa menerjemahkan ayat itu jadi sebuah hal kedamaian? Kalau Bapak bilang membawa damai, Bapak menentang Yesus. Dia bilang aku datang bukan untuk membawa damai. Anda percaya?
Bapak nggak mengikuti ajaran kasih kalau mengikuti Yesus. Nggak mengikuti ajaran Yesus. Yesus menyuruh perang, Pak. Yesus nyuruh ngebunuh, Pak. Sedangkan Bapak tadi ngomong kasih, 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 dan kasih. Apanya yang kasih, Pak? Tadi udah dijelaskan di ayat tadi itu. Ya, berarti ayat ini salah kalau gitu. Berarti apa yang dikatakan Yesus salah? Nggak salah, nggak ada salah itu. Ya udah, berarti bukan kasih. Kalau nggak salah gimana sih, Pak? Ribet amat. Mau yang lain lagi, Pak? Masih banyak, Pak. Kalau mau yang lain lagi juga. Banyak, Pak. Saya suka loh kalau diskusi sama kayak Bapak ini, kita yang membacakan, Bapak yang memelintir. Saya paling suka. Oh, kita nggak ada melintir, Bapak. Nggak ada dipelintirkan. Ayatnya tertulis begitu, tapi Bapak seakan-akan menolak perkataan Yesus. Perkataan Yesus tadi, kalau mereka tidak mengikuti aku atau tidak percaya aku sebagai rajanya, maka bawalah mereka kemari, penggalah mereka, bunuhlah mereka di depan mataku. Tapi tadi kan dijelaskan itu perumpamaan. Ini perkataan Yesus loh, tulisan merah, Pak. Iya, tapi itu perumpamaan. Oh, berarti Yesus berfirman dalam umpama gitu? Ya ada yang perumpamaan gitu. Oh, ada perumpamaan. Saya berfirman Supaya- tetapi berumpama loh. Ini gini gitu maksudnya. Iya, supaya jangan orang berbuat lagi seperti itu gitu, berbuat jahat gitu. Ada. Seperti Oh, yang supaya tadi tidak disebutkan berbuat tadi, jahat, tadi. maka mereka dibunuh gitu. Bukan dibunuh. Loh, ini tulisannya dibunuh loh. Iya, itu perumpamaan. Yang di Lukas tadi itu perumpamaan loh, Pak. Oh, maksudnya ngebunuh rohani gitu. Kang, kalau perumpamaan tadi kan dia Bang Bejo, itu dia ngomong siapa yang tidak memikul salib Yesus berarti tidak ikut ajarannya. Sekarang salib Yesus di mana, Pak? Ya, Sekarang salib Yesus di mana emang? salib Yesus di hati kita masing-masing. Aduh, harus dioperasi dong, Pak. Salib kan kayu, Pak. Masa di hati disimpannya? Ngadi-ngadi. Itu kan simbol itu akan simbol. Berarti bener, Kang. Yesus nggak disalib berarti. Iya, simbol itu. Berarti Yesus nggak disalib ya kan? Itu simbol kekristenan gitu. Enggak, tapi Yesus nggak disalib kan berarti? Hah? Nggak disalib Yesus kan? Disalib. Nah, itu kata simbol. Gimana Tadi sih, Pak? Bapak tanyakan salib itu Gini, apa? Pak. Kan gitu. Gini, Pak. Kapal Titanic itu kan waktu itu kan dia tenggelam, Pak. Itu bukan simbol, emang ada kapal Titanic. Nah, saya tanya, salib Yesus. Itu Yesus disalib nggak? Kok nggak ada salibnya? Nggak ada salibnya. Ada itu. Di mana? Ada itu di apa? Di Yerusalem itu ada. Nggak ada, Pak. Di mana, Pak? Ada. Ada. Kalau Anda ke Yerusalem ada itu. Nggak ada, Pak. Mana ada salib Yesus, Pak? Ada. Saya lihat pernah. Waktu saya ke Tarutung, saya lihat salib gede banget. Nah, di Tarutung ada. Tarutung. ada. Berarti salib itu lambang apa, Pak? Simbol ya, Pak ya? Simbol doang, simbol. Simbol ya. Coba Bapak buka Galatia 3 pasal 13, Pak. Saya pikir ginilah apa namanya. Enggak, dibuka dulu, Pak. Jangan saya pikir, dibuka dulu, Pak. Biar enak, Pak. Apa tuh? Galatia 3 pasal 13, Pak. Galatia 3 pasal 13.
Galatia 3 ayat pasal 13. 13. Saya bacain. Bacain Pak, yang kencang. Oke. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena Dia. Karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Oke. Gitu. Nah, pertanyaan saya, siapa orang yang berani-berani mengutuk Tuhan? Udah itu berani. Siapa yang berani mengutuk Tuhan? Ya, tulisannya. Enak ngerokok nih. Oh, kita juga ngerokok nih. Sambil ngerokok ya, Kang ya? Iya. Mantap. Sambil dijawab, Pak. Siapa yang berani mengutuk Tuhan? Nggak ada Pak. Lah, baca lagi Pak, baca lagi, ulangi lagi. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tergantung di kayu salib. Pertanyaan saya, siapa yang berani-beraninya mengutuk Yesus? Yang terkutuk di kayu salib ini siapa disebutkan Pak? Nggak disebutkan Kristus. Yesus? Kristus. Wah, bukan. Baca dari awal, baca dari awal. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tergantung di kayu salib. Nah, orang yang tergantung di kayu salib ini adalah si Kristus. Jabatan Kristus itu nggak ada lagi, cuma dipegang oleh Yesus. Emang ada lagi jabatan Kristus lain? Lanjutannya di Efesus 2:15. Lanjutannya Efesus 2:15. Woi, ya, siapa yang berani-berani mengutuk Yesus? Kurang ajar tuh orang. Tuhan kok dikutuk. Siapa yang nulis Galatia 3:13 tuh, Pak? Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. pertanyaan saya, siapa yang berani-berani mengutuk Tuhan? Itu aja pertanyaannya, nggak usah melebar ke Abraham lah, ke Adam lah, ke segala macam lah, nggak usah melebar. Iya begini Akang, nggak boleh satu ayat-ayat itu di itu. Jadi kalau Alkitab itu ya harus berurutan gitu, tidak sepenggal-sepenggal gitu. Jadi memaknai Alkitab itu Akang nggak bisa. Ini Galatia 3 pasal 13 tentang apa menurut Bapak? Ya. Tentang apa? Galatia 3 ini. Rokok saya mana, Pak? Oh, ini ada. Saya lupa rokok. Oh, rokok sambil merokok Pak, sambil merokok. Cukup rokok. Nah, saya bertanya balik ini. Menurut pemahaman bro, kok bertanya balik? Enggak, menurut pemahaman Akang gimana tuh? Menurut pemahaman saya, ada Tuhan yang tergantung di kayu salib, terus ada yang mengutuk. Yang nulis ngutuk itu siapa yang nulis, Pak? Sebab setelah tertulis, terkutuklah orang yang tergantung di kayu salib. Siapakah orang yang tergantung di kayu salib? Buka aliannya pertama, Kristus.
yang punya jabatan Kristus nggak ada lagi selain Yesus. Gitu loh Bang. Coba Abang pahami, resapi ayat ini ya. Kalau butuh napas buatan silahkan ke Bang Bejo. Ya, tapi gini, tapi di pemahaman Anda itu Yesus kan yang digantung di kayu salib. Betul. Betul ya? Betul. Ya, ada lagi Pak. Ya, tetapi di agama di agama Muslim Yesus tidak digantung di kayu salib gitu. Ya, diselamatkan. Tapi itu kan nggak dalam Bible Pak. Ini salah tulisan dalam Bible, keterangannya tentunya yang dalam. Anda jelaskan yang Nggak apa-apa. Kalau mau cari remis nggak apa-apa, biar dijawab aja. Kalau di Islam Nabi Isa tidak disalib, tapi diselamatkan. Ya, tetapi si Akang membenarkan bahwa Yesus disalib gitu loh. Bukan. Ya, benar. Nah, di Bible. Jadi gini Pak, kalau pengen dijelasin sama saya gini. Yang diselamatkan itu adalah Nabi Isa alaihissalam diselamatkan. Yang diserupakan dengan Nabi Isa itu yang disalib. Paham nggak maksudnya kemana? ya tapi tadi si Akang meyakini bahwa yang disalib itu Yesus. Betul. Ya, berarti yang tadi kontraproduktif dong sama yang tadi gitu loh. Yang mana? Yang disalib kan Nabi Isa Pak. Bahwa tadi yang Isa itu tidak digantung gitu, diselamatkan. Gitu. Diselamatkan. Bisa enggak? Yesus yang diselamatkan kan gitu. Betul. Ya kan? Ya, yang digantung di kayu salib siapa? Yesus. Ya Yesus, bukan Nabi Isa. Gimana sih? Maka tadi udah saya ingatkan Pak, itu di Bible tulisannya. Mau cari remis ya? Nggak bisa. Kalau di dalam Quran nggak ada Yesus, Nabi Isa dia. Beda Pak. Nah, menurut Al-Quran, Nabi Isa itu diselamatkan, diganti sama yang diserupakan. Tidak disebut namanya siapa yang diserupakan, karena apa? Nggak penting. Cuman yang diserupakan ini disebutnya di dalam Bible. Siapakah itu? Siapa Pak? Namanya? Kalau di dalam Alkitab ya Yesus. Yesus. Yang diserupakan itu Yesus. Bukan diserupakan Pak. Nah, kalau Bapak tadi mau cari remis, merujuknya ke Nabi Isa, ya, mau nggak mau yang diserupakan. Karena apa? Nabi Isa yang diselamatkan. Beda itu ya. Beda pemahaman ya. Beda. Ya, nggak ketemu lah, nggak ketemu. Nggak bakal ketemu. Jadi siapa yang mati terkutuk di kayu salib? Menurut keyakinan kami, dia disalibkan. Gitu. Yang mati terkutuk di kayu salib siapa? Menurut si Akang tadi yang disalibkan itu adalah yang diserupakan. Kan nggak ketemu dong, kan diskusinya kan gitu. Jadi yang mati terkutuk di kayu salib siapa? Yesus yang disalib gitu. Yesus yang terkutuk. Udah jelas berarti ya? Pemahaman kita berbeda, Kang. Katanya kencing. Hah? Ya beda lah. Beda. Beda gitu. Tapi saya boleh bertanya? Boleh. Satu pertanyaan 30.000. 30.000. Saya nambah deh 2 kali lipat deh. Dua kali lipat nanti saya bayar. Bagi dua kan. Di pemahaman, maaf ya, kita diskusi nih, bukan menyudutkan gitu ya, bukan menyudutkan. Iya nggak apa-apa Pak. Perempuan itu katanya setengah akal gitu. Iya Pak ya. Kata siapa? Kata siapa? Di hadis, di mana tuh hadis hadis Muslim hadis Bukhari 1462. Baca lagi Pak. Coba dibaca Pak. Isinya nggak begitu. Kalau bahasa itunya saya nggak itu gitu ya.
Hai, Pak Gondrong, apa kabar? Waduh, udah lama saya nggak ngobrol sama Pak kan ya? Iya. Makanya dibaca dulu Pak. Salah tuh Bapak pendapatnya. Dibaca dulu supaya Bapak nggak salah. Baca dulu supaya Bapak salah itu. Bapak belum baca sih, salah makanya. Enggak, apa namanya? Di Bukhari lah, di Bukhari 1462 ya. Nah, baca isinya Pak, baca aja, baca. Biar nggak salah, baca. Bahwa perempuan katanya setengah akal gitu ya, dari laki-laki. Oh, nggak begitu, tulisannya nggak begitu. Jangan dirusak Pak. Ini namanya baru framing. Karena yang nggak ada dibuat gitu. Itu framing namanya. Kalau yang ada dibaca dulu, jelas dia. Enggak, Nanti Pak Bejo, Bapak salah di mana? Enggak. Bapak salah, Bejo. Pak. Bapak salah. Boleh Anda mengatakan saya salah gitu ya. Salah. Baca dulu. Tapi coba benarkan saya di mana. Makanya saya bilang baca. Jadi kalau Bapak baca, nggak perlu nanti saya banyak kali untuk menjelaskannya. Bapak bisa paham. Baca aja Pak. Enggak, itunya saya kurang paham ya. Enggak, itu kan bahasa Indonesia yang Bapak baca. Bahasa Indonesia juga bisa dibaca kok. Bapak bisa buka tadi Bukhari sekian. Bapak buka, baca Pak. Anda salah itu. Ya, coba Pak Bejo meluruskan lah bahasanya gitu. Kalau bahasanya. Anda jelaskan dengan cara ini ya, saya nggak minat saya untuk menjelaskannya karena Anda nggak mau bacanya. Ngapain? Belajar Pak, belajar. Jadi kalau mau mengetahui itu, Bapak baca dulu. Dasarnya Bapak bertanya itu jelas dulu, kuat dulu. Supaya terlihat itu Bapak itu cerdas bertanya pun. Coba dibaca. Situ katanya apa? Saya nggak bisa bahasa Arab lah Pak. Bahasa Tapi saya Indonesia, mohon Pak. Yang bahasa Indonesianya ada supaya itu. enggak maksud saya supaya diskusi kita bagus gitu loh. Kalau gitu abaikan aja. Kalau gitu berarti nggak jadi yang lain aja ganti pertanyaannya. Saya nggak berminat menjelaskan yang Bapak nggak mau bacanya. Silakan Pak, yang lain aja kalau gitu. Buat apa saya jelaskan yang Bapak nggak mau bacanya gitu. Cuma itu mah. Ya udah cukup lah kalau gitu loh Pak. Kita diskusi nggak mau di apa namanya, hostnya nggak mau mengarahkan supaya diskusinya bagus gitu. Nah, saya diem loh dari tadi Pak. Iya, hostnya aturannya kan jadi apa sih namanya, moderator Ya lah udah ya. Pak, moderator saya ya. terangkan tentang hadis yang Bapak bawa ya Pak ya. Iya. Boleh? Ya. Di hadis Bukhari ya, Bukhari Muslim ya Pak ya. Kenapa perempuan kurang akal ya? Saya bacain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai kaum perempuan, bersedekahlah dan perbanyak istighfar, karena aku melihat kebanyakan penghuni neraka adalah kaum perempuan. Seorang perempuan bertanya, mengapa demikian wahai Rasulullah? Lalu Rasulullah menjawab, karena kalian kerap kali melaknat dan tidak mensyukuri kebaikan suami. Aku melihat kalian kurang akal dan agama tidak sanggup mengalahkan akal laki-laki. Itu Pak. Jadi ini bagi perempuan-perempuan yang suka melaknat suami atau tidak setia kepada suaminya. Itu Pak. Jadi nggak ada kata-kata setengah tadi, nggak ada Pak ya? Nggak ada. Setengah nggak ada kan? Ini hanya separuh akal ya. Separuh Nggak ada akal Pak. tadi ya. Nggak ada kata-kata itu. Di mana ada? Nggak ada kan? Coba akan lagi. Maksudnya ini tuh kurang gini Pak. Bacanya dia. Maksud Rasulullah di sini kurang dalam hal agamanya Pak. Kurang dalam hal agamanya. Betul itu. Kurang dalam hal mengkaji agamanya atau mendalami agamanya. Ya, jadi Bapak udah tahu ya Pak ya, hadis yang disebarkan oleh orang-orang yang menghujat Islam itu digunakan kata-kata yang framing, yang nggak ada. Jadi jangan diikuti Pak. Kalau mau ikut bodoh dengan mereka teruslah. Tapi kalau mau dinilai lebih cerdas, nah, baca dulu supaya jangan salah Pak. Itu tadi saya suruh Bapaknya baca. Kan jadi lucu Bapak jadinya. Kalau Bapak baca tadi Bapak nggak lucu Pak, karena Bapak mau belajar tadi. Iya. Jadi Bapak terlihat lucu nih, udah tua tapi kayaknya nggak bijaksana gitu. Maaf ya, saya mungkin lebih muda mungkin ya, mengarahkan lebih bijaksana. Maaf aja. Sudah saya jawab Pak. Oh begitu.
Saya bingung Pak dapat ayat seperti ini loh Pak. Wah ini saya masih kebingungan nih, makanya kemarin saya bertanya juga tuh ke Pak Norse ya, Norses Sigondrong dari Bangka Belitung. Ini nih yang pinggir Bapak ini penginjil Pak. Pak Donald, Yesus itu diangkat ke langit itu ke langit apa ke surga ya? Ke surga ya menurut kalian ya? Ke surga ya. Itu ada saksinya Pak? Ada murid-muridnya. Oh, murid-muridnya ngelihat gitu ya? Yesus terangkat ke surga dan duduk di surga ya Pak? Iya. Berarti surga Bapak cebol dong kelihatan dari bawah Pak? Surga Bapak cebol dong kelihatan dari bawah? Oh enggak loh. Loh, itu buktinya murid-muridnya bisa lihat loh. Aduh, Yesus duduk di surga. Terangkat dia. Hah? Terangkat gitu. Itu murid-muridnya Yesus ngelihat Yesus kemana itu larinya? Ke surga. Ke surga. Berarti kelihatan kan surga dari bawah kan? Oh enggak, surga nggak kelihatan Pak. Lah itu buktinya Bapak ngomong terangkat ke surga katanya. Murid-muridnya lihat. Dia terangkatnya, ya kan? Terangkat dia naik ke surga gitu. Nggak terlihat sampai ke surga gitu loh Pak. Muridnya nggak sampai ke surga gitu. Kirain nggak sampai ke surga. Terus tahu dari mana dia terangkat ke surga? Jangan-jangan salah itu Google Map-nya, jadi belok dia ke neraka gitu Pak. Ya oke, nggak apa-apa, saya ikutin Pak. Ini pemahaman Bapak. Saya tidak mau campur tangan ke urusan Bapak ya Pak ya. Saya nggak bakal itu. Umur berapa tahun Pak itu Pak? Ini bingung juga saya. Aduh, benar-benar bingung. Umur berapa tahun Pak berangkat ke surganya Pak? Umurnya? Umur Yesus maksudnya? Iya. Ya kalau umur Yesus kan 33 tahun. Terangkat ke surganya umur 33 tahun. Keren, mantap. Kita buktikan. Yesus itu terangkat ke surga umur 33 tahun atau umur berapa tahun ya? Bapak buka Daniel 7 pasal 9 dan bacakan Pak. Saya mau nyedot rokok. Berapa? Daniel 7 pasal 9. Dipelintir juga nggak apa-apa Pak? Oh enggak. Oh iya. Mantap. Daniel 7 pasal 9. Aku bacain ya. Ya. Sementara aku terus melihat, tahta-tahta diletakkan. Lalu duduklah yang lanjut usianya. Pakaiannya putih seperti salju, dan rambutnya seperti bulu domba. Kursinya dari nyala api, dan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Nah, ini yang umur 33 tahun kemana Pak? Kok ngilang Pak? Diganti sama yang lanjut usianya Pak. Aduh, pusing saya Pak. Bingung saya ini kemana nyari yang umur 33 Pak? Gak ada. Digantiin sama yang udah ubanan. Aduh, pusing. Habis kalau kena kobaran api tadi. Kobarannya api berkobar kan habis kali. Iya, bingung saya Pak. Aduh, gimana ini? Pengen nangis saya. Oi. Aduh, benar liar aing Pak. Pusing saya Pak mikirinnya ini. Yang benar yang mana? Yang 33 tahun yang udah tua Pak. Duduk di kursi roda lagi. Aduh, yang duduk di kursi roda menurut Bapak itu orang yang pandai berjalan atau yang lumpuh Pak? Jangan lari ke situ Pak. Nanti dianggap penghujatan. Maaf ya Kak. Siap. Jadi seperti Aduh, tadi saya bebek jelaskan nelpon. itu, ya kita membaca Alkitab itu tidak sepotong-sepotong. Saya nggak pernah motong kitab Pak. Enggak, itu kan tadi si Akang kan hanya
menjelaskan dari satu ayat. Gitu. Jadi kalau membaca Alkitab itu harus runut. Saya udah baca dari kejadian, keguguran, kehamilan, kecelakaan, sampai ke mana lah saya baca Pak, semua Pak. Udah tamat saya Pak baca. Tuh, bukan lagi satu perikop Pak. Gimana sih? Oh gitu Pak ya. Iya. Gimana sih Bapak? Berarti lebih pintar siapa dari kita lah. Saya Pak. Memangnya Bapak bisa temukan keterangan seperti itu di bagian mana lagi dari Bible, Pak? Ada lagi? Kayaknya nggak ada, Pak. Gimana Pak Bejo? Yang menjelaskan tentang keadaan di surga seperti itu di bagian Bible mana lagi ada? Emang ada? Iya, itu saling terkait Pak Bejo. Jadi kan mana? Di mana ada penjelasan berikutnya? Di mana ada penjelasan lain tentang itu? Tentang kondisi di surga yang duduk bertahta? Di mana ada? Ada lagi? Jadi penjelasan itu bukan asal ngambil satu ayat, bukan. Ini tentang yang Bapak di surga usianya berapa. Yang berkaitan dengan usianya tadi di sini lanjut usia, duduk di kursi roda, rodanya berapi-api, ya itu yang ada. Yang lain di mana Pak? Ada lagi? ya saya belum Pak ya, mohon maaf tidak semua saya itu ya. Jadi bukan mencomot Pak, tapi memang yang dibahas mengenai itu dan itulah ayat yang ada. Kalau nggak mau bilang mana? Tapi saya mencoba menjelaskan hal yang demikian ya. Tapi yang walaupun misalnya saya ngakuin lah kurang pemahaman ya, kurang pemahaman dari apa itu. Tetapi kalau kami diajarkan untuk membaca itu harus runut gitu. Jadi saling berkaitan gitu loh. Gitu. Itu akan Pak Bejo. Iya. Ya Pak, saya mah tidak mau memelintir ya Pak ya, cuma membacakan doang ya Pak ya. Mohon maaf kalau misalkan ini menyakitkan atau salah, ya salahin aja Bible ya Pak ya, jangan salahin saya Pak. Saya hanya membacakan Pak. Tapi ini ada yang aneh lagi loh Pak, beneran saya serius lupa sumpah. Ada lagi satu lagi Pak. Apa mau denger nggak Pak? Apa lagi Kak? Ada Pak, satu lagi Pak. Wah asli ini mah pasti cetar memahana Pak. Aduh. Terakhir ya. Terakhir. Oh. Ya, terakhir lah. Ya udah nggak apa-apa. Ya. Pak. Ya. Pada mulanya itu Yohanes ya Pak ya. Pada mulanya adalah firman bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah ya Pak ya. Ya. Tapi kok ada yang pada mulanya lagi loh Pak? Bapak tahu nggak? Ada dua loh pada mulanya Pak. Apa tuh? Yang satu Yohanes 1 pasal 1, yang satu Kejadian 1 Pak. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Yang benar ini yang pada mulanya yang Yohanes apa yang pada mulanya yang Kejadian? Ya pasti Kejadian dong. Kejadian. Nah, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Menciptakannya lewat apa? Firman. Sedangkan firmannya belum diciptakan di Yohanes 1 pasal 1. Ayo. Bingung. Nangis. Enggak bingung loh Pak. Jadi kan penciptaan itu kan Kejadian tadi pertama kan gitu ya. Ya, Kejadian. Nah, udah lanjut sama Pak Bejo dulu. Gimana? Ya lanjut Pak. Silakan Pak. Kan Tuhan menciptakan alam bumi di Kejadian kan. Kejadian. Nah, sementara Yohanes itu kan setelahnya gitu loh, setelah itu. Jadi mana yang pertama? Ya Kejadian loh Pak. Tetapi menciptakan apa itu adalah firman Allah gitu loh, langit dan bumi. Nah, gitu. Jadi mana yang duluan kalau gitu? Ya, keterangan dari kejadian kitab Perjanjian Lama pada mulanya itu Allah menciptakan, tapi pada keterangannya Yohanes pada mulanya itu firman Pak. Yang duluan firmannya apa Allahnya? Jadi ada dua keterangan tentang pada mulanya, yang mula-mula.
Firman, sama di, firman. di dalam Bible yang sama. Kalau firmannya duluan, firman itu dari mana? Apa jadinya firman Dari itu? Allah Pak? sendiri, dari Allah sendiri. Tuhan berfirman, gitu. Allah berfirman. Apa bisa ada firman ya kalau Allahnya nggak ada? Firman itu kan Allah itu sendiri, Pak Bejo. Kalau dikatakan pada mulanya, Pemahaman kami ya, pemahaman kami loh Pak Bejo ya, pemahaman kami ya. Gitu. kan ada itu segala sesuatu ya tercipta karena dia. Jadi sang Allah pun bisa jadi maksudnya Yohanes karena ada firman tadi. Ini ada dua pemahaman, Pak. Di Kejadian itu menyatakan bahwasannya mula-mula Allah.